Kak Gugusnya, ingatin baik-baik ini muka adik-adiknya. Ya, saya mau besok sebelum ibadah, kertasnya sudah ada.
Oke, luar biasa. Terima kasih Gugus Yohanes. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita sangat mengucap syukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan. Kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam orientasi pengenalan calon mahasiswa baru angkatan 2026 di kampus STFT Jafrai Makassar. Dan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, saya mempersilakan semuanya untuk bersaat teduh. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Yesusku, Kau terindah.
Tuhan, kami siap menerima Engkau di hidup kami. Kami sangat mengucap syukur Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Benar Tuhan, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang sangat baik. Kami membawa hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau memberkati juga ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menuntun menyertai kami, hingga ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan siap memuji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam hadirat-Nya. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, serukan namanya. Kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita terus memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita serukan nama Tuhan. Kembali kita katakan, Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan apa? Dia takkan terkalahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
Mari kita terus memuji Tuhan. Masih semangat, amin? Mari kita terus memuji Tuhan. Kita sambung pujian kita dengan pujian yang mengatakan, terpujilah namamu Tuhan. Here we go. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kita katakan, kita katakan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang apa? Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memberitahu namanya Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kita semua untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Aldorio Flavius Lele MTH. Dan untuk mengawali firman Tuhan, mari kita pembukanya dengan pujian yang mengatakan, Tuhan yang besar. Percaya Kau yang berjanji
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Mari kita sama-sama menghidupkan kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Mari kita berucap, mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mengasihi kami, dan yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi hamba-hambamu. Karena itu Tuhan, kami mau mengembalikan segala pujian dan hormat kami hanya bagi Engkau saja ya Bapa, sebab Engkau layak untuk itu semua. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan seluruh kegiatan rangkaian orientasi mahasiswa baru, kami rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan merenungkan, membaca, dan juga melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Karena itu ya Bapa, pimpinlah kami, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, sehingga ketika benih kebenaran firman Tuhan ini ditaburkan, boleh jatuh di atas tanah hati kami yang paling subur, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman yang melayani. Selamat pagi semua, shalom. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik ya. Semangat. Ini masih hari pertama dari 4 tahun saudara nanti akan berada di tempat ini ya. Jikalau Tuhan menghendaki saudara sekalian untuk tetap menyelesaikan pendidikan hingga tamat nanti. Nah saudara, pada kesempatan ini saya bersyukur karena diberikan waktu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara semua. Mungkin banyak di antara kita yang
ya bukan mungkin banyak ya, tapi hampir semua mungkin saya tidak kenal di sini ya. Jadi mungkin nanti memang ada waktu momen perkenalan, tapi mungkin untuk mendahului saya bisa memperkenalkan diri ya, karena saya punya cukup banyak waktu di sini. Jadi nama saya Aldo Rio Flavius Lele, biasa dipanggil Pak Aldo gitu ya, atau Aldo Rio ya. Kalau saudara berasal dari Papua, saya lahir besar di Papua, khususnya di daerah yang disebut Abepura ya. Itu tempat kelahiran saya ya, dan juga tempat saya besar. Tapi kalau ditanya suku, saya bukan suku Papua. Saya ini adalah campuran ya. Papa saya Toraja, mama saya ada Chinese, ada Halmahera juga, ada Manado. Jadi muka saya ini adalah muka gado-gado, orang bilang seperti itu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan dipercayakan untuk melayani di kampus ini sebagai dosen dan juga dalam mata kuliah hermeneutika atau ilmu tafsir. Nanti saudara akan bertemu dengan saya mungkin sekitar tahun depan ya. Semester 3 saudara akan ketemu saya. Jadi tahun pertama semester 1, semester 2 saudara belum ketemu. Nanti semester 3, semester 4, 5 dan 6 itu saudara ketemu dengan saya ya. Saya juga dipercayakan untuk melayani dengan tugas tambahan sebagai wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Jadi nanti kita akan punya banyak waktu besok untuk melihat dan mendengar apa saja kegiatan kemahasiswaan dan juga hal-hal yang akan menjadi fokus saudara selama saudara menjadi mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan non-akademik. Ya. Saya sudah menikah bersama dengan istri melayani di Makassar dan juga kalau ditanyakan asal pendidikan, saya S1 pendidikan di Jafrai. 2009 saya masuk, 2014 selesai. Setelah itu saya dipercayakan Tuhan untuk melayani sebagai asisten gembala di daerah Kalimantan Timur, daerah Kutai Barat, Jemaat Barong Tongkok. Saya melayani kurang lebih 3 tahun di sana. Sebelum akhirnya saya kembali ke Makassar, lanjut pendidikan untuk selesaikan S2 saya. Setelah itu 2017, 2019 saya tamat dan saya dipercayakan untuk menjadi dosen tetap. Dan ada banyak sebenarnya hal yang saya bisa ceritakan kepada saudara. Tetapi nantilah, kalau kita ada waktu banyak, kita bisa cerita. Tapi kurang lebih itulah sedikit kilas perkenalan saya dengan saudara ya, supaya saudara tahu, ini kakak siapa di depan ya. Ini dosen saudara ya. Jadi nanti kakak-kakak di belakang ada beberapa juga yang dosen-dosen saudara ya. Jangan panggil kakak di sini. Nanti saudara kalau di rumah di kampung panggillah kakak. Tapi kalau di sini saudara panggil bapak ya. Ada Pak Andi, ada Pak Musa, ada Pak Yosua, ada Pak Bui ya. Mereka adalah orang tua rohani saudara ya. Jadi nanti saudara bisa kenalan lebih lanjut dengan mereka semua. Oke saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul bahwa hidup baru di dalam Kristus ya. New life in Christ. Yang terambil, saya memilih teks khusus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Mari kita buka bersama Alkitab kita. Bawa Alkitab semua? Bawa ya. Oke, 2 Korintus 5 ayat 17. Kitab Korintus di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Jangan cari dari Kejadian ya. Sudah dapat semua? 2 Korintus 5 ayat 17 yang sudah dapat angkat alisnya. Oke, kalau sudah dapat mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang nyaring. 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi saya baca buat kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang hidup baru, sebenarnya ketika saudara masuk ke kampus ini, saudara sedang berada di dalam proses yang dinamakan proses hidup baru. Hidup baru yang saya maksudkan apa?
Saudara meninggalkan keluarga saudara, saudara datang ke tempat yang bukan daerah saudara, saudara bertemu dengan orang-orang yang bukan sesama suku dan bahasa dan budaya dengan saudara. Ini sebenarnya hidup baru yang saudara jalani di tempat ini. Tetapi kita perlu memahami bahwa hidup baru yang dimaksud bukanlah hidup baru dengan pengalaman yang baru seperti ini. Tapi hidup baru yang dimaksud adalah hidup rohani. Saudara menempuh perjalanan yang baru, ya. Saya percaya di antara kita semua pasti ada yang datang ke sini dengan semangat yang baru. Pasti saya percaya ada yang datang ke sini, datang dengan meninggalkan keluarga untuk pertama kalinya. Ada yang di sini yang pertama kali meninggalkan keluarga? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, cukup banyak ya. Saya teringat beberapa tahun lalu, ada satu mahasiswa baru, dia datang ke sini, dia diantar oleh orang tuanya. Tidak sampai 1 minggu, dia sudah menangis. Laki-laki ya. Ditanya, kenapa kau menangis? Rindu mama ya. Rindu bapak. Kenapa rindu mereka? Mereka kan sudah antar waktu itu. Aduh, nanti siapa yang jaga mama, siapa yang tolong mama. Nah ini pikirannya. Tetapi setelah dikuatkan, beberapa tahun kemudian, saya kembali tanya dia, masih rindu pulang? Oh tidak pak. Saya tahu saya di sini saya mau belajar ya. Nanti saya pasti akan ketemu mereka. Nah saudara, pasti kita akan mengalami pengalaman itu. Kita meninggalkan keluarga untuk pertama kalinya. Bahkan ada yang mungkin datang ke tempat ini dengan mimpi yang sangat besar bahwa kita ingin dipakai Tuhan. Siapa yang tidak ingin dipakai Tuhan? Kita semua ingin dipakai Tuhan. Bahkan juga ada yang mungkin datang karena orang tuanya mendorong, gerejanya membutuhkan pelayanan dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang datang dengan sebuah pertanyaan yang masih ada di dalam pikirannya hingga saat ini. Yaitu, apakah benar ini panggilan Tuhan atau bukan? Saudara, kita datang dengan banyak motivasi, banyak latar belakang. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal yang perlu kita renungkan bersama saudara. Bahwa masuk sekolah teologi itu bukan berarti otomatis hidup kita menjadi baru. Masuk sekolah teologi ini bukan otomatis hidup kita akan menjadi baru. Mengapa saya katakan demikian? Karena seseorang bisa belajar Alkitab setiap hari. Seseorang bisa punya waktu khusus menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Tetapi sesungguhnya mereka tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan yang menciptakan Alkitab itu sendiri. Ada juga orang yang bisa berkhotbah yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya dia tidak hidup bersama dengan Kristus. Bahkan ada seseorang yang bisa jadi pendeta. Tapi pada akhirnya dia kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, karena itu sebelum saudara belajar banyak tentang teologi, belajar banyak tentang hermeneutika, belajar banyak tentang bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya. Ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting yang perlu kita renungkan dan kita tanyakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yaitu, apakah saya ini sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Apakah saya sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Dan ini bukan hanya pertanyaan untuk saudara yang baru masuk. Tapi ini juga pertanyaan bagi saudara-saudari yang sudah masuk di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Bahkan bagi kami juga sebagai dosen dan pengajar. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan setiap hari. Ketika kita bangun pagi, kita tanyakan pada diri kita, apakah saya sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Itulah sebabnya saudara, Paulus di dalam teks ini dia tidak berkata, jika seseorang belajar teologi, maka dia akan menjadi manusia baru. Jikalau seseorang masuk sekolah teologi, maka dia akan memperoleh hidup yang baru. Paulus tidak katakan seperti itu. Yang Paulus katakan di sini ialah jikalau seseorang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan inilah yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu hidup di dalam Kristus. Karena itu saudara, kita akan belajar setidaknya ada 3
makna hidup baru di dalam Kristus berdasarkan ayat ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hidup baru di dalam Kristus? Hidup baru di dalam Kristus itu berarti Kristus ini menjadi pusat hidup kita. Sama-sama kita katakan, Kristus menjadi pusat hidup kita. Hidup dalam Kristus seperti itu. Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Apa artinya pusat, saudara? Pusat artinya fokus, orientasi, tujuan, bahkan akhir dari seluruh kehidupan kita. Karena itu Paulus katakan seperti ini di dalam bagian yang pertama. Jika seorang ada di dalam Kristus, di dalam bahasa Yunani kata ini diambil dari kata en Christoi. Artinya apa? Bukan sekedar berarti kita percaya bahwa Kristus ada. Bukan sekedar kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan sekedar kita punya perasaan bahwa Tuhan itu sudah banyak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak, saudara. Frasa ini memberikan suatu penegasan bahwa hidup kita itu menyatu dengan Kristus. Jadi hidup di dalam Kristus adalah kehidupan yang menyatu dengan Kristus. Ibaratnya apa ya, saudara? Ibaratnya sebuah ranting. Ini ya ranting-ranting bunga ya. Tidak ada gambar pohon di sini. Kalau saudara perhatikan pohon besar, saudara perhatikan ranting-ranting pohon itu. Ada ranting, kemudian di ranting itu ada apa? Daun, kemudian ada daun, kemudian ada apa lagi? Buah. Nah, saudara, ranting, ada daun, ada buah. Nah, tetapi ketika ranting itu dipisahkan dari pohonnya, maka apa yang terjadi? Mati. Apakah ranting itu bisa hidup sendiri? Tidak. Ranting itu akan mati. Masalahnya apa? Bukan karena ranting itu kehilangan daun. Tetapi masalahnya adalah karena dia kehilangan sumber kehidupannya. Dan sumber kehidupannya inilah pohon itu sendiri. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Seringkali kita berpikir ya, hidup Kristen itu adalah yang penting rajin berdoa, rajin beribadah, rajin pelayanan. Tapi saudara, kadang-kala kita lupa bahwa rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin beribadah, itu adalah buah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena akar dari kehidupan kita seharusnya adalah hubungan dengan Kristus. Hubungan dengan Kristus inilah yang akan menghasilkan buah-buah itu. Itu sebabnya, saudara, saya ingat ada seorang yang pernah mengatakan seperti ini. Banyak orang itu suka sibuk bekerja untuk Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak hidup bersama dengan Tuhan. Banyak orang terlihat aktif melayani di gereja. Banyak orang terlihat rajin berdoa. Banyak orang terlihat rajin pelayanan. Tetapi sesungguhnya kehidupan mereka itu tidak bersama dengan Tuhan. Saudara, ini adalah suatu fakta yang perlu kita evaluasi di dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita datang, kita hadir beribadah, itu benar-benar pure murni karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Ataukah sekedar kita melakukannya karena ada jadwal ibadah, jadwal orientasi, atau jadwal pelayanan? Dan bagi mahasiswa teologi, ini adalah bahaya terbesar. Saudara nanti akan belajar hermeneutik, homiletik, eksegesis, bahasa Yunani, Ibrani, sejarah gereja, bahkan teologi sistematika. Saudara akan belajar banyak hal di sini. Dan saudara akan sedikit demi sedikit mengenal Tuhan. Memang saudara sudah mengenal Tuhan sewaktu saudara ada di gereja saudara. Tapi mungkin sini saudara akan lebih khusus lagi mempelajari tentang Tuhan dari Alkitab. Tetapi saudara, ada bahaya yang sangat besar yang bisa menghampiri kita ketika kita belajar lebih banyak tentang Tuhan. Yaitu apa? Yaitu semakin kita mengenal Alkitab, semakin hidup kita itu jauh dari Tuhan.
Semakin kita tahu banyak tentang firman Tuhan, hati kita ini kosong. Semakin kita memiliki nilai yang bagus, bahkan IPK kita itu tidak ada yang meleset dan cacat. Semuanya 4,0 setiap semester. Tetapi ternyata doa kita semakin sedikit kepada Tuhan. Mungkin juga ada yang mengikuti praktek homiletik khotbahnya hebat luar biasa. Selama dia pelayanan weekend di gereja-gereja yang ada di Makassar, dia dipercayakan membawa sharing, membawa renungan, dan lain sebagainya. Dia dipercayakan banyak hal. Tetapi apa? Tapi ternyata air mata pertobatannya itu semakin berkurang. Dia semakin jarang untuk memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Melihat kekurangan, kesalahan yang dia lakukan, yang seharusnya membutuhkan pertobatan. Karena itu saudara, saya mau sampaikan pesan buat saudara sebelum saudara memulai semuanya. Jangan sampai saudara jadikan Alkitab ini hanya sebagai bahan kuliah saudara. Jangan jadikan Alkitab ini hanya sebagai catatan atau bahan kuliah saudara untuk menyelesaikan pendidikan di tempat ini. Biarkanlah Alkitab ini tetap menjadi suara Tuhan setiap hari di dalam hidupmu. Karena itu setiap kali, bahkan setiap pagi sebelum saudara membuka buku kuliah, ingat, hal pertama saudara bukalah hatimu kepada Tuhan. Jangan bertanya, oh hari ini saya belajar apa ya? Hari ini ada kegiatan apa ya? Oh hari ini jam olahraga apa ya? Atau hari ini jadwal pelayanannya apa? Saudara jangan bertanya itu terlebih dahulu, tapi bertanyalah, hari ini Tuhan mau membentuk saya menjadi apa? Hari ini Tuhan mau memproses saya seperti apa? Hari ini Tuhan mau mengikis kehidupan lama saya yang mana? Kita perlu menggumulkan itu setiap pagi. Karena sekali lagi saudara, kita perlu paham, sekolah teologi itu bukan untuk mencetak orang pintar. Memang saudara akan pintar nantinya. Tetapi hal yang paling penting yang menjadi tujuan sekolah ini adalah supaya saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dan saudara menjadi murid Kristus yang setia. Tujuan sekolah ini supaya saudara menjadi murid Yesus. Amin. Siapa yang mau jadi murid Yesus di sini? Puji Tuhan. Jangan lupa bahwa hari ini saudara angkat tangan untuk menjadi murid Yesus. Karena nanti kelak saudara akan terus-menerus menghadapi banyak angin-angin di dalam kampus ini ya. Ini kampus ini banyak angin ternyata ya. Apakah angin itu membuat saudara jatuh? Ataukah malah sebaliknya angin itu membuat saudara semakin kuat, semakin tegar, semakin bersih. Ya. Hal yang kedua saudara, apa yang dimaksud dengan hidup baru? Hidup baru itu berarti kita memiliki identitas yang baru. Jadi bukan sekedar aktivitas yang baru. Ini dua hal yang berbeda. Aktivitas yang baru tidak sama dengan identitas yang baru. Paulus berkata di dalam frasa selanjutnya, dikatakan seperti ini. Ia adalah ciptaan baru. Nah saudara, di dalam teks Yunani digunakan kata kainetesis. Kaine itu artinya baru. Sama sekali baru. Artinya apa? Tuhan tidak sedang memperbaiki saudara di tempat ini. Tapi Tuhan menciptakan manusia yang baru. Dan ini sangat penting saudara. Sangat penting sekali. Karena apa? Karena seringkali mahasiswa baru itu berpikir seperti ini. Oh nanti kalau saya masuk STT baru saya berubah. Oh nanti saya masuk STT baru saya tinggalkan kebiasaan lama saya. Oh nanti masuk STT baru saya mulai rajin baca Alkitab, rajin belajar tentang Tuhan, sungguh-sungguh berdoa dan sebagainya. Saudara, kita perlu ingat, harapan saudara seperti itu tidak selalu membawa perubahan di dalam kehidupanmu. Jangan pernah berpikir bahwa kampus ini adalah bengkel bagi saudara. Karena bengkel itu saudara harus selesaikan di ruang doa saudara secara pribadi. Kampus ini adalah bengkel aksesoris. Dia hanya mempercantik saudara, hanya memperlengkapi saudara, hanya membuat saudara unik dengan beberapa tambahan-tambahan yang baik. Tetapi ketika saudara berbicara tentang kehidupan saudara yang perlu diserahkan kepada Tuhan,
itu perlu saudara serahkan secara pribadi di ruang doamu. Karena itu saudara, ingat, perubahan ini bukan terjadi karena saudara masuk ke kampus ini. Perubahan terjadi karena apa? Karena Kristus yang mengubah hati kita. Perubahan itu bukan dari luar. Perubahan itu dari dalam. Dan itu hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan yang saudara izinkan untuk mengubah dan mengoreksi kehidupan saudara dari dalam. Saya ingat teman-teman saya di dalam dunia pelayanan. Ketika mereka ditempatkan di satu tempat, awalnya mereka penuh semangat bersyukur. Tetapi baru menjalani beberapa bulan, akhirnya semangat itu mulai kendur. Mereka minta pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. Ada banyak alasan saudara. Dengan harapan mereka pindah tempat, hati mereka lebih tenang. Tapi nyatanya saudara, banyak orang pindah tempat, tetapi sedikit orang yang hatinya berubah. Banyak orang pindah tempat, tapi hatinya tidak banyak berubah. Kalau hati tidak berubah, saudara, hatimu tidak berubah, maka dimanapun saudara berada, ditempatkan, saudara akan tetap membawa manusia lama saudara. Orang yang dulunya marah akan tetap marah. Orang yang dulunya iri akan tetap iri. Orang yang dulunya mencari pujian akan tetap mencari pujian. Karena apa? Karena hatinya tidak berubah. Tempatnya saja yang berubah, tapi hatinya sama sekali tidak berubah. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam bagian ini, seolah dia ingin menekankan, kamu itu bukan manusia lama yang diperbaiki. Kamu adalah ciptaan baru. Ini adalah identitas saudara. Ketika saudara menyerahkan hidup kepada Kristus, menyerahkan hatimu kepadanya, Tuhan menciptakan manusia baru, hati yang baru di dalam hidupmu. Karena itu tidak ada istilah di dalam Alkitab sebenarnya yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Karena kita tidak bisa menjadi lebih baik dari yang sudah rusak. Kita hanya bisa menjadi yang baik oleh karena kita adalah manusia yang sama sekali baru. Dan inilah identitas baru. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tanda bahwa saudara adalah orang yang memiliki identitas baru adalah dulu mungkin saya hidup untuk diri saya sendiri. Dulu fokus saya adalah untuk diri saya. Tetapi sekarang saya hidup bagi Kristus. Dulu saya hanya mau mencari pengakuan manusia. Saya ingin orang tua saya, papa mama saya itu mengakui saya. Saya teringat saudara beberapa waktu yang lalu saya pernah interview salah seorang mahasiswa baru. Dia tidak ada di sini ya. Saya tanya kenapa mau masuk di STT Jafrai. Jawabannya apa saudara? Supaya papa saya mau dengar saya. Saya kaget. Kenapa kau mau papamu dengar kamu? Lalu dia cerita. Pak, di rumah saya setiap kali saya pulang dari sekolah, saya cari papa saya selalu berkata sibuk, tidak ada waktu. Saya ingin cerita tentang masalah saya di sekolah, tetapi papa saya bilang pergi saja ke mamamu, cerita dulu, papa sibuk. Tapi satu kali di tengah malam, ketika pendeta itu telepon papanya, berdering HP dari Pak Pendeta. Langsung tanpa mengenal Allah, siap langsung angkat dan katakan, Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Ada yang bisa dibantu? Dan itu terjadi berkali-kali sehingga anak ini berpikir, mungkin dengan saya jadi pendeta, papa saya mau dengar saya. Saudara, saya kaget dengan jawaban seperti itu. Karena apa? Karena anak ini membutuhkan validasi dan penerimaan dari orang tuanya. Dia masuk ke sini dengan alasan itu. Tetapi ketika saudara memiliki hidup baru di dalam Kristus, hal itu mungkin dulu saudara cari, tapi sekarang saudara lebih mencari perkenanan Tuhan. Saudara lebih memfokuskan apa yang menyenangkan Tuhan, bukan apa yang menyenangkan hati saya, atau apa yang bisa saya dapatkan untuk saya diterima. Karena apa? Karena saudara tahu, saudara telah diterima oleh Tuhan. Dulu kita bertanya, apa untungnya ini bagi saya?
Tapi sekarang saudara bertanya, apa yang memuliakan Tuhan yang bisa saya lakukan dalam hidup saya? Ini hal yang penting. Sehingga nanti saudara, ketika saudara nanti kuliah, saudara mulai belajar, dan saudara lihat temanmu ini dapat nilai yang bagus. Temanmu ini dapat nilai yang tinggi, padahal saudara ini sama-sama belajar. Pertanyaannya, ketika temanmu mendapat nilai yang tinggi, saudara iri tidak dengan teman saudara? Kalau temanmu lebih sering diminta untuk melayani, apakah saudara kecewa dengan hal itu atau tidak? Atau mungkin ketika pelayananmu itu tidak dilihat oleh siapapun, tidak dilihat oleh dosen, apakah saudara akan tetap setia melakukan itu atau tidak? Saudara, jawaban dari semua pertanyaan ini menunjukkan siapa yang menjadi pusat hidup kita. Karena itu kalau Kristus menjadi pusat hidup kita, maka sesungguhnya keberhasilan orang lain itu menjadi sukacita kita. Bukan sebaliknya menjadi ancaman bagi kita. Bukan susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Tapi ketika orang itu berhasil, kita puji Tuhan bersama-sama dengan dia. Ketika orang itu yang mencetak gol ya, kita bersuka cita meskipun bukan kita yang mencetak gol itu. Ketika teman kita berhasil, dipakai Tuhan luar biasa, kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan masih mau mempercayakan pelayanan bagi teman saya, bagi kami semua. Saudara, jikalau Kristus menjadi pusat hidup kita, maka diri kita bukan lagi menjadi fokus utama. Tetapi apa yang memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi fokus utama. Hal yang ketiga dan hal yang terakhir saudara. Apa maknanya hidup di dalam Kristus? Hidup baru di dalam Kristus itu berarti apa? Setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Sama-sama kita ucapkan 3. Setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Ya. Saudara, di sini Paulus melanjutkan. Dia katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Banyak orang berpikir ayat ini seringkali digunakan untuk mantan ya. Dia punya pacar, dia diputuskan, kemudian ada lagi yang baru, dia lalu katakan mengutip ayat ini. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru ada di depan mata ya. Saudara, kadangkala kita berpikir sesederhana itu. Tetapi ayat ini berbicara jauh lebih dalam daripada itu. Banyak orang mengira ayat ini berarti bahwa setelah kita bertobat kepada Tuhan, maka kita langsung akan menjadi manusia yang sempurna. Tidak saudara, tidak seperti itu. Paulus memakai kata gegonen di sini ya. Nanti saudara belajar bahasa Yunani, saudara akan tahu. Gegonen itu bentuk katanya itu dalam bentuk perfect tense, perfect ya. Tensi sempurna. Perfect itu berarti apa? Sesuatu yang sudah dikerjakan, tetapi dampaknya itu terus berlangsung, terus menerus. Apa yang sudah diselesaikan hari ini dampaknya terus berlangsung. Itu makna dari kata berbentuk perfect. Artinya apa saudara? Artinya kehidupan baru itu sudah dimulai oleh Allah sendiri. Allah sudah memulai kehidupan baru itu. Dan kehidupan baru itu sekarang terus berlangsung. Jadi saudara, dengan kata lain seperti ini. Hidup baru itu adalah sebuah perjalanan. Bukan tujuan yang langsung selesai. Waktu kita bertobat terima Yesus selesai kita menjadi manusia baru. Tidak. Ini adalah sebuah perjalanan yang terus menerus kita harus lewati. Atau dengan bahasa sekarang kita kenal sebagai proses pengudusan kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, saya seringkali ketemu mahasiswa baru datang dengan semangat yang besar. Saya puji Tuhan. Datang dengan semangat yang besar. Bahkan semua katakan saya ingin menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi saya juga melihat banyak di antara mereka yang kehilangan semangat beberapa tahun kemudian. Kenapa saudara? Karena kebanyakan dari mereka lebih sibuk untuk mengejar gelar daripada mengejar Kristus.
Kebanyakan dari mereka lebih sibuk menghafal teori, sistematika, teori filsafat daripada menaati firman Tuhan. Mengapa mereka kehilangan semangat? Karena mereka lebih sibuk menulis makalah, menulis skripsi, daripada mereka sibuk berdoa kepada Tuhan. Padahal saudara, hidup baru itu bukan berbicara tentang seberapa banyak yang kita tahu. Hidup baru itu berbicara tentang seberapa jauh kita telah diubah Tuhan. Sehingga seharusnya saya mau bertanya ini buat saudara. Kalau saudara dapatkan ini secara pribadi, pertanyaan ini, tanyakanlah kepada diri saudara. Seberapa jauh hidup saudara berada bersama dengan Tuhan? Seberapa jauh pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan hingga saat ini? Karena hidup yang baru itu berbicara tentang perjalanan yang terus akan kita lewati sampai Tuhan datang. Kehidupan baru itu nantinya saudara akan lihat di asrama. Saya kasih tahu ini buat saudara. Ingat saudara, di asrama tidak semua itu adalah malaikat ya. Saudara melihat kakak tingkat saudara itu baik-baik saudara di awal semester ini itu luar biasa. Tapi nanti saudara belum ketemu yang baru pulang-pulang dari liburan ini ya. Saudara akan menemukan karakter yang berbeda-beda. Saudara akan banyak kecewa. Karena apa? Karena melihat sosok-sosok yang seharusnya memberikan teladan, tetapi ternyata tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi saudara. Ada banyak kekecewaan, ada banyak keluhan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ketika kita berada di situasi seperti itu, disitulah kita semakin diuji, diasah. Untuk apa? Untuk mempertegas manusia baru kita. Sehingga, kalau andai kata nanti saudara berbuat kesalahan, maukah saudara meminta maaf kepada orang tersebut meskipun rasanya tidak enak minta maaf? Ada beberapa kali di daerah tertentu, wah saya ini kan seharusnya dia yang minta maaf, bukan saya. Dia kan yang memulai, bukan saya. Dia kan yang melakukan kesalahan, bukan saya. Kenapa harus saya minta maaf? Saudara, ada kalanya kita perlu belajar untuk rendah hati. Hidup yang baru itu juga terlihat ketika kita berhenti bergosip di asrama. Kalau memang itu tidak benar, tidak ada faktanya, tidak ada datanya, tidak ada buktinya, maka berhentilah. Jangan kita menceritakan kejelekan orang lain. Hidup baru itu juga terlihat ketika saudara berdisiplin di asrama. Itu bedanya orang yang tinggal di asrama dengan orang yang tidak tinggal di asrama, saudara. Di asrama saudara diberikan timekeeper, waktu-waktu tertentu. Kita sudah mengatur waktu-waktu saudara. Saudara silakan memanfaatkan waktu-waktu tersebut supaya apa? Supaya saudara bisa diproses dan berdisiplin di situ. Nanti ibadah saudara di kapel ini akan dijalankan absen setiap hari. Ada yang mungkin bertanya, kenapa harus absen? Ibadah kan tidak perlu absen. Saya kan di gereja itu kan tidak pernah absen. Saya mau datang terlambat, saya mau datang tepat waktu, saya mau tidak datang. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang absen saya. Tapi di kampus ini saudara akan diabsen. Kenapa saudara diabsen? Itu untuk melatih saudara berdisiplin. Kita orang Indonesia itu sedikit berbeda dengan orang luar negeri. Siapa di sini yang di rumahnya itu banyak polisi tidur? Bukan polisi yang sedang tidur ya. Tahu polisi tidur? Tahu ya? Gunanya polisi tidur itu supaya apa? Supaya mobil, kendaraan, motor tidak balap-balap ya. Bisa pelan gitu ya. Dan sebagainya. Kenapa harus ada polisi tidur? Karena banyak orang suka balap. Meskipun di situ ditulis 20 kilo saja, tapi dia gas 20 kali 2, 40 ya. Itu yang sering kali terjadi. Mengapa demikian? Karena budaya kita di Indonesia ini tidak seperti di budaya luar. Orang luar negeri itu paling sedikit polisi tidur. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki kesadaran dari kecil. Bahwa kendaraan itu harus dibawa maksimalnya sekian. Tidak boleh lebih. Meskipun saya terburu-buru, saya tidak boleh. Karena apa? Karena kalau saya boleh lebih cepat, saya akan mencelakakan diri saya dan juga orang lain yang bersama dengan saya. Atau mungkin orang lain yang ada di sekitar saya. Saudara, mereka sudah punya kesadaran itu, tetapi kita di Indonesia perlu ada kesadaran dari luar.
Dan absensi itu adalah salah satu alat untuk menyadarkan kita. Sehingga saudara jangan khawatir, jangan mengeluh, ikuti saja, nikmati saja. Enjoy your moment di kampus Jafra ini ya. 4 tahun itu waktu yang sangat singkat saudara. Saudara akan merindukan sekali masa-masa seperti ini. Tanya kakak-kakak tingkat saudara yang akan wisuda. Tanya mereka yang akan PKL. 3 tahun itu waktu yang sangat singkat. 1 tahun berikutnya saudara sibuk untuk menyelesaikan skripsi. Saudara punya kesan dan pesan itu hanya ada ketika saudara berada di dalam kampus ini. Itu sebabnya saudara, hidup yang baru itu mengajarkan kita untuk apa? Bukan hanya berdisiplin, tetapi juga untuk menjaga kekudusan dalam pergaulan kita. Saudara jangan main api di tempat ini. Tapi main api juga yang saya maksud bukan hanya secara metafora, tetapi juga secara literal. Jangan main api. Lihatlah pergaulan yang bisa membangun dirimu. Lihatlah teman-teman yang bisa mendoakanmu. Carilah kakak-kakak tingkat yang bisa mengarahkanmu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Belajarlah. Cari waktu di tempat ini untuk lebih banyak belajar. Karena ketika saudara di pelayanan, saudara sudah punya waktu kurang untuk belajar. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi sekarang belajar. Saudara lihat dari mana? Lihat saja dari perpustakaan pribadinya mereka. Saking sibuknya mungkin waktu untuk belajar semakin kurang. Karena itu saudara, waktu kuliah adalah waktu belajar terbaik. Belajarlah. Ada perpustakaan, nanti saudara akan kunjungi ke sana juga. Lihat, kalau ada waktu, pakailah perpustakaan untuk saudara belajar. Kalau saudara rasa mengantuk di kamar, jangan ke kamar. Pergilah ke perpustakaan. Waktu tidur saudara usahakan hanya malam, jangan tidur siang. Karena itu apa? Cara kita melatih diri kita. Saya pernah 1 kali di tempat pelayanan saudara. Saya waktu itu PKL. Bapak gembala saya itu katakan seperti ini. Rio, dia panggil saya Rio waktu itu. Jangan lupa, kalau jemaat datang, harus bukakan pagar. Tidak apa-apa tidur siang, tapi ketika mereka datang, harus siaga. Saudara, itu betul-betul menjadi alarm bagi saya. Aduh, kalau saya tidur, saya kan tidur mati ya. Saya tidak dengar apa-apa. Bahkan pagar yang di depan pun saya tidak tahu itu. Tapi karena perkataan Bapak Gembala ini membuat saya berjaga-jaga. Saya taruh betul-betul kepala saya dekat pintu kamar. Supaya apa? Ketika ada bunyi pagar yang dibuka, saya langsung bangun. Supaya apa? Ketika BPJ atau jemaat itu datang, mereka tidak mendapati saya sedang tidur. Saudara, ternyata saya menyadari, di kampus ini memang saya susah sekali tidur siang waktu itu. Waktu saya tidur, karena dulu panas sekali, wah tidak bisa tidur. Akhirnya satu tempat yang paling bagus di mana? Di perpustakaan. Karena di perpustakaan ada AC-nya. Kalau di kamar tidak ada ya. AC juga ada sih, angin cepoi-cepoi ya. Tapi bukan AC kayak gini. Jadi itulah yang akhirnya melatih, jangan tidur siang, jangan tidur siang. Tetapi disitulah kita punya waktu banyak untuk apa? Belajar. Saudara juga belajar untuk apa? Menghormati dosen, menghormati pembina saudara. Dan saudara melayani, tetap setia meskipun tidak ada yang melihat saudara. Saya percaya saudara dengan latar belakang yang berbeda di sini. Ada yang mungkin datang dengan saya mau berubah. Saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan saya yang lama. Mungkin saudara baru meninggalkan kehidupan saudara yang lama berapa minggu yang lalu. Mungkin saudara baru berhenti merokok beberapa hari yang lalu. Mungkin saudara juga baru berhenti nonton video porno beberapa minggu yang lalu. Tapi saudara ingat, angin di sini kencang saudara. Angin di sini kencang. Dan tetaplah fokus kepada Tuhan. Harapkanlah perubahan itu. Orang mungkin tidak melihat perubahan kita dalam satu hari, tetapi setiap hari ingat, Kristus Tuhan kita sedang membentuk kita setiap hari. Karena itu saya teringat ada dosen yang pernah bilang seperti ini. Sekolah teologi itu bukan hanya tempat membentuk pikiran. Sekolah teologi itu adalah tempat Tuhan membentuk karakter kita. Sehingga yang menjadi pertanyaan, maukah kita menyerahkan karakter kita kepada Tuhan atau tidak?
Sebagai penutup saudara, saya teringat ada sebuah kalimat yang mengusik saya. Kalimat itu berkata seperti ini. Tuhan tidak memanggil kita pertama-tama menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Tuhan pertama-tama memanggil kita untuk menjadi miliknya. Saya kemudian bertanya-tanya, apa artinya kalimat ini? Tuhan memanggil kita menjadi miliknya. Artinya, hal yang paling penting adalah kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, maka kita harus menjaga milik Tuhan ini dengan baik kan. Kita harus melindungi milik ini dengan baik kan. Karena pada akhirnya kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau saudara meminjam buku teman saudara atau meminjam HP teman saudara, saudara menjaga barang itu dengan baik tidak? Jaga baik tidak? Jaga baik kan? Teman saudara punya buku, teman saudara punya sapu, teman saudara punya handphone, saudara mau pinjam sebentar, saudara pasti akan jaga dengan baik. Karena itu apa? Bukan milikmu. Itu adalah milik temanmu. Sehingga ketika temanmu minta kembali, saudara mengembalikan dengan bentuk yang sama ketika saudara meminjamnya kembali waktu itu. Demikian juga dengan hidup kita. Ingat, hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Karena itu saudara pada akhirnya harus mengembalikan itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikanlah sebagaimana Tuhan memberikannya kepadamu. Karena itu saudara, nanti kalau saudara lulus jadi pendeta, tapi kalau saudara kehilangan hubungan dengan Tuhan, saudara sesungguhnya gagal. Kalau nanti saudara menjadi seorang pengkhotbah, seorang pengajar, seorang guru, seorang pemusik gerejawi, tapi kalau saudara tidak lagi mencintai Yesus, saudara gagal. Tapi kalau selama 4 tahun di tempat ini saudara semakin mengenal Tuhan, selama 4 tahun di tempat ini saudara semakin rendah hati, semakin mengasihi Tuhan dan semakin serupa dengan Yesus, maka sesungguhnya pendidikan teologi yang saudara pelajari di tempat ini mencapai tujuannya. Karena itu saudara, kita perlu terus-menerus bergumul tentang hal ini. Ini pergumulan seumur hidup kita. Karena dunia saat ini tidak hanya membutuhkan pendeta yang pandai berkhotbah. Banyak pendeta yang pandai berkhotbah. Tetapi Tuhan memanggil anak-anaknya untuk masuk ke dalam dunia ini supaya apa? Supaya anak-anaknya ini, hamba Tuhan ini mencerminkan hidup Kristus dalam hidupnya. Karena itu sejak hari pertama nanti saudara kuliah di tempat ini, saudara jangan hanya berkata, oh saya mau jadi pendeta, saya mau jadi sarjana teologi, saya mau jadi sarjana pendidikan. Jangan hanya itu yang menjadi tujuan saudara. Tetapi mari saudara berdoa seperti ini. Tuhan, jadikanlah saya manusia baru yang setiap hari hidup di dalam Kristus. Sehingga ketika orang melihat hidup saya, mereka melihat Kristus, bukan melihat saya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, firman-Mu yang boleh datang dan hadir bagi kami semua. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus menyinari hati kami, terus memimpin dan menuntun kehidupan kami, dan membawa kami untuk semakin mengasihi, mencintai, dan serupa dengan Kristus Tuhan kami. Beberapa waktu ke depan kami akan terus dengan beberapa kegiatan. Tuhan mampukan berikan kami kekuatan untuk melewatinya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada yang memimpin.
Ya baik, puji Tuhan atas kebenaran firman yang telah disampaikan, kiranya dapat memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan dalam waktu istirahat selama 15 menit dan diumumkan kepada calon mahasiswa baru untuk jangan keluar dan tetap di dalam ruangan ini. Dan selanjutnya akan ada pengumuman dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, ini waktunya break 15 menit. Teman-teman bisa ke toilet, bisa minum. Kalau misalnya ada yang mulai rasa-rasa perih-perih lambungnya, bisa kasih tahu kami, datang ke belakang. Ya, tapi jangan pura-pura, betul-betul. Terus, nanti kita akan ada pemasangan name tag sama-sama. Jadi teman-teman bisa buka name tag-nya sekarang. Ya, simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Taruhlah di sekitar kalian yang bisa kalian gapai dan bisa kalian lihat. Jangan sampai hilang. Oke? Ya, selamat break time.
yang didirikan oleh pendeta Dr. Robert Alexander Jeffrey, seorang Kanada pada tahun 1932. Beliau adalah seorang misionaris dari The Christian and Missionary Alliance yang didirikan oleh pendeta Dr. Albert Benjamin Simpson, seorang pendeta Presbyterian yang kemudian mengadopsi semangat evangelikalisme dan pietisme. Dr. Jeffrey pada mulanya mengabdikan dirinya selama 32 tahun di China bagian selatan, yaitu Provinsi Guangxi. Namun pada tahun 1932, dengan dibantu oleh mantan siswanya dari Tiongkok, membentuk badan misi bernama Chinese Foreign Mission Union yang dipimpin oleh pendeta Dr. Lilen Wong, membuka sekolah Alkitab Makassar. Tujuannya adalah untuk membantu mempersiapkan pengerja-pengerja nasional untuk pengembangan pelayanan di Indonesia, terutama di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Beliau juga mendirikan penerbit Kalam Hidup di Makassar yang bergerak di bidang penerbitan, majalah, dan radio. Tahun 1959, Sekolah Alkitab Makassar berubah nama menjadi Jafrai Bible College untuk mengenang sang pendiri. Level penerimaan siswa pun berubah menjadi level sekolah menengah atas, dari yang sebelumnya siswa setingkat sekolah menengah pertama pun diterima. Dan pada tahun 1975, Sekolah Tinggi Teologia Jafrai terdaftar di Kopertis Wilayah 9 Sulawesi dan hanya menerima tamatan sekolah menengah atas sederajat. Selanjutnya, di tahun 1995, namanya berubah menjadi Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Berikut ini perkembangan kepemimpinan Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai dari masa ke masa. Robert Alexander Jeffrey, pendiri. C.D. Clance, 1932 sampai 1933. Walter M. Post, 1933 sampai 1936. Gustav Werner, 1936 sampai 1937. John Wesley Brill, 1938 sampai 1949. Lester Kim, 1950 sampai 1951. W. Kahneman, 1952. P. Watimuri, 1952 sampai 1953. V. N. Nagenfin, 1953 sampai 1956. M. C. Allen, 1956 sampai 1958. John Wesley Brill, 1958 sampai 1959. William W. Conley, 1959 sampai 1961. M.E. Bis, 1961 sampai 1965. Franz Lawrence Kamasi, 1965 sampai 1967. J.J. Mustaqim, 1967 sampai 1969. Franz Lawrence Kamasi, 1969 sampai 1979. Martin B. Mongan, 1979 sampai 1980. Peter Anggu, 1980 sampai 1984. Urbanus Sela, 1984 sampai 1986. Peter Anggu, 1986 sampai 2001. Sadrak Kurang, 2001 sampai 2006. Daniel Ronda, 2006 sampai 2016.
Peniel Cornelius Domingus Mayaweng 2016 sampai 2019. Ivan Thorstein Johannes Weisman 2019 sampai 2021. Robi Panggara 2021 sampai sekarang. Saat ini, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai yang berada di jantung kota Makassar di atas tanah seluas 10.141 meter persegi memiliki 703 mahasiswa aktif yang terdiri dari 536 mahasiswa S1, 83 mahasiswa S2, dan 84 mahasiswa S3 dari berbagai denominasi gereja yang ada di Indonesia. Sekolah ini ada di bawah naungan Gereja Kemah Injil Indonesia yang adalah anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia. Namun sekolah ini bersifat interdenominasi. Saat ini ada kurang lebih 40 denominasi gereja mahasiswa yang terwakili. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan berada di bawah naungan Kopertis Wilayah 9 Sulawesi dan juga berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Seluruh program studi yang ada, baik S1 dan S2 maupun S3, telah terakreditasi BAN PT dengan peringkat akreditasi baik sekali. Misi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai adalah misi sedunia bagi Kristus. Saat ini, alumninya telah tersebar di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua dan juga mancanegara. Yang mendapat penekanan dalam pendidikan kami adalah bagaimana membentuk pemimpin yang melayani, saleh, rohani, berakar di dalam firman Tuhan, dan memiliki hati misi dengan pelayanan holistik kepada masyarakat. Dukung dan doakanlah kami, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai. Gereja Kemah Injil Indonesia lahir dari gerakan misi The Christian and Missionary Alliance yang didirikan oleh Reverend Albert Benjamin Simpson. Dia mengutus misionari pertama ke Kongo, Afrika di tahun 1884 dan disusul ke berbagai negara termasuk Asia. Reverend Dr. Robert Alexander Jafrai, salah satu utusan misi yang diutus ke Cina dan yang kemudian Tuhan menuntunnya memulai pelayanan di Indonesia. 10 Februari 1928, misionaris dari Christian and Missionary Alliance, Dr. Robert Alexander Jafrai menginjakan kaki di Balikpapan dan mulai melakukan pekabaran Injil sampai ke Samarinda. Beliau kembali lagi ke Cina setelah pelayanan ini dan mempersiapkan pengutusan Injil ke Indonesia atau Hindia Belanda. 1929, Dr. Robert Alexander Jafrai dan Dr. Leland Wang membentuk lembaga misi bernama Chinese Foreign Mission Union atau Persekutuan Utusan Injil Tionghoa untuk membantu Dr. Jafrai mewujudkan misi pekabaran Injil di Indonesia. 1 Juli 1929, rombongan pertama utusan CMA datang ke Indonesia. Dan 31 Juli 1929, 7 orang dibaptis di Balikpapan, dan ini menjadi buah sulung yang tercatat dalam pelayanan misi CMA di Indonesia. Tenaga misi yang ditempatkan adalah David Clench dan Paul Len. September 1930, Dr. Jafrai pindah ke Makassar secara penuh dari Tiongkok dan menjadikan Makassar sebagai basis pelayanan atau pusat pekabaran Injil untuk menjangkau Indonesia. Oktober 1930, edisi perdana majalah Kalam Hidup terbit di Makassar, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya penerbitan Kalam Hidup
yang mencetak bahan khotbah dan bahan pelajaran Alkitab. Yang kemudian pada tahun 1958, penerbit Kalam Hidup pindah ke Bandung. Januari 1932, dimulai kelas perdana Sekolah Alkitab Makassar untuk mempersiapkan hamba Tuhan nasional menjadi utusan Injil ke seluruh Indonesia. Yang kemudian pada tahun 1958, Sekolah Alkitab Makassar berubah nama menjadi Jafrai Bible College dan tahun 1966 menjadi Sekolah Tinggi Teologia Jafrai sampai sekarang. 15 Mei 1932, Gereja Kemah Injil pertama dibentuk di Jalan Gunung Merapi, Makassar, yang ditandai dengan ibadah perdana dengan gembala sidang pertama, Pendeta David Clench. 1942 sampai 1945, Dr. Robert Alexander Jafrai ditawan oleh penjajah Jepang dan wafat di kamp tawanan Jepang di Tanah Toraja 29 Juli 1945. 1949 sampai 1965 mulai terbentuk organisasi Kemah Injil pertama kali bernama KINGMI atau Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia yang berpusat di wilayah-wilayah hasil pekabaran Injil. KINGMI Kalimantan Barat 1949 di Balai Sepuak. KINGMI Kalimantan Timur 1952 di Longbia. KINGMI Indonesia Timur 1956 di Makassar. KINGMI Irian Jaya 1963 di Kota Baru, Jayapura. KINGMI Jawa Sumatera 1965 di Jakarta. 11 sampai 18 Februari 1965, KINGMI dari berbagai wilayah membentuk KINGMI Persekutuan di Makassar dan ikut bergabung dari gereja yang serumpun, yaitu semua lulusan Sekolah Alkitab Makassar. Gereja Kibait Toraja, Gereja Bahtera Injil Sulawesi Utara, Gereja Zending Kristen Indonesia yang kemudian bergabung menjadi KINGMI Jawa Sumatera, Menara Injil Gereja Kristen Indonesia tahun 1948 bergabung ke KINGMIT. Gereja Sinar Injil di Bali tahun 1949 bergabung ke KINGMIT. Gereja Masehi Alor tahun 1952 bergabung ke KINGMIT. Kemah Injil Gereja Protestan Indonesia di Bandung tahun 1960 bergabung ke KINGMI Jawa Sumatera. 1 sampai 8 Februari 1983 di Makassar, KINGMI Persekutuan menjadi Gereja Kemah Injil Indonesia Kesatuan, dan yang melebur menjadi satu yaitu KINGMI Kalbar, KINGMI Kaltim, KINGMIT Indonesia Timur, KINGMI Irian Jaya, KINGMI Jasum. Sedangkan Kibait dan Bahtera Injil menyatakan keluar dari Gereja Kesatuan dan membentuk sinode tersendiri. CFMU yang dibentuk Jafrai juga telah menghasilkan pelayanan kepada orang Tionghoa di Indonesia dengan terbentuknya 3 sinode gereja, yaitu GKKA di tahun 1973 berpusat di Surabaya, GPMII di tahun 1988 yang berpusat di Samarinda, dan GP Kris di tahun 1988 yang berpusat di Pangkal Pinang. Hubungan antara GKII dengan Sinode Kibait dan Bahtera Injil dan Sinode Gereja ex-CFMU sampai hari ini berjalan dengan baik. 1984, GKII adalah Gereja Kesatuan Sah sebagai badan hukum yang diaktakan dalam akta notaris pada tanggal 11 Juli 1984, di mana seluruh KINGMI yang ada di wilayah-wilayah menjadi Gereja Kemah Injil Indonesia Kesatuan. Karakteristik GKII adalah sentralitas akan Yesus Kristus dan ketaatan kepada misi sedunia. GKII menjadikan sentralitas itu dalam wujud logo yang sudah menjadi hak cipta GKII, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Pengudus, Yesus Kristus Tabib, dan Yesus Kristus Raja yang akan datang. Dengan kehidupan yang akrab bersama Kristus, GKII berkomitmen terus melakukan dengan setia tugas misi sampai kedatangannya yang kedua kali. 22 Agustus 1987, GKII memperoleh status terdaftar dengan nomor 87
tahun 1987 di Kementerian Agama Republik Indonesia yang izinnya berlaku selama ada GKII di Indonesia. Tambahan Berita Negara tanggal 31 Desember 1993 nomor 105 sehingga GKII sah sebagai badan hukum. Saat ini, struktur GKII Kesatuan terdiri dari Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah, Badan Pengurus Daerah atau Klasis, dan Badan Pengurus Jemaat. 1991 sampai 2021, wilayah-wilayah bertambah menjadi 13 wilayah pelayanan, dengan wilayah yang ditambah: wilayah Sulawesi Utara 1991, wilayah Kaltengsel 2001, wilayah Bali Nusra 2021, wilayah Papua menjadi Papua Sinode Wilayah 1, 2, dan 3 2006, wilayah Kalimantan Utara 2011, wilayah 2 Kalimantan Barat 2016, wilayah 4 Papua 2021, wilayah Jawa 2021. 2022, data statistik terakhir dari GKII ada 14 wilayah pelayanan dengan 125 daerah atau klasis, gereja lokal mandiri dan pos PI atau pos PU berjumlah 2.693 dan anggota jemaat keseluruhan 543.412 jiwa yang terdiri dari jumlah baptis 444.754 jiwa dan yang belum baptis 98.658 jiwa. GKII juga memiliki 12 sekolah tinggi teologia dan 21 STP atau SMTA teologi dengan jumlah pendeta, vikaris, dan evangelis sebanyak 5.015 pekerja. GKII saat ini telah menjadi gereja misioner dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Papua sampai Sumatera. GKII telah pernah mengutus utusan Injil ke Suriname, dan saat ini ada utusan misi ke Hong Kong, Taiwan, dan pelayanan kepada orang Burma. GKII terus akan menjadi gereja yang bermisi, namun pada saat yang sama, GKII terus membangun gereja lokal yang sehat dalam pertumbuhan, bertambah dalam keluasan pelayanan, dan berdampak bagi warga masyarakat di mana gereja itu ada. Hanya gereja yang sehat yang akan dapat bermisi dengan baik. Hanya gereja yang menjadikan Kristus sentral dalam pelayanan akan mampu menjadi gereja misioner yang efektif. Jayalah Kristus, jayalah GKII. Baik, kita telah bersama-sama menyaksikan video sejarah GKII dan juga Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai. Kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi pengalungan MTek kepada mahasiswa baru sebagai simbol penerimaan resmi ke dalam Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar. Sebagai perwakilan mahasiswa baru, saya mengundang Saudara Dilbert Valid Lakapeni dan Saudari Viola Grace Elendarin untuk maju ke depan sebagai perwakilan mahasiswa baru 2026 untuk mengikuti prosesi pengalungan MTek. Selanjutnya, prosesi ini akan dirangkaikan dengan sosialisasi visi dan misi sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Kepada Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, beserta Saudara Dilbert Valid Lakapeni dan Saudari Viola Grace Elendarin, saya persilakan untuk maju ke depan.
Shalom dan selamat pagi semuanya. Ya, saya harap saudara bersemangat untuk hadir di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Berapa banyak orang GKI di sini yang asalnya dari Gereja Kemahi Injil Indonesia? Oke, masih mayoritas. Terima kasih. Silakan turun tangan. Baik, pagi ini tentu kita nyatakan bahwa acara orientasi mahasiswa baru, Camaba ya, mahasiswa baru, calon mahasiswa baru. Karena ini belum ada, nanti akan ada inaugurasinya. Ya. Jadi ini masih orientasi Camaba, orientasi calon mahasiswa baru, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar, tahun ajaran 2026-2027, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Meskipun sudah ada kegiatan yang mendahului sejak pagi, begitu ya. Tetapi dengan pemasangan name tag yang baru dilaksanakan, maka kita nyatakan bahwa kegiatan resmi dimulai. Perkenalkan, saya Pendeta Robi Panggara dan juga adalah Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Mungkin ada yang sudah bertemu, mungkin ada yang belum baru bertemu, mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal sama sekali. Tapi disinilah kita hari ini. Nah, karena itu saya mau pertama-tama menyampaikan selamat. Selamat datang, selamat bergabung dengan STFT Jeffrey Makassar pada tahun ajaran ini. Kami senang bahwa saudara ada di sini dan berbangga bahwa saudara memilih kampus ini. Ada banyak pilihan kampus, 393 kampus sekolah teologi di seluruh Indonesia. Jadi pilihan saudara cukup banyak. Kalau saudara memilih kampus ini, tentu menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi kami. Walaupun tentu juga saudara punya alasan tersendiri mengapa harus memilih kampus ini. Tapi jangan-jangan ada yang datang tetapi belum tahu mengapa harus di sini. Iya kan? Tetapi tadi tentu sudah lihat video untuk mengenal STFT Jeffrey Makassar. Sekolah ini adalah sekolah Kemahi Injil tertua di Indonesia. Tahun 1932, Kemahi Injil dimulai 1928. Dan dimulainya di sini. Di tempat ini maksudnya. Dulu gereja Kemahi Injil di sini, Kalam Hidup, penerbit Kalam Hidup di sini, dan sekolah ini di sini. Memang satu lokasi saja. Dalam perkembangannya, gereja Kemahi Injil pertama dipindahkan ke Jalan Sungai Limboto. Itu yang sekarang disebut Gereja Kemahi Injil Indonesia Jemaat Parousia Sungai Limboto. Dan kemudian Kalam Hidup keluar dari sini pindah ke Jalan Gunung Merapi di jalur yang sama dengan ini, keluar pagar belok kanan, tetapi pusatnya dipindahkan ke Bandung. Tetapi yang Makassar malah menjadi cabang untuk hari ini. Dan ini terus berkembang, bukan cuma Gereja Kemahi Injil Indonesia, tetapi kalau mengenal pelayanan Dr. Jeffrey yang adalah founder atau pendiri daripada pelayanan ini, maka ada paling tidak hari ini 8 sinode yang sudah lahir dari pelayanan itu. Dan kita bersyukur. Kemahi Injil sendiri tadi sudah lihat ada 4.000-an gereja bersama dengan POSPI dan ada 3.000-an ya. 2.000-an jemaat lokal, 3.000-an bersama POSPI dan kemudian 4.000-an, 5.000 lebih pekerja. Ya, 4.000-an pendeta, 5.000 lebih seluruhnya bekerja di Gereja Kemahi Injil Indonesia hari ini. Itu baru satu sinode. Kita belum menghitung sinode lainnya. Ya, yang cukup besar juga. Lalu apa yang membuat itu? Apa yang membuat pelayanan ini menjadi meluas? Nah, tentunya ini adalah pendirinya, bisa dibaca saja. Tentunya
ada visi yang kemudian mendasari pelayanan ini. Visi yang memang ditanamkan oleh pendiri, yang kemudian diakarkan atau didasarkan dalam apa yang disebut misi. Sehingga sekolah ini lebih bercirikan misi daripada istilah teologi. Tetapi dalam pembelajaran teologi ada rumpun-rumpun teologi, atau kalau masuk dalam teologi sistematik ataupun teologi historis, ada tokoh-tokoh teologi yang disebutkan namanya. Tetapi sekolah ini, walaupun Jeffrey adalah pendiri, kita juga tidak menyebut teologi kita teologi Jeffrey, atau pendiri sedunianya adalah Bapak Dr. Albert Benjamin Simpson, yang juga dikenal sebagai Bapak Pentakostal, karena dari pelayanan Abi Simpson juga nanti pelayanan gereja Pentakostal berkembang di Amerika. Awalnya demikian. Nah, tetapi kita lebih kepada apa yang menjadi fokus daripada pendiri, yakni pendiri Alliance sedunia, yakni Pendeta Dr. Albert Benjamin Simpson, yang kemudian keluar dari gereja Presbyterian yang prestisius di Amerika pada waktu itu, membentuk Alliance, aliansi, persekutuan untuk misi. Dan Dr. Jeffrey adalah salah satu muridnya yang kemudian mengikuti gerakan ini. Dia melayani di Tiongkok, dan kemudian di masa tuanya dia pergi ke Indonesia tahun 1928 dan mati di tanah ini sebelum Indonesia merdeka, hanya beberapa hari sebelum Indonesia merdeka. Dia mati di tanah ini dan dikuburkan di sini di Makassar. Kuburannya ada di kuburan umum Panaikang, Makassar. Nanti kalian juga bisa berkunjung. Dan nanti dalam beberapa hari ke depan kalian juga akan berkunjung ke salah satu tempat yang hari ini kami namakan Jeffrey Retreat Center, yakni rumah Dr. Jeffrey, tempat dia melayani, tempat dia berdoa, termasuk waktu itu karena istrinya seorang perawat melayani orang-orang sakit di Malino. Oke, saya kira saya tidak akan terlalu panjang dengan hal itu. Ini adalah pimpinan-pimpinan, mungkin kalian sudah bertemu. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Dr. Tri Supartini, MTH. Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan, Bapak Pendeta Dr. Yunus Laukapitang, MTH. Dan Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Evangelis Aldorio Flavius Lele, MTH. Nah, visi kita adalah menjadi sekolah tinggi teologi tentunya, yang berkualitas unggul, yang memberi dampak bagi gereja dan masyarakat dengan berorientasi pada penggenapan amanat agung. Jadi memang inilah orientasi kita, karena tadi saya sudah sebut inilah ciri kita, yaitu apa yang kita sebut sebagai amanat agung, the Great Commission. Ini adalah fokus kita. Dan arah pendidikan kita adalah to fulfill the Great Commission, untuk memenuhkan amanat agung ini. Jadi, meskipun nanti kalian memilih, di sini ada beberapa program tentunya, ya. Dalam pendidikan itu ada yang memilih teologi, ada yang memilih pendidikan agama Kristen, pelayanan anak remaja, konseling, musik gerejawi. Tetapi ingatlah bahwa semua program ini disediakan dalam kepentingan misi atau untuk kepentingan misi. Kalian akan jadi pendeta melayani di gereja untuk misi.
Kalian akan jadi guru melayani di sekolah atau di pemerintahan untuk bermisi. Kalian akan menjadi pemusik tetapi untuk bermisi. Kalian akan melaksanakan konseling untuk bermisi. Kalian akan melayani anak remaja untuk misi juga. Nah, tolong ini menjadi dasar pemahaman semua sebelum saudara lebih lanjut terlibat dalam pelayanan ini. Pastor Sarjana, saya kira di sini tidak ada yang ambil ini ya, Pastor Sarjana. Oke. Moto kita ini pasti sudah disampaikan oleh kakak-kakak panitia. Jadi 2 Timotius 2 ayat 15. Sudah hafal ya? Sudah. Kalau sudah hafal tolong disebutkan 1, 2, 3. Jadi tetap kepada orientasi misi, pekerja yang tidak malu memperkatakan perkataan kebenaran. Itu adalah Injil dan inilah moto kita. Nah, tentu kita akan hadirkan itu dalam Tridharma atau 3 dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian. Semuanya kita akan hadirkan di sana dalam nuansa itu. Dalam hal pencapaian visi misi ini ada 8 nilai utama. 8 core values yang kita tekankan dalam pendidikan saudara. Yang pertama adalah berpusat kepada Allah. Maka dalam hal ini saudara akan hidup di sini, belajar di sini, itu berpusat kepada Allah. Jadi nanti jangan merasa bosan bahwa saudara akan diarahkan untuk beribadah, berdoa, baca Alkitab. Ya bolak-balik aja di situ selama 4 tahun. Kenapa? Karena memang pendidikan kita adalah pendidikan untuk mengarahkan saudara berpusat kepada Allah. Ini bukan pendidikan hanya untuk menjadi tempat, menjadi ahli dalam keterampilan-keterampilan, pengetahuan-pengetahuan. Meskipun dalam dharma perguruan tinggi yang pertama dalam hal pendidikan itu akan dicapai juga. Tetapi berpusat kepada Allah adalah hal yang utama. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan itu tidak digantikan dengan pengetahuan kita. Tidak digantikan dengan skill kita. Bahkan tidak digantikan dengan pelayanan kita. Kalaupun nanti kalian sudah hebat dalam pelayanan, itu tidak menggantikan keterpusatan terhadap Tuhan yang tentu ditunjukkan dalam bagaimana membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah berdasarkan firman Tuhan. Alkitab akan menjadi dasar utama. Tidak boleh tidak. Itu hal yang mutlak, itulah logo kita. Saudara lihat logo kita, Alkitab. Jadi, karena Alkitab adalah dasar kita, maka walaupun kalian mungkin pandai main futsal, pandai main voli, pandai main basket, pandai main badminton, apapun itu tidak menjadi dasar kita. Itu hanya menjadi keterampilan tambahan, menolong dalam pelayanan. Yang ketiga adalah berkarakter Kristus. Nilai utama kita adalah karakter Kristus. Dalam hal ini karakter yang disebut karakter Kristen. Tetapi dalam hal ini adalah yang kita sebut Christ likeness atau keserupaan dengan Kristus. Nah, jadi di sini kita diajak, didorong, dibimbing untuk semakin hari
semakin serupa dengan Kristus. Itulah karakter Kristen. Kalau ada karakter Kristen yang tidak menyerupai Kristus, maka itu bukan karakter Kristen, karena Kristen artinya mengikuti Kristus. Yang keempat adalah komunitas yang saling mengasihi. Di sini, di tempat ini, kalian akan belajar untuk saling menerima, saling menghormati, dan kemudian saling mengasihi. Kasih adalah ajaran Alkitab. Yesus membuat perintah yang kita sebutkan sebagai perintah yang disederhanakan, simplicity dari Taurat, yakni Yesus menyebutnya sebagai kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, komunitas ini harus menjadi kasih. Tadi kita sudah berpusat ke Tuhan, tapi yang kedua adalah kalian harus saling mengasihi. Saya coba perhatikan, saya ingat bahwa kita biasanya sangat beragam. Yang dari Papua boleh angkat tangan? Semua yang Papua. Oke. Semua yang Kalimantan. Oke. Semua yang Nusa Tenggara termasuk Bali. Nusa Tenggara termasuk Bali. Oke. Turun tangan. Semua yang Sulawesi. Oke. Sulawesi bahkan kalah dari Kalimantan ya. Ada dari Pulau Jawa? Ada? Ada. Ada dari Pulau Sumatera? Kali ini kita miss Sumatera. Tetapi di sini juga ada teman-teman orang Sumatera Utara. Nah, jadi dengan ini maka saudara akan jumpa dengan teman-teman yang hampir dari seluruh Indonesia. Kalau kalian pergi di sekolah-sekolah teologi, saya berkeliling mengunjungi sekolah-sekolah teologi sebagai asesor. Biasanya di sekolah-sekolah teologi lainnya, kalau saya ke Kupang maka orang Kupang saja. Ya, kalau saya ke Kalimantan maka orang Dayak saja. Ya. Tapi di sekolah ini kita bisa ketemu orang Dayak, bisa ketemu orang Papua, bisa ketemu orang Timor, orang Jawa, orang Sulawesi sudah pasti ketemu juga. Ya, termasuk orang-orang Sumatera, orang Batak. Kita ketemu di sini. Nah, orang Bali pun. Kali ini ada orang Bali? Tidak ada? Kali ini tidak ada Bali. Ya. Nah, jadi kita diajar untuk saling mengasihi karena berjumpa dalam berbagai perbedaan di asrama dalam menjebukan suku itu bisa menjadi sebuah problem tentunya. Tetapi dengan saling mengasihi maka kita diajak untuk bersama dengan teman-teman. Yang berikut adalah menjadi profesional terbaik. Profesional terbaik dalam bidangnya masing-masing. Jadi kalau kalian akan jadi pelayan di gereja, pelayan Tuhan di gereja, kalian akan menjadi pelayan yang profesional dalam hal ini bukan karena kata profesional bisa diartikan, diterjemahkan dengan banyak hal. Tetapi profesional yang kita maksudkan adalah bahwa saudara skillful, saudara terampil untuk melayani. Bukan profesional dalam arti, kalau profesional itu dalam arti umum, saudara menjadi orang yang kemudian dinilai secara profesional termasuk dalam hal-hal finansialnya. Harus berbanding sama dengan gelar, harus berbanding sama dengan materi-materi yang saudara sampaikan. Tentu bukan itu maksud kita. Tetapi profesional dalam arti saudara skillful, terampil, siap melayani. Berikut, nilai utama kita adalah strategi misi. Maka saudara nanti di sini juga akan dilatih bagaimana menjangkau orang lain. Itu sebabnya salah satu bagian dari pendidikan kita adalah pelatihan-pelatihan misi. Dan salah satu agenda kita setiap tahun adalah festival misi. Maka nanti kalian juga akan ikut dalam gerakan ini.
Dan kita punya lembaga khusus namanya LMH, Lembaga Misi Holistik. Walaupun saudara tidak bisa ikut semuanya di sana. Berikutnya yang ketujuh adalah mendukung gereja. Salah satu tujuan pendiri sekolah ini mendirikan sekolah teologi adalah melatih penginjil, tetapi juga pada waktu yang sama menyiapkan tenaga untuk mendukung pemuridan yang dilaksanakan di gereja-gereja. Saudara diutus ke gereja-gereja, melayani melalui gereja-gereja. Yang terakhir adalah pembelajaran seumur hidup. Long life learner. Ini adalah salah satu nilai utama kita, bahwa orang Jeffrey tidak boleh puas karena mendapatkan sertifikat. Apalagi kalau sekarang ini prodi kita S1 semuanya terakreditasi unggul. Bukan karena saudara memegang sertifikat yang terakreditasi unggul, lalu kemudian saudara boleh berbangga tepuk dada. Bukan. Ya. Tetapi dalam hal ini adalah bahwa saudara tetap menjadi orang yang rendah hati, terus belajar, mengembangkan diri, mengikuti perkembangan zaman, dan terus relevan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di masa yang akan datang. Saya kira ini hal-hal yang penting untuk saya sampaikan, ini mengenal struktur, nanti kalian akan tahu juga. Tetapi tentu dalam hal ini saya mengajak saudara untuk meneguhkan hati, komitmen untuk panggilan ini. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk menyelesaikannya hingga akhir. Jadi tolong lihat di kiri kanan saudara. Oke, tolong kasih tahu dia, nanti kita wisuda bersama. Oke. Jangan sampai selesai orientasi minggu depan, langsung ada yang pulang kampung. Jangan sampai baru semester 1, langsung ada yang pulang kampung. Tapi ingatkan temanmu, selalu kalian bertemu, ingatkan dia. Kita masuk bersama, kita wisuda bersama. Oke? Sehingga saudara akan menjadi alumni-alumni yang akan menjadi kebanggaan alma mater, kebanggaan gereja. Ya tentu kita berharap menjadi kebanggaan Tuhan sebagai hamba Tuhan yang setia hingga akhir. Demikian saja yang saya bisa sampaikan pagi ini. Selamat datang, selamat mengikuti orientasi ini. Sementara saudara di sini, saudara akan mengenal lebih banyak, lebih baik tentang kampus ini. Semua dosen karyawan dan semua pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Baik, demikian sosialisasi yang bisa disampaikan, yaitu visi dan misi sekolah oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar. Ya, sebelum kita masuk di dalam materi kita yang pertama, saya mau mengajak calon mahasiswa baru untuk berdiri. Mari kita regangkan badan kita. Pasti capek duduk karena akan seharian di dalam ruangan ini untuk mendengarkan materi. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan memasuki materi yang pertama oleh Ibu Dr. Johanna Beatrice Tumbol SEMTH dengan materi Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Saya akan membacakan profil dari Ibu Dr. Johanna Beatrice Tumbol SEMTH. Beliau mempunyai moto yaitu hidup hanya sekali, jadikan hidupmu berarti bagi perluasan kerajaan Allah. Selanjutnya riwayat pendidikan beliau. Yang pertama,
Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi Manado tahun 1997 mengambil sarjana ekonomi. Yang kedua, Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafre Makassar tahun 2006 mengambil Magister Sains. Yang ketiga, Magister Teologia Konseling tahun 2020. Yang keempat, mengambil Doktor Teologi tahun 2025. Yang kelima, mahasiswa program S1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Terbuka tahun 2024 sampai sekarang. Yang keenam, pelatihan dasar perpustakaan oleh Bina Pustaka Jakarta tahun 2017. Beliau juga sudah berkeluarga dengan suami, Pendeta Dr. Ivan THJ Weisman MHum, HM Anak-anak, dia memiliki 3 anak. Yang pertama, Sweet Angel Weisman, SRs. Yang kedua, Sweet Mercy Weisman. Yang ketiga, Carl Lionel Weisman. Pengalaman pekerjaan beliau yang pertama, menjadi sekretaris lembaga Michigan College Manado tahun 1997 sampai 1999. Yang kedua, menjadi sekretaris pasca sarjana STFT Jafre Makassar tahun 2006 sampai 2016. Yang ketiga, menjadi kepala perpustakaan STFT Jafre Makassar tahun 2017 sampai Maret tahun 2026. Yang keempat, menjadi sekretaris pasca sarjana STFT Jafre Makassar bulan Maret 2026 sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan dosen dan ada beberapa mata kuliah yang pernah diampu, yaitu konseling pastoral, konseling kelompok, psikologi sosial, psikologi umum, teori dan teknik konseling, metode studi kasus dan testing, administrasi dan asesmen konseling, dan pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafre Makassar tahun 2015 sampai sekarang. Baik, saya akan mempersilakan Ibu Dr. Johanna Beatrice Tumbol SMTH untuk maju ke depan. Terima kasih Kakak Gebi. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Gebi. Oke, shalom. Selamat pagi. Jangan hanya 1 kali, harus 3 kali. Kalau bilang selamat pagi, kalian harus bilang pagi, pagi, pagi. Harus semangat. Oke, berdiri dulu semua. Bisa slide-nya dipasang? Oke, ulang ya. Kasih rileks badan. Kaki usahakan kaki kanan di depan karena ini akan disentak ya. Kita ulang ya. Kalau bilang selamat pagi harus bilang 3 kali ya. Katakan pagi. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kalau bilang siapa kita? Bilang Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey gitu ya. Boleh? Ulang dari selamat pagi ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey. Yes. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk. Ibu berharap kalian semua masih tetap semangat ya. Siapa yang bangun pagi sekali jam 4? Ada di sini yang bangun jam 4 pagi? Wah, semua ya? Wajib. Ada sempat nonton Piala Dunia? Kodong. Panitia mungkin yang nonton ya? Ya, tidak apa-apa. Kalian akan menjadi pemain-pemain dunia bagi Kristus. Amin. Oke, pagi ini Ibu diberikan kesempatan untuk membawakan materi kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara di dalam PKKMB atau penerimaan mahasiswa baru ya, tahun 2026. Coba tolong baca sama-sama semboyan ini menjadi mahasiswa yang mengasihi Tuhan. 1, 2, 3. Menjadi mahasiswa yang mengasihi Tuhan, melayani sesama, dan mengabdi bagi Indonesia. Harus semangat. Nah, pagi hari ini
Kita akan belajar tentang bela negara ini dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Ya, paham kehidupan berbangsa dan bernegara itu seperti apa. Yang kedua apa? Ya, kalian mampu menjelaskan makna bela negara. Apa maksud bela negara? Jadi sebentar Ibu akan tanya ini. Yang ketiga apa? Memahami 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Yang kelima? Jadi menyadari peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Yang kelima, jadi kalian di akhirnya nanti dapat menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan Indonesia. Semua siap? Siap ya. Nah, mengapa materi ini penting? Mengapa? Karena menjadi mahasiswa itu bukan hanya belajar untuk mengejar gelar atau mendapat gelar. Jadi menjadi mahasiswa bukan hanya belajar supaya bisa dapat gelar, bukan? Oh, saya mau jadi pendeta. S.Phil, sarjana filsafat teologi. Kemudian SPD, sarjana pendidikan. Nanti ada sarjana musik ke depannya. Bukan hanya untuk memperoleh gelar, tetapi apa? Mahasiswa adalah apa? Calon pemimpin. Kalian itu adalah pemimpin-pemimpin. Bilang sama temanmu, kamu pemimpin. Saya pemimpin. Keras-keras. Harus percaya diri, saya ini pemimpin. Dan harus sadar temanmu juga adalah pemimpin. Nah, kan masih mahasiswa baru. Bagaimana saya bisa jadi pemimpin? Siapa yang saya pimpin? Kira-kira siapa yang kita pimpin? Siapa yang kita pimpin? Sama teman? Siapa yang pertama kita pimpin? Diri sendiri. Siapa yang bangun tidak dikasih bangun, tapi bangun sendiri? Ada di sini? Wah, luar biasa. Siapa yang bangun, dia rapikan tempat tidurnya sendiri. Banyak, tapi ada juga yang tidak. Mungkin di rumah mama dan papa yang rapikan tempat tidurmu. Tetapi di sini harus. Ayo Frankie, Ibu lihat tuh sandar-sandar sama temanmu. Apa itu kehidupan berbangsa? Kehidupan berbangsa adalah kehidupan bersama seluruh warga Indonesia dalam keberagaman. Jadi kehidupan bersama dalam sebuah keberagaman. Kamu dari mana Frankie? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Ini siapa namanya? Nelson dari mana? Dari Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Tepuk tangan dulu ya. Dari 2 tempat yang berbeda jauh. Dari timur dan utara. Ketemu di STFT Jeffrey. Ini salah satu model kecil dari kehidupan berbangsa. Paham? Walaupun berbeda-beda. Kemudian kehidupan bernegara. Apa itu kehidupan bernegara? Jangan malu-malu. Siapa namamu? Johannes. Oke, Johannes, berdiri dulu. Baca dulu apa itu kehidupan bernegara. Ini pemimpin dari sana. Kehidupan bernegara adalah kehidupan yang diatur berdasarkan konstitusi dan hukum dan negara. Oke, terima kasih Yohanes. Tepuk tangan dulu untuk Yohanes. Ya. Jadi kehidupan bernegara adalah kehidupan yang diatur berdasarkan konstitusi dan hukum
negara. Artinya kehidupan yang diatur berdasarkan undang-undang, ya, berdasarkan hukum. Apa nilai utamanya? Persatuan, keadilan, gotong royong, penghormatan terhadap keberagaman. Ya, jadi kita ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun kita ada di tempat kecil seperti ini di SCFT Jeffrey, tetapi kita ada di dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini kita diatur dengan undang-undang, bukan disebut undang-undang. Peraturan kampus, ya. Ada peraturan kampus yang mungkin kalian sudah tanda tangani, ya. Ada tidak tata tertib? Sudah belum? Belum dapat. Mungkin akan kalian dapat, ya. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah Indonesia. Nah, mahasiswa sebagai agen perubahan. Ada 3 nilai utama sebagai mahasiswa. Jadi ada 3 peran utama. Yang pertama apa? Agent of change. Apa itu artinya? Agen perubahan. Apa yang dimaksud dengan agen perubahan? Siapa ini? Eric. Membawa ide, inovasi, dan solusi untuk perubahan yang lebih baik. Ya. Agen perubahan artinya membawa ide, inovasi, dan solusi untuk apa? Perubahan yang lebih baik. Seperti apa itu perubahan yang lebih baik? Kalau selama ini banyak anak-anak muda yang cuma scroll-scroll, ya, scroll-scroll handphone, ya, TikTok, media sosial. Kemudian kalian punya ide inovasi. Kita bikin lomba yuk. Lomba apa? Lomba bikin konten yang edukatif. Nah, itu salah satu ide inovasi. Konten yang edukatif untuk apa? Untuk penjangkauan misi. Untuk penginjilan. Nah, itu suatu usaha yang lebih baik yang merupakan hal yang akan membawa perubahan. Kenapa? Karena kita buat konten yang berisi misi, orang lain akan mengenal Kristus, mereka yang sudah kenal Kristus, mereka akan berubah secara pribadi, perilaku mereka berubah, masyarakat akan dibangun, dan seterusnya. Kemudian apa? Mahasiswa sebagai social control. Siapa di sini yang waktu SMA pernah ikut demo? Ada yang pernah ikut demo-demo? Mahasiswa sebagai social control. Maksudnya apa? Mengkritisi dengan bijak dan mengawal kebijakan untuk kebaikan bersama. Bayangkan, karena perang di Israel sana melawan Iran, tiba-tiba Selat Hormuz ditutup, tidak bisa lagi minyak yang ada di Timur Tengah bisa sampai ke sini, akhirnya suplai minyak berkurang, kita mengalami apa? Kenaikan harga minyak. Kalau harga minyak naik, harga PT-PT, tahu PT-PT? Harga transportasi itu naik. Kalau begitu apa yang terjadi? Malah transportasi mahal, harga barang mahal, harga sandang pangan mahal, semua mahal. Orang-orang banyak yang putus kerja, ya, kehilangan pekerjaan, maka apa yang terjadi? Akan jadi chaos. Akan jadi apa? Jadi hancur ini negara. Nah, kalian harus menjadi social control. Jadi mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat apa? Lewat ide, lewat usul yang bermanfaat. Bukan hanya pergi demo. Turunkan harga BBM. Bukan hanya itu. Ya. Tapi bisa punya cara yang benar yang bisa mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dibuat oleh
DPR. Kemudian yang berikut adalah iron stock, jadi cadangan generasi penerus bangsa yang kuat, bukan seperti stroberi. Pernah lihat stroberi, buah stroberi yang sudah tua? Kalau dipencet begini apa yang terjadi? Langsung hancur. Kalian ini generasi alpha. Menurut teori, mereka bilang generasi alpha adalah generasi apa? Stroberi. Kalau ditekan sedikit, langsung hancur. Lembek. Harus jadi iron. Ya, harus kuat. Jangan sampai cuma ditekan sedikit sama kakak senior, langsung pulang kampung. Tarik koper, cepat-cepat pulang kampung. Mama, saya tidak mampu, Mama. Papa, saya tidak mampu pembentukan di STT Jeffrey. Saya mau pulang, saya pergi cangkul saja. Buka hutan saja. Jangan ya, kalian adalah generasi iron stock. Oke, pertanyaan refleksi. Perubahan seperti apa yang ingin saya bawa bagi Indonesia? Kalau kamu mau Indonesia ini berubah, kamu mau berubah ke arah mana? Kira-kira apa andil kalian untuk perubahan bangsa ini? Jadi mari menjadi mahasiswa yang berilmu, berkarakter, dan berdampak bagi bangsa. Kita lanjut dengan 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Keempatnya menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Ini 4 konsensusnya. Yang pertama adalah apa? Panca artinya apa? 5. Oke, good. Sila artinya apa? Sila artinya apa? Dasar. Ya. 5 dasar Pancasila. Coba sebutkan sila pertama. Tunggu ada temanmu di sini. Permisi ya. Arjun, sila pertama. Pancasila. Sila pertamanya apa? Oke, Josia. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa namamu? Christopher. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin, tepuk tangan semua. Wey, luar biasa. Ibu senang ya, kalian hebat-hebat. Betul-betul orang Indonesia ya. Yang kedua, fondasinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Siapa tahu sudah berapa kali amandemen UUD 45? Sudah berapa kali di amandemen, diubah? Dulu UUD 45 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal. Kemudian di amandemen, berapa kali di amandemen? Ada yang tahu? Berapa kali di amandemen? Sekarang buka, ada handphone? Oh Tuhan kasihan. 4 kali di amandemen. Mulai tahun 99, 2000, 2001, 2002 ya. Bagaimana kita mau kasih tahu mereka ini kalau begitu ya. Yang ketiga, konsensusnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari mana sampai kemana itu negara kesatuan? Dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dari mana lagi? Dari Miangas ke Pulau Rote. Tepuk tangan. Mereka luar biasa deh. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang keempat. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika?
Apa artinya? Ganteng? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Luar biasa. Ini ada beberapa seniormu ini, ibu punya anak bimbingan mereka. Bimbingan PKL, mereka sudah mau wisuda ya. Mudah-mudahan mereka bisa wisuda ini. Jadi mereka dari berbagai macam daerah. Mereka PKL juga dari berbagai macam tempat. Ada yang PKL di Bali, ada yang PKL di Papua, ada yang PKL di Timor. Jadi ada banyak lokasi mereka PKL. Kemudian berikut, Pancasila sebagai dasar negara. 5 sila Pancasila ini menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, apa posisi kita sebagai mahasiswa? Kita harus apa? Harus apa? Menghargai sesama. Kasih contoh menghargai sesama. Ada yang mau kasih contoh, Bu? Saya mau kasih contoh bagaimana menghargai sesama. Ayo. Tidak tahu? Oke. Siapa namamu? Meli. Tidak membeda-bedakan saat berteman. Tepuk tangan dulu untuk Meli. Yeay. Menghargai sesama contohnya tidak membeda-bedakan saat berteman. Berlaku adil. Ada yang kasih contoh? Bagaimana berlaku adil? Ayo. Seperti apa berlaku adil? Ada yang takut-takut, dia sudah mau bicara tapi takut-takut. Contoh dong, berlaku adil itu seperti apa? Kalau kita punya pacar dan teman itu belum punya pacar, kita kasih pacar kita. Itu kah? Tidaklah. Jadi apa berlaku adil contohnya? Kalau orang berprestasi dihargai. Kalau dia berbuat kesalahan harus didisiplin. Adil kan? Adil. Kalau dia butuh sesuatu, kalau kita mampu kita bisa kasih, boleh begitu. Kemudian, sebagai mahasiswa kita perlu apa? Mengutamakan musyawarah. Contohnya apa? Kerja bakti. Sebelum kerja bakti apa dilakukan? Musyawarah kan, ini musyawarah. Tidak apa-apa. Ibu senang karena kau berani. Seperti itu. Musyawarah. Musyawarahnya apa? Oh, kelompok A atau gugus 1, mereka punya tempat kerja bakti itu di belakang. Yang gugus 2 di depan, yang gugus 3 di samping. Itu namanya musyawarah. Setuju? Oh, setuju. Jadi berangkat. Harus ada musyawarah. Gitu ya. Kemudian sebagai mahasiswa harus apa? Mencintai Indonesia. Ini sangat sensitif. Bagi orang yang ada di Papua ini sangat sensitif. Apalagi yang ada di pegunungan ya, bagaimana? Cinta Indonesia? Cinta Indonesia? Cinta atau tidak? Cinta Indonesia. Coba keras-keras dulu bilang. Saya cinta Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Cinta Indonesia, walaupun dari Papua Pegunungan yang sudah ke dekat Papua Nugini barangkali ya. Ya, Papua Pegunungan itu di mana? Papua Tengah, tapi bagian kampungnya apa? Wamena, oh ya. Itu kota dingin ya. Semoga Ibu bisa ada waktu bisa ke sana ya. Ke Wamena. Nanti kalau kamu sudah jadi bupati di sana, tolong panggil Ibu ya.
Iya, iyalah kan semua orang punya mimpi datang sekolah untuk jadi pemimpin, bukan? Mereka yang jadi pemimpin sekarang, mereka pernah sekolah, pernah kuliah. Jadi jangan bermimpi yang kecil-kecil, bermimpi yang besar. Ibu sampai merinding. Kemudian berikut apa? Mengembangkan keadilan sosial. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita harus mengembangkan keadilan sosial. Jangan ribut dengan tetangga cuma gara-gara hal sepele, ya kan? Pancasila adalah jiwa bangsa dan kepribadian bangsa. Mari kita hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 2 katakan apa? Sama-sama baca, 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Baik. Kita pindah ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam undang-undang ini negara menjamin, ya, menjamin apa? Hak memperoleh pendidikan. Di pasal berapa itu? Pasal 31. Pasal berapa? 31. Ada catatan tidak? Ada mencatat tidak? Sebentar kalian lupa. Kemudian kebebasan beragama. Kebebasan beragama di pasal berapa? 29. Pintar ya. Persamaan di depan hukum. Pasal berapa? Persamaan di depan panitia. Kira-kira di pasal berapa itu? 2 berapa? 27 kah? 33 kah? Hak dan kewajiban warga negara. Jadi ini semua dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi kalau kalian bisa sekolah seperti ini, pemerintah siapkan ada beasiswa-beasiswa. Tapi kalian harus bersaing dengan teman-teman yang lain. Beasiswa itu banyak ya. Kalau kalian searching di internet, ada banyak beasiswa. Baik dari Dikti, ya, dari perusahaan-perusahaan, dari lembaga-lembaga, itu ada. Nah, mahasiswa wajib memahami hak sekaligus tanggung jawab. Jangan hanya menuntut hak kepada pemerintah, tetapi tidak memberikan kewajiban. Ya. Jadi hak dan kewajiban berjalan beriringan dalam membangun bangsa. Coba baca sama-sama judulnya. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Apa itu kepanjangan NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, pintar ternyata. Ternyata sudah tahu semua ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI ini atau Indonesia ini terdiri atas ribuan pulau. Kira-kira ada berapa pulau? 17.508 pulau. Wih, banyak ya. Termasuk pulaumu. Kalau di Pulau Kalimantan, mana anak Kalimantan di sini? Banyak, tinggi-tinggi, angkat tinggi. Ada berapa negara di pulau itu? 3 negara. Apa saja? Malaysia, Brunei, Indonesia. Jadi 1 pulau 3 negara. Kalian harus tahu itu. Karena NKRI harga mati. Kalau kita tidak tahu nanti kita punya batas orang bekas pindah. Iya kan? Jadi kita tahu bahwa di dalam 1 pulau Kalimantan ada 3 negara. Di mana lagi yang ada beda negara? Papua. Indonesia dengan Papua New Guinea. Ya. Ada 2 negara di sana. Moga-moga tidak jadi 3 negara. Ya kan? Cukup 2 negara saja. Kemudian berbagai bahasa. Ratusan suku. Berapa ratus suku? 700 berapa? 700-an ya.
Kemudian berbagai bahasa. Berapa bahasa? Bahasa daerah. Berapa? 300-an bahasa daerah. Ya. Kemudian berbagai agama. Ada berapa agama di Indonesia? 6 dengan 1 kepercayaan ya. Jadi keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Mari kita jaga persatuan kita jaga keutuhan dan kedaulatan dari negara NKRI. Sekali lagi katakan NKRI harga mati. 1, 2, 3. Aku Indonesia. Aku Jeffrey. Yang terakhir dari 4 konsensus. Yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sebagai mahasiswa teologi kita belajar apa? Menghormati, belajar apa lagi? Bekerja sama, membangun dialog, dan menghadirkan damai. Bagaimana contoh dari menghormati? Menyapa. Waktu apa? Waktu lewat menyapa, selamat pagi Kak, selamat pagi Dek, selamat pagi Bu, selamat malam Kak. Ya, itu artinya menghormati. Jangan karena baru diputus pacar, ya, ketemu dosen, tidak lihat, pura-pura tidak lihat, muka ditekuk, sembunyikan air mata, bilang salam juga tidak. Jangan sampai suasana hatimu membuat kamu tidak bisa menghormati orang lain. Itu cuma contoh kecil, ya. Kemudian bekerja sama, apa contohnya? Kerja bakti. Kerja bakti. Kerja bakti. Ada lagi contoh bekerja sama? Sama-sama bikin PR. Bikin tugas. Atau apa? Apa contoh bekerja sama? Sama-sama masak di dapur. Ya banyaklah contohnya ya. Kemudian contoh membangun dialog. Apa itu membangun dialog? Berusaha berkomunikasi dengan orang lain, membangun dialog. Walaupun kita lihat orang itu temperamennya plekmatik, cuma diam-diam di sudut, nggak ngomong-ngomong. Kita harus berusaha untuk membangun dialog, nyapa, halo Dek, halo Kak. Ya kan? Membangun dialog. Apakah Kak semakan? Apakah kakak lagi galau? Kakak lagi sedih? Karena banyak kakak-kakak di sini lagi galau. Jadi cobalah bangun dialog dengan mereka, ya. Kemudian menghadirkan damai. Seperti apa itu menghadirkan damai? Seperti apa kalau menghadirkan damai? Contohnya apa? Kalau ada temanmu di sebelah kamar, lagi sakit kepala, lagi tidur, tidak usah kopi putar keras-keras HP-mu, YouTube-mu. Iya kan? Betul tidak? Apalagi dia lagi sedih, baru kamu tambah lagi lagu metal di situ. Jadi berusaha untuk apa? Menghadirkan damai. Kalau dia lagi mau marah, mau pukul, rasa-rasa mau pukul orang. Apa yang kamu lakukan? Kasih telingamu untuk dengar dia curhat. Supaya emosinya teralihkan. Tidak lagi pukul teman, tetapi curhat. Ya. Jadi siapkan telinga untuk dengar. Sehingga dia bisa damai. Kalau sudah dia, kita bantu doakan.
Supaya Tuhan kasih hatinya cool. Ya, kasih damai. Jadi perbedaan bukan alasan untuk berpisah, tetapi untuk bersatu membangun Indonesia. Mulai dari kampus kecil kita, dari asrama kita, dari kamar kita di mana kita tinggal. Ya, walaupun kita datang dari daerah yang berbeda-beda. Karena kalau kita datang dari Papua, budayanya beda dengan budaya yang dari Kalimantan. Budaya dari Toraja, itu beda. Makanannya saja beda. Makanan dari Toraja itu keras-keras. Dia punya nasi itu keras sekali. Kalau kita makan, kita mesti minum dulu 3 gelas. Baru kita bisa kunyah. Tapi kalau dari Kalimantan itu lembek sekali. Kita pikir kita makan bubur, padahal makan nasi. Ya. Jadi kita mesti berusaha untuk menerima kenyataan itu. Berdamai dengan perbedaan. Karena kita satu NKRI. Kalau kalian nanti dari Kalimantan, setelah semester 7 pergi PKL ke Papua, kalian sudah terbiasa di asrama. Sudah bisa terima keadaan. Terima budaya, terima perbedaan. Kamu dari Papua, habis itu pergi PKL di Sulawesi atau di Timor atau di Jawa atau di Bali, kalian sudah biasa melihat perbedaan, menerima perbedaan. Jadi jangan pilih-pilih makanan di sini. Oh, saya cuma suka makanan karena saya dari Kalimantan, saya cuma suka makanan Kalimantan. Dari Toraja, oh saya cuma suka makan bapiong di sini. Jangan. Tetapi semua harus kita rasa. Ya. Semua kita harus apa? Rasa. Ibu juga punya pengalaman begitu. Ketika makan di Kalimantan, ibu kira itu kue apa gitu ya. Waktu buka, aduh lembeknya minta ampun. Itu apa namanya? Lubalaya. Terus ada yang harumnya itu, waduh. Memang susah untuk ditelan. Tetapi kita coba berusaha, kita terima. Gitu ya. Ini kan cuma faktor kebiasaan. Karena kalian terbiasa dari kecil makan itu, jadi aman saja. Tetapi orang dari suku lain, dari daerah lain, makan makanan itu mereka akan rasa tidak biasa. Jadi dibiasakan. Ya, bisa terima perbedaan. Supaya terjadi damai. Apa itu bela negara? Sikap bela negara itu apa? Pertama apa? Cintai Indonesia. Kemudian apa lagi? Taat hukum. Selanjutnya, menjaga persatuan. Selanjutnya, bekerja dengan jujur. Terakhir, mengabdi sesuai profesi. Jadi ini arti dari bela negara. Sikap-sikap yang perlu kita munculkan. Mencintai Indonesia, taat hukum, menjaga persatuan, bekerja dengan jujur, mengabdi sesuai profesi. Jadi cinta tanah air adalah wujud dari iman yang nyata. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Ini bentuknya, bentuk bela negara sebagai mahasiswa. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh berarti kalian melakukan bela negara. Yang kedua apa? Menjaga nama baik kampus. Yang ketiga, mengembangkan prestasi. Keempat, menolak korupsi. Kelima, menolak hoax. Keenam, menjaga toleransi. Terakhir, itu sikap bentuk bela negara sebagai mahasiswa yang berkarakter. Siapa di sini yang punya komitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh, kuliah selesai 4 tahun? Saya mau selesai 4 tahun. Itu berarti apa?
Siapa yang mau selesai 5 tahun di sini? Ada yang mau selesai 5 tahun? Oh mungkin yang 6 tahun. Ada yang 6 tahun? 7 tahun? Semoga 4 tahun saja ya. Makanya harus belajar sungguh-sungguh. Kemudian menjaga nama baik kampus. Seperti apa itu menjaga nama baik kampus? Tidak bikin onar di luar sana, ya kan? Mengembangkan prestasi. Di sini akan ada kegiatan-kegiatan, lomba-lomba. Bukan cuma antar angkatan, tetapi antar kampus. Ada banyak mahasiswa kita, kakak-kakak senior kalian yang pergi sampai ke Jakarta ikut lomba karena menang di Makassar. Jadi kalian itu punya harapan untuk seperti mereka. Berprestasi. Kemudian menolak korupsi. Jangan korupsi tipis-tipis. KTT, korupsi tipis-tipis. Cuma uang kelas, cuma uang angkatan 5.000 Ji. Jangan. Melawan hoax. Jangan bikin video-video yang aneh-aneh, kemudian dikasih teman punya muka, kemudian disebarkan, jangan ya. Menjaga toleransi dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, bela negara dalam perspektif iman Kristen. Roma 13 ayat 1 baca sama-sama, 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 7 tentang ini bela negara dalam perspektif iman Kristen. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus tunduk kepada pemerintah yang di atas kita. Dan juga kita harus menjamin atau menjaga kesejahteraan kota kita. Karena itu orang percaya dipanggil menjadi apa? Pembawa damai, teladan, dan pelayan masyarakat. Nah, sekarang tantangan generasi digital. Kalian ini adalah generasi digital. Kalian menghadapi apa? Pertama, hoax, ya, terlalu banyak hoax. Pikirnya itu mamamu yang video call. Ternyata bukan. Tetapi pakai wajah dan suara mamamu. Hati-hati. Sebentar dia minta uang, minta ini, minta itu, jangan pernah transfer ya. Kemudian disinformasi. Biasanya ini adalah informasi-informasi yang sengaja dibuat untuk memprovokasi. Ujaran kebencian, sama ya, banyak itu di internet yang menentangkan satu kelompok agama dengan agama lain, mempertentangkan mereka. Radikalisme, itu dia faham yang ingin mengubah politik, mengubah bangsa secara radikal melalui kekerasan. Itu adalah radikalisme. Intoleransi, orang yang tidak bisa menerima perbedaan. Saya tidak mau bergaul dengan orang yang kulitnya coklat. Saya cuma mau bergaul dengan orang yang kulitnya putih atau terang. Itu intoleransi. Kemudian cyberbullying. Jadi penghinaan di media sosial. Ada komen-komen di bawah yang menghina fisiknya. Si gendut, si hitam, si keriting, itu dia cyberbullying banyak. Jadi itu tantangan bagi kalian untuk tidak melakukan hal itu. Pertanyaannya, bagaimana orang Kristen merespon semuanya? Seperti apa? Harus peka, harus paham dengan hal itu, dan juga menghindarinya. Nah, apa itu karakter mahasiswa Jeffrey? Mahasiswa Jeffrey dipanggil menjadi pribadi yang apa? Beriman, berintegritas, rendah hati, disiplin, melayani, nasionalis, peduli masyarakat. Bilang, saya bisa. Sekali lagi. Oke, bisa ya? Ini karakter mahasiswa Jeffrey. Nah sekarang,
ada kasus misalnya di media sosial muncul ajakan membenci kelompok tertentu karena berbeda suku atau agama. Sebagai mahasiswa Kristen, apa yang Anda akan lakukan? Coba dua-dua orang. Apa yang akan kalian lakukan kalau ada kasus seperti itu? Diskusi dengan temanmu. Apa yang kalian lakukan? Kalau ada temanmu atau orang di luar sana atau di media sosial bilang, jangan kamu bergaul dengan orang Karisteng. Karena orang Karisteng itu orang yang kafir. Atau jangan kamu bergaul dengan satu etnis tertentu karena mereka adalah apa. Silakan diskusikan. Sebagai mahasiswa Kristen, apa yang akan Anda lakukan? Ada yang mau bicara? Apa yang mau dilakukan? Tambah provokasi? Jadi apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan apa? Membawa damai di tengah perbedaan. Membawa damai di tengah perbedaan. Seperti apa tindakan nyatanya, konkretnya? Kalau misalnya ada intoleransi antara agama, kita jangan ikut-ikutan seperti mereka. Jangan ikut-ikutan. Ya. Itu saja. Oke, jadi diam saja. Oke, pasti akan ada tindakan tidak ikut terlibat, tidak menjadi provokator, ya. Tetapi memahami kenapa mereka melakukan hal itu. Gitu. Pasti ada sebabnya. Sekarang ada komitmen terakhir ya, komitmen bela negara di kampus mulai dari hal kecil. Apa itu? Kalau kuliah datang tepat waktu. Jangan dosen sudah ada, kalian belum ada. Yang kedua apa? Kedua apa? Menjaga fasilitas kampus. Apa itu fasilitas kampus? Ada kursi yang kamu pakai untuk duduk ini fasilitas kampus. Jangan digoyang-goyang begini, goyang-goyang begini. Sampai dia patah dia punya kaki. Ya. Toilet, kalau sudah selesai dipakai dikasih bersih. Itu menjaga fasilitas kampus. Supaya tetap harum. Jangan orang setengah mati mau pingsan kalau lewat toilet. Ya. Apalagi? Menghargai dosen. Ya. Jangan menganggap dosen itu temanmu. Kalau di luar ya, di luar kuliah ya bisa. Tapi kalau di dalam kerja anggap dia temanmu. Hargai dia ya. Kemudian apa lagi? Menghargai teman. Selanjutnya apa? Apa contoh menjaga kebersihan? Tidak buang sampah sembarangan. Selain itu apa? Kalau ada tisu di bawah, tolong dipungut. Kantongi. Simpan sampai dapat tempat sampah, kemudian dibuang. Supaya halaman kampus bersih. Kalau ada mangga, dinikmati bersama. Kalau sudah dinikmati bersama, sampahnya dibersihkan. Kemudian yang terakhir apa? Aktif melayani masyarakat. Ini refleksi. Indonesia membutuhkan lebih banyak bukan hanya orang pintar, tetapi orang benar, berperilaku benar, beriman yang benar, ya. Pertanyaannya, apa kontribusi yang akan saya berikan selama menjadi mahasiswa? Ini refleksi. Silakan pikirkan.
apa yang akan kalian kontribusikan selama menjadi mahasiswa. Sudah? Kita baca ayat firman Tuhan sama-sama. Sudah dapat ayatnya? Terbaca di belakang. 1, 2, 3. Amin. Ini komitmen. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, semua berdiri. Terima kasih, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Selamat datang di keluarga besar STFT Jeffrey Makassar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di akhir sesi ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa menjadi warga negara yang baik, warga negara kampus STT Jeffrey yang baik. Kami boleh bertanggung jawab untuk memelihara kampus, untuk belajar, untuk berprestasi, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya apa yang menjadi komitmen mereka pada hari ini, sungguh mereka bisa pegang itu, mereka bisa implementasikan dalam kehidupan mereka sebagai mahasiswa di tempat ini. Kami menutup sesi ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Ibu kembalikan kepada panitia. Terima kasih kepada Ibu Dr. Johanna Beatrice Tumbol SMTH yang telah menyampaikan materi kepada kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya akan ada waktu break atau snack time selama 30 menit. Dan sebelum kita break ada pengumuman dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Dipersilakan. Ya baik, shalom semua. Oke, kita akan masuk ke break time. Jadi diharapkan teman-teman nanti kita turun ke bawah, itu per gugus ya biar tidak ramai lah di tangga dan sebagainya. Kemudian kita akan kembali ke sini jam 10.50 karena kita akan menyanyikan lagu theme song setelah itu. Jadi teman-teman sekarang bisa turun mulai dari gugus 8, mana gugus 8? Ya, bisa turun ke bawah duluan. Gugus 7. Ya bisa lebih cepat ya. Gugus 6. Ya, gugus 5. Gugus 4.
Gugus 3. Ya, gugus 2, silakan. Ya, botolnya bisa dibawa ya, botol minum. Ya, gugus 1, silakan. Silakan pilih tempat kalian di bawah di lingkungan kampus, jangan keluar dari lingkungan kampus ya. Silakan pilih tempat untuk berkumpul. Terima kasih.
Oke, silakan duduk kembali. Tapi dihafal lagi ya, tadi kayaknya ada yang lupa-lupa deh gerakannya. Ya, ditonton lagi gerakannya, dihafalin lagi lirik-liriknya. Ya, jadi next, itu akan jadi lagu angkatan kalian sampai kalian selesai di kampus ini. Dan teman-teman, itu bukan cuma lagu atau lirik, tapi itulah yang menjadi awal visi misi kalian di tempat ini. Jadi, anggap serius itu lagunya ya. Liriknya, gerakannya dihafalin baik-baik. Sedikit info untuk kalian. Itu bagian tangan menyatakan kasih dan kebenaran. Ada yang tahu nggak bahasa isyaratnya ini artinya apa? Artinya Yesus. Ya. Jadi, makanya saya bilang, ingatin baik-baik liriknya, pelajari baik-baik gerakannya, jangan sampai kalian lupa-lupa. Tadi kayaknya masih ada yang lupa, ada yang tidak bergerak bahkan. Nyanyinya juga jangan malu-malu. Kalau yel-yel bisa semangat, lagu angkatan juga harus bisa semangat. Oke? Oke, selamat mempersiapkan diri. Saya persilakan kepada yang bertugas. Oke, baik. Kita akan kembali melanjutkan kegiatan kita. Kita akan masuk di dalam sosialisasi akademik dan akan dilanjutkan materi kedua, yaitu sistem perguruan tinggi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Hengki Wijaya, MTH. Beliau merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kepada Bapak Pendeta Dr. Hengki Wijaya, saya persilakan. Ya, salam. Ya, Anda sekalian selamat datang ya di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai yang sudah ada di tempat ini sejak tahun 1932 ya. Jadi panjang perjalanannya kampus ini. Tapi satu hal yang saya pastikan secara iman bahwa teman-teman yang melandaskan S1-nya di tempat ini tidak akan sia-sia ya. Jadi ini adalah seperti pernyataan Tuhan untuk kalian ya. Untuk itulah kalian ada di sini. Jadi kalau ada teman-teman yang adik-adik nantinya punya masalah berat apa dan sebagainya itu ya nanti bertemu dengan PA-nya, nanti ditentukan PA-nya. Masih ada satu dan kita juga besok hari Kamis pagi kalian akan ke tempat bersejarah Robert Alexander Jafrai. Ya. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah mengutus 64 mahasiswa baru ke tempat ini. Mereka mengikuti orientasi ini dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka dan kami dosen, karyawan dan juga kakak-kakak kelas di kampus ini bisa dipakai Tuhan untuk memberkati mereka dan juga membangun mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Saat ini ada dua materi dengan dua waktu yang berbeda. Sosialisasi wakil ketua 1 bidang akademik dan juga ada sistem pendidikan di Indonesia. Mari Tuhan memberkati semua ini Tuhan dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Ya, jadi untuk yang pertama adalah topik pembahasannya adalah beberapa hal ini ya, di bawah ini ya. Ada registrasi mahasiswa dan registrasi mata kuliah ya. Kemudian ada konsultasi akademik atau ini biasanya penasehat akademik ya. Cuti bersama, bukan cuti bersama, itu liburan ya. Cuti belajar ya, beban studi dan penilaian hasil belajar, prosedur pendaftaran, penulisan karya tulis, akhir skripsi ya. Baik ya. Ini topik pembahasannya. Nah, kita mulai dengan registrasi mahasiswa dan registrasi mata kuliah. Jadi ini adalah tugas dari Wakil Ketua 1, dalam hal ini saat ini Dr. Tri Supartini MTH. Selanjutnya dibantu oleh 2 Ketua Prodi. Ketua Prodi Ilmu Filsafat Teologi. Kalau di pangkalan data itu namanya ilmu filsafat ya, karena kita teologi jangan sampai disalah mengerti bahwa ilmu filsafat itu kayaknya kita seperti filsuf ya, yang kata-katanya tinggi dan sebagainya ya. Kita tetap belajar teologi, kita tetap belajar Alkitab dan lain-lainnya. Nah, untuk ilmu filsafat itu Bapak Andrew Suplik MTH ya. Dan kalau untuk prodi pendidikan agama Kristen itu di bagian saya yang menaungi juga pelayanan anak dan remaja. Ada di sini yang ambil pelayanan anak dan remaja, angkat tangan. Oke, ada 3 ya. 3 ya. Kalau musik? Ya, puji Tuhan. Kalau pak? Oke. Konseling? Oke. Teologi? Oke, ya, silakan. Puji Tuhan. Ya, pertama-tama dalam alur registrasi umum mahasiswa baru ini, ya, karena kalian mahasiswa baru, jadi ada banyak hal yang Anda harus lewati. Jadi ketika sudah semua orientasi dan inaugurasi, lalu masuk namanya alur registrasi, karena Anda belum didenda ya, belum denda kerja bakti. Nah ini, siapa yang malas bangun pagi setelah masa-masa ini? Tolong angkat tangan, jujur di hadapan Tuhan. Malas bangun begitu, susah sekali bangun. Tapi kalau nonton Piala Dunia bisa, jam 3 sudah bangun. Ayo, ada yang sudah mulai malas kerja bakti? Angkat tangan. Oh, rajin semua ya, karena dipaksa deh. Jangan nanti karena wah gak murah 5.000 satu kali tidak hadir gitu kan. Jangan, itu kebiasaan buruk nantinya. Anda pelihara, nanti juga akan kena mental kalian waktu kuliah. Karena baru kerja bakti, kan tidak disuruh pergi ke ladang toh, cangkul apa, cuma nyapu. Ya, kalau perlu tai chi master di situ toh, nyapunya kan. Ya, ya setiap hari seperti itu ya. Jadi loket denda kerja bakti kalau tidak ada registrasi pertama itu. Jadi biasanya bertemu dengan, ada yang dikhususkan di situ. Biasanya dari mahasiswa denda kerja bakti. Lalu loket kedua adalah keuangan, registrasi kedua keuangan, membayar semester semuanya di situ. Loket akademik, registrasi ketiga. Jadi kalau udah bayar langsung ke namanya ini, kalau di loket keuangan itu biasa ada di situ Pak Efrain dan Kak Vivi ya, Vivin ya. 2 orang di situ. Kemudian setelah Anda membayar, jadi kalau Anda membayar masih nyicil apa gitu kan, ingat bahwa ada cicilan kan. Ya. Jangan pura-pura lupa ya. Jadi biasanya itu kendala kita itu
sebagai mahasiswa malas nyicil, ya. Jadi di kampus ini kamu mau nyicil 100.000 per minggu enggak masalah. Saya masih ingat itu ada orang cicilan, dia beli handphone, dia cicilnya setiap hari karena dia kerja di pasar, dia cicilnya 10.000 setiap hari, 10.000 setiap hari, lunas. Jadi kalau Anda punya uang 100.000, ya kasih saja, tidak masalah. Wah, bikin malu nanti dibilang, kamu datang lagi. Tidak. Mana ada orang menolak uang toh? Ya toh? Kalian juga kalau dikasih uang, tidak usah ada uang saya, tidak mungkin. Jadi ini yang biasa membuat berat, saudara. Orang tua juga jadi berat. Anda menyelesaikan cicilan itu maunya kayak gitu, di ujung. Mau final, Pak pendeta, Ibu pendeta, kasih duit. Gitu ya. Jadi jangan, cicil saja. Supaya tidak berat. Jangan hilangkan gengsi saudara itu, cicil, saya bukan anak cicil gitu ya. Sombong sekali. Belum apa-apa sudah sombong ya. Itu sombong itu, kesombongan itu ya. Ada jalannya tapi tidak mau dijalani. Toh? Iya. Kecuali kalian bayar lunas ya aman nih, saya puji Tuhan aman. Tapi teman-teman lain belum tentu kan. Jadi cicil itu ada. Susah kita ini pakai yang canggih-canggih itu ya. Pakai nomor billing apa itu ya. Apalagi namanya itu ya. Virtual, akun virtual. Nggak bisa kita pakai itu. Ya. Sulit gitu. Karena masih banyak yang masih ini ya, menyicil. Jadi jangan gengsi, jangan merasa malu karena menyicil. Kan halal. Toh? Betul tidak? Halal. Ya. Banyak di luar sana di sekuler itu bapaknya tukang beca, bapaknya petani, tapi dia bangga karena orang tuanya bisa membiayainya. Maksudnya dengan apapun yang dia usahakan lah anaknya bisa berhasil. Sudah itu dari situ dibawa ke Kak Rensi ya. Kak Rensi bagian akademik untuk proses ini. Ya kalau masih mahasiswa baru langsung ada paketnya ya. Paket semester 1. Ada dosen pembimbing akademik, jadi harus ketemu. Jadi jangan bilang, saya sudah bayar, saya sudah regis sama Kak Rensi, selesai, bye-bye, saya mau kuliah. Nggak bisa ketemu PA, penasihat akademik. Jadi kalau Anda sudah rasa kayaknya belum apa-apa pulang dari Malino, baru inaugurasi lantas Anda sudah rasanya lihat itu mata kuliah sudah mual-mual, ya tanya PA-nya toh. Karena PA itu bukan urusan akademik toh. PA itu kan dosen itu hamba Tuhan. Jadi konsultasi. Toh? Konsultasi. Kalau Anda baru sebulan 2 bulan tidak mudah beradaptasi, konsultasi. Tidak pakai bayar saudara. Toh? Itu hak saudara. Nanti juga ada nanti konseling. Itu Anda juga punya hak. Jangan, konseling kayak saya orang bermasalah sekali. Nah itu biasa itu, setan itu ganggu kamu itu. Ya, kenapa saya bilang begitu? Banyak orang sudah dijadwal konseling, tidak datang. Karena dia bilang orang bermasalah kalau datang konseling. Tidak. Supaya kau kenali dirimu. Jangan sampai kamu tidak mengenali dirimu. Ada banyak orang di situ biasanya begitu. Tidak dia kenali dirinya. Dia rasa dirinya baik padahal dia tidak kenali. Ada juga merasa dirinya jahat. Padahal orang bilang kamu baik. Kenapa kamu harus jadi jahat? Ya ini dia ya. Ini setelah di print. Jadi sudah ketemu PA, sudah di print. Nah biasanya ini langsung. Jadi tolong mahasiswa semua di sini ingat waktu sudah print. Jangan langsung kasih dosen tanpa menandatanganinya. Anda harus tanda tangan. Ada itu biasa, Pak, semua tanda tangan Pak. Kenapa kamu belum tanda tangan? Tidak apa gitu. Tidak bisa, kamu duluan karena kamu setuju toh. Gitu, tidak ada itu. Presidennya langsung dikesuruh tanda tangan, tidak ada. Anggotanya dulu dibawa, menterinya dulu tanda tangan. Sebelum menteri ada paraf kecilnya itu. Ya, paham ya? Jadi dia itu ke kiri ke kanan. Nah, di dalam siakat nanti itu ada 2, perhatikan baik-baik ya.
ada 2 yang biasanya muncul, ada 1 yang tidak lengkap. Jadi yang lengkap itu yang Anda print. Mahasiswa yang bersangkutan, dosen pembimbing akademik, ketua program studi, wakil ketua 1 bidang akademik. Tidak ada ketua prodi. Saya langsung hantam wakil 1. Enggak bisa, enggak bisa. Kecuali begini ya. Dosen pembimbingmu itu juga ketua program studi. Ya enak toh. Kayak baru-baru ini angkatan 2022. Dia Pak, saya ketua prodi, saya juga PA-nya. Tanda tangan. Jadi misalnya Amir sudah tanda tangan, saya tanda tangan. Tinggal antri di Ibu Tri, ya. Gitu ya. Jadi udah mengerti di sini ya. Tanda tangan sesudah print, tanda tangan. Yang muncul 4 tanda tangan model begini. Bukan 3 kalau tidak salah. 3 itu ada yang hilang. Bukan itu. Jangan print itu. Print berapa? 2 rangkap. Ya. 2 rangkap. Sesudah selesai proses semua tanda tangan, berikan kembali 1 lembar ke PA supaya ada arsip. Kamu pegang 1, jangan sudah itu kau jadikan pembungkus kacang dan kau buang. Ya. Lantas kau ngaku-ngaku ambil itu mata kuliah, mana buktinya? Lalu kau buka aplikasimu, ya iyalah memang saya tidak ambil. Itu disimpan, barang berharga. Begitu juga bukti keuangan. Jangan bilang kan sudah lunas, pasti itu sistem tidak salah. Kan nanti kamu akan diminta mana kamu punya kwitansi toh? Ya toh? Ngaku-ngaku sudah beli itu barang lewat online, mana kwitansinya? Mana bukti transfernya? Kesalahan dari perusahaan dong, kesalahan dari kampus dong, enggak bisa. Kampus butuh bukti. Karena yang dibawa itu keuangan ada 2 orang. Kalau kamu dilayan Efrain, baru kemudian kau datang ketemu Vivin, pasti Vivin lihat mana kwitansimu dek. Hah? Mengerti ya? Jadi kwitansi itu disimpan baik-baik. Kalau tidak mau disimpan baik-baik, screenshot dan kirim ke emailmu. Aman itu. Sebelum dunia kiamat masih ada di Gmailmu toh. Kecuali kau tidak bisa masuk di Gmailmu. Ya kalau kau malas itu simpan-simpan begitu ya. Saya begitu waktu S1, S2, S3. Saya simpan semua. Nanti setelah saya dapat ijazahku, baru saya buang itu. Karena sudah selesai itu. Bisa gitu ya. Adik-adik ya. Di sini bagus semua di bahasa Indonesianya toh. Mengerti toh? Ada yang tidak mengerti bahasa saya? Supaya saya berikan bahasa kasih. Mengerti ya? Ya. Ada yang tidak mengerti tapi biarlah. Ya. Ya, registrasi mahasiswa setiap semester untuk mempertahankan statusnya sebagai mahasiswa STFT Jafrai. Ya, ini sudah dilakukan, ganjil dan genap dilaksanakan. Ya. Saudara kalau misalnya ada masalah bahwa kayaknya saya tidak bisa lanjut ini. Saya harus cuti karena begini-begini. Harus ketemu PA dulu. Jangan langsung menghilang. Kayak jin. Ting. Di mana dia? Masih ada kayaknya di Makassar Pak. Tapi tidak datang. Jin itu. Jin. Ya. Datang. Pak saya terkendala masalah biaya. Orang tua saya PHK. Bisakah saya cuti? Ada biaya cuti itu. Biaya cutinya saat ini 500.000. Saya tidak tahu kalau nanti ada kenaikannya. Tapi mudah-mudahan tidak. Jadi itu untuk mengaktifkan karena tetap harus diregis itu cuti. Jadi kita itu tidak seperti kayak kucing ya. Masuk tidak dipanggil, pulang juga tidak permisi. Atau ular atau apa. Semacam itulah tikus toh. Kita kan manusia bukan binatang ya. Jadi harus tertib. Ya, saya sampaikan ini harus tertib. Karena banyak yang jurus menghilang dia modenya gitu ya. Tidak ada kabar, tidak ada apa, menghilang gitu ya. Harus datang ke kampus. Registrasi mahasiswa dilakukan sebelum semester ganjil, semester genap. Nah, ini kalau ganjil itu memang ganjil itu bulan 9 baru aktif ya, tapi bulan 8 sudah regis. Ya. Jadi 9 itu ya, sampai bulan Februari. Ya, tetapi proses kita itu di sini cuma 4 bulan.
9, 10, 11, 12 selesai. Ada libur, biasa ada misi dan sebagainya, tapi lebih cepat masuk kegiatan prakuliahnya. Efektif untuk genap itu adalah 3, 4, 5, 6. 4 bulan. Dan nanti ada semester antara. Tujuan semester antara ini adalah percepatan bagi yang tinggal-tinggal itu ya. Kalau tidak tertinggal ya untuk apa ambil semester antara ya. Tapi ada yang rajin juga ambil semester antara. Minimal 1 kali lah ambil semester antara bagi yang cepat ya. Kalau 2 kali itu sepertinya ada yang mau potong kapal begitu ya. Niatan potong kapal. Saya dapati itu ya kasustik seperti itu. Jadi dia sengaja kurang mata kuliahnya. Ya saya beritahu ini rahasianya supaya kalian tidak bodoh untuk ikut-ikutan ya. Jadi dia dapat 24 SKS. Dipotong SKS-nya 5. Dia malas ke kapal setelah ambil semester antara 2 kali. Pintar orangnya. Ya, sampai ditegur sama Tuhan. Yang keduanya dia ulangi lagi, dipotong SKS lagi 5. Jadi saya bilang, kamu itu bagaimana? Kau harus push up, karena saya PA-nya tuh. Push up. Lalu dia bilang, mau maaf Pak, saya tidak bisa push up, karena Tuhan sudah tegur saya kecelakaan waktu liburan. Jadi jangan sampai begitu ya. Mau istilahnya tes-tes dengan Tuhan ya. Jadi jalani dengan jujur, jalani dengan baik. Kalau Anda tidak mau susah ya. Registrasi setelah melewati batas waktu ditetapkan dinyatakan lalai registrasi. Hati-hati dengan lalai registrasi itu karena biasanya ada denda ya. Ya, kita lanjut saja karena banyak slide-nya ini. Bagi yang ketiga saja. Jadi Anda waktu lihat slide yang besar begini kan mata kalian kan sudah bisa membaca 1 dan 2 toh. Itu namanya cara membaca cepat. Yang ketiga, dalam menyusun KRS atau Kartu Rencana Studi. Ini ada istilah-istilahnya ya. Bukan kepanjangan yang lain ya. Kartu Rencana Studi. Mahasiswa dibimbing oleh dosen wali. Ya ini PA ya. Indeks prestasi semester IPS. Indeks prestasi kumulatif. IPS itu per semester. Kalau kumulatif. Itu semua mata kuliah yang lulus dihitung dari semester 1, semester 2, semester 3 ya. Jadi IPK itu berbeda dengan IPS. Nah yang menjadi kategori pengambilan mata kuliah itu IPS. Jadi misalnya di semester 1 IPS-mu itu 2,5. Maka kurang itu kau ambil mata kuliah. Karena 2,5. Harusnya itu 3,5 ke atas baru bisa full 24. 3,5 IPS-nya ya. IPK itu ya. Nah, IPK kalau 3 semester ke 3 sampai 4 semester itu IPK kumulatifnya terlalu rendah gitu di bawah 2 itu sebenarnya sudah dibilang DO. IPK ya, bukan IPS. Jadi kalau misalnya IPS-nya semester 1 3,5 karena sakit langsung jeblok jadi 1,5 ya. Nah IPK-nya yang kita lihat. Jadi IPK-nya bukan IPS, kamu jeblok, sudah ini, hampir ini. Tidak ya. Jadi 4 semester lantas IPK itu di bawah 2, maka Anda wajib DO. Tapi ada juru selamatnya, juru selamat dunianya ya. Anda harus ganti MPM baru. Lalu mentransfer mata kuliah yang tidak selesai. Jadi saya juga sebagai sebagai PA itu ada sudah yang 3 kali ganti MPM. 19, 20, 22. Karena kenapa mahasiswa itu selalu hanya bisa mengambil 5 mata kuliah. Karena IPK-nya tidak cukup-cukup. Dan ada mata kuliah yang namanya pengantar perjanjian baru 1 dan 2. Dia mencatatkan rekor 3 kali diambil. Padahal mata kuliah itu tidak perlu diambil 3 kali. Cukup 1 kali. Jadi bayangkan itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian tidak jadi mau bodoh-bodoh ikuti yang begitu ya.
Adjustment adalah masa mahasiswa masih bisa menambah atau membatalkan pendaftaran mata kuliah. Ini masa tenang ya. Jadi waktu itu Anda bisa melakukan perubahan mata kuliah ya. Tapi perubahan mata kuliah ini ada alasan yang tepat. Bukan karena ikut-ikutan teman. Temanku ambil mata kuliah itu kok saya tidak? Ya mungkin karena teman Anda bisa ya, bisa lebih ya. Jadi bisa saja terjadi lompatan semester ya, tapi dilihat juga mata kuliah yang diambil. Harus ada prasyarat. Jadi itu juga nanti dengan PA akan diberitahukan. Karena kalau misalnya semester 1 24 SKS, apakah semester 2 tidak bisa ambil 24? Bisa saja. Yang penting Anda sanggup. Ya. Jangan sampai Anda ambil 24 SKS lalu Anda mengeluh kesah. Aduh, sakit. Nah, gitu ya. Ya gitu ya. Nah, gitu. Kalau Anda kuliah itu ya kuliah, jangan ini. Makanya semester 1 ini nanti kalian tidak kemana-mana. Tidak bilang, wah saya ini pelayan Tuhan yang paling rajin di kampungku. Kenapa sekarang dibatasi saya melayani? Ya ada, makanya ada kampus toh, gereja kampus. Disinilah kalian melayani. Tapi tidak diporsir karena kalian butuh adaptasi. Banyak yang pintar semester 1, semester 2 nggak tahu kena mental kah bagaimana. IP-nya 4 waktu semester 1. Semester 2 enggak tahu kena penyakit apa dia, penyakit malas begitu. Langsung dia jeblok ya. Orang lain sudah pergi PKL, dia masih ada di sini. Nah, ini beberapa istilah ya. Ini konsultasi akademik ya. Jadi tadi saya sudah pertegas ya bahwa adik-adik itu tidak bisa memandang PA itu hanya pada saat registrasi. Tapi Anda punya hak untuk datang dan curhat sama PA. Selama 1 semester itu, selama Anda masih di bawah PA itu ya. Ada karena ganti PA itu dia sudah bukan PA saya karena angkatannya toh. Dia ganti MPM ya. Ada di musik itu 1 sudah ganti MPM. Ya, gitu ya. Dosen wali ketua program studi atau wakil 1 bidang akademik menentukan jumlah beban SKS mahasiswa yang mempertimbangkan kemampuan akademik, mental dan spiritual mahasiswa bersangkutan. Ya, jadi nanti itu ada kasus seperti ini dek. Kalian itu misalnya ambil 18 SKS ya. Lalu teman kalian juga ada ambil 20 SKS. Lalu ada beberapa dipilihkan oleh PA. Kok enggak sama dengan yang 20 kan? Cuma pasti kan beda 2, harusnya mata kuliahnya sama. Ternyata tidak dipilihkan kamu itu. Kamu bisa tanya, kenapa Pak saya tidak? Kamu sepertinya tidak takut sekali dengan bahasa. Tapi ya mau di apa ya? Anda harus diambilkan. No? Harus diambil saja karena kalau tidak ambil tambah tertinggal. Karena ada beberapa yang syarat. Ibrani 1, Ibrani 2, Yunani 1, Yunani 2, bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2. Ya, dan itu prasyarat untuk hermeneutik ya. Seperti itu. Khotbah juga ada prasyaratnya, hermeneutik dan juga tafsir itu menjadi prasyarat. Jadi nanti kalian akan lihat. Intinya dengan PA itu Anda harus terbuka, harus tanya. Toh? Tanya, enggak apa? Menanya. Asal nanyanya jangan seperti kayak orang di pasar toh. Kenapa saya tidak bisa ambil ini? Itu selesai kamu itu. Di PA ini, kamu kenapa suaramu begitu nak? Ya. Kalau saya dapati saya bilang, push up, push up. Saya akan suruh push up orang. Karena maksud saya itu tidak sopan. Nah, saya tidak marah kok ikut marah juga. Gitu ya. Siapa tahu ada dari kampung tuh memang kalau panggil orang, sembarang, sini kok. Gitu kan. Dia sudah tahu namanya ada, Amir, dia panggil sembarang. Itu dia bawa lagi di kampus, ya selesai mi. Ya.
Ya pasti dia akan dibina ya, tidak dibinasakan. Wakil 1 akademik Kaprodi berhak memanggil mahasiswa yang IPK-nya tidak mencapai target minimal C2 ya. Ya. Jadi teman-teman, apa Pak tipsnya supaya saya bisa ini ikut ya. Jangan malas ya. Ya. Karena perlu saya beritahu informasi buat kalian bahwa baik prodi ilmu filsafat dan pendidikan agama Kristen kita itu sudah sama-sama akreditasi unggul. Jadi kalau kalian sepertinya itu, kenapa ini kampus ini kayaknya tinggi sekali ini penilaiannya gitu. Anda harus mengerti toh, karena Anda unggul. Tah? Kertas itu cuma unggul, tapi Anda harus unggul, ya. Tah? Itu harus unggul ya. Jadi seperti itu. Tapi ingat bahwa IPK yang tinggi harus dibarengi, harus diseimbangkan dengan kehidupan spiritual dan karakter. Ya, tadi sudah ya bicara karakter ya. Bisa ya. Jadi saya tidak usah singgung itu. Mengambil cuti harus menulis surat permohonannya. Nah ini yang saya bilang, jangan hilang ya, jangan menghilang. Nah, ketua prodi juga harus tahu. Rensi, mana si Amir? Bapak enggak tahu kah? Dia sudah cuti tuh 2 semester. Berarti dia enggak beritahu kita kan? Orang tuanya telepon ke prodi, mana ketehe gitu kan? Ternyata dia tidak pulang kampung cutinya, dia pergi ke Bali saudara. Cari kerjaan di sana. Orang tua pikir masih ada di kampung. Masih ada di kampus. Ada yang terjadi begitu deh. Ya. Batas waktu cuti belajar itu maksimal 2 semester berjalan berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut Pak bisa Pak. Tetap totalnya 2 ya. 2 kali. Ya. Di sini ada yang sudah merencanakan cuti? Saya mau cuti Pak karena saya sakit bersalin. Wah itu bukan cuti, dikeluarkan, mohon maaf. Baik yang bikin hamil dan juga bersalin. Ya, saya bilang memang toh. Saya mau cuti Pak, cuti bersalin bah. Atau cuti karena saya sakit, ternyata sakit bersalin. Ya ada yang begitu itu, tapi selalu kedapatan ya. Selalu kedapatan, ada Tuhan melihat. Ya ada saja begitu ya. Pulang PKL hamil. Pulang kampung hamil, ketemu pacar, ternyata ada pacarnya. Pimpinan STT berhak menolak permohonan cuti belajar setelah terlebih dahulu mempertimbangkan pentingnya dan ya, betul ya. Bisa ditolak ya. Pengurusan permohonan cuti belajar dilakukan pada saat masa registrasi dan 2 minggu setelahnya ya. Jadi cuti itu biasa kalau sakit betulan ya. Itu ini ya. Dia sudah pulang kampung ya, berarti cuti. Tapi itu enggak bisa ada yang hangus juga ya. Kalau sudah mau final susah, enggak bisa dibahasakan cuti lagi. Karena cuti itu ada aturannya di sini ya. Pada saat masa registrasi dan 2 minggu setelahnya, karena masih ada namanya tadi itu masa tenang ya. Nah, gitu. Jadi kalau sudah berjalan 4 pertemuan, 2 pertemuan, sudah itu. Sudah kalau sudah jalan perkuliahan tidak boleh lagi cuti. Itu hangus. Entahkah sakit atau apa, ya hangus saja. Ya. Setelah melakukan cuti, beban yang SKS ini berikan adalah 10 SKS. Ya, itu resikonya kalau ambil cuti. Pak, saya waktu sebelum cuti itu loh, IPK ku 4 Pak. Kenapa setelah cuti kok 10? Ya, itu resikonya. Ya, resikonya begitu. Ya, walaupun kau bilang saya 24, tapi kau pilih cuti, ya turun jadi 10. Ya. Kalau begitu jangan cuti deh. Iya. Apalagi cuti hamil gitu ya, jangan itu ya. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket
20 maksimal 22. Ada nanti di apa? Di kurikulumnya semester 1 itu wajib diambil semua ya. Nah, inilah besaran-besarannya, tetapi ini by sistem sudah atur, jadi Anda tidak perlu hafal-hafal ya. Berapa deh kalau itu ya? Itu ada 14. Ingat, misalnya 14 SKS, tapi setelah dicek kapelmu, kapel ya, bukan denda kerja bakti. Denda kerja bakti berarti luarannya uang, Anda harus bayar duit. Biasa kalau orang banyak duitnya, tidak pusing itu denda kerja baktinya 1 juta juga tidak pusing. Tapi itu jahat di mata Tuhan ya. Potong SKS sudah 14, malas datang kapel, dipotong 7 SKS. Pernah ada loh, tinggal 1 mata kuliah dia dapat, sampai dia kena mental. Tapi karena saya PA-nya, saya tahu dia tidak ambil di pagi, saya suruh dia naik ke kelas malam. Itu. Akhirnya lulus. Dapat apa? Memang pintar janaknya, tapi malasnya minta ampun. Ya. Jadi dia bilang, Pak saya bisa ambil 24. Sayangnya dipotong lagi. Kapel dia tidak pernah hadiri. Dipotong berapa? 7. Berarti 17 saja. Jadi ya begitulah. Ini beban studi. Ya. Jadi penentuan mata kuliah memenuhi jumlah kredit yang akan diambil dengan persetujuan dosen wali. Jadi kalau saudara di masa tenang itu Anda langsung melihat teman punya, kayaknya saya terlewat mata kuliah wajib. Dosen PA saya ini kayaknya dia lewatkan. Tidak apa datang. Pak, mohon dipertimbangkan Pak, dilihat kembali saya punya mata kuliah yang Bapak pilihkan. Karena saya juga pernah buat kesalahan. Saya habiskan SKS-nya 20, saya lupa mata kuliah wajib, homiletik 1, tidak diambil. Ya, putar lagi 1 kali teman itu. Dia sudah ikut kuliah. Wah, saya bersalah, pasti salah. Ya. Walaupun nanti bahwa ini kehendak Tuhan, tapi tidak bisa pakai alibi begitu dosen PA, harus bilang saya salah, Dek. Ya. Homiletik 1 saya tidak suruh ambil. Habis memang itu 18. Jadi jangan juga kalian itu merasa, kenapa cuma 17? Saya punya 18. Karena bisa saja ada mata kuliah yang 3 SKS yang penting Anda ambil daripada mencukupkannya. Sementara itu wajib. Oke? Begitu ya. Jadi didahuluin dulu wajib. Ya. Kalau mahasiswa musik itu paling juga, terjal juga perjalanannya. Jadi ikut baik-baik itu ya. Wajib yang wajib di musik dulu. Nanti kalau kalian mau ambil yang teologinya, sekarang kayaknya kurang nih teologinya. Paknya toh. Paknya ambillah kalau ada di semester antara. Kalau tidak ya ini. Jadi biasanya strateginya kalau musik itu ambil musik dulu. Semua di normal, baru kemudian di semester antara diambil mata kuliah yang muncul dari prodi lain, misalnya teologi ataupun ini. Ya, biasanya begitu strateginya, jitu sekali ya. Ada par juga ya. Par juga itu dengan konseling juga mata kuliahnya keluar 2 tahun sekali kan, seperti itu. Jadi harus betul-betul mata kuliah wajib di par dan konseling diperhatikan. Catat ya. Ini yang harus diperhatikan, garis bawahi. Nah ini 2 minggu setelah registrasi, ini masa tenang tadi. Nah ini ada, tapi tidak ada pasca sarjana, saya lewati saja. Penilaian hasil belajar ya. Jadi ada kontrak dengan mahasiswa lewat RPS. Ya, kalau dosen tidak memberikan RPS, catat apa yang di pertemuan pertama. Kadangkala ada mahasiswa itu malas masuk pertemuan pertama. Padahal di situ dibicarakan kontrak, apa yang mau ini catat baik-baik. Jadi ketika RPS-nya dibagikan, Anda lihat cocok tidak dengan silabus di pertemuan pertama kontraknya. Kenapa bertambah lagi nih? Ini tidak dibilang waktu ini ya, bisa protes ya. Tidak sampai bilang, tidak kamu salah lihat. Enggak, ini catat, ada di papan tulis dicatat ya. Jadi saya buatnya begitu, kontraknya itu saya tidak tambah-tambah lagi. Ya waktu buat RPS-nya disempurnakan,
Tidak ada lagi. Ya, ini ada kuis tes kecil. Nanti Anda lihat, Anda bisa buatkan Excelnya berapa kok dapat kuis apa. Karena dosen-dosennya juga akan menggunakan Excel yang sama untuk menghitung ya. Ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, ada praktikum. Nah, ini ada biasa tidak wajib sih dosen itu memberikan UTS. Biasanya presentasi ya menjadi UTS-nya. Tapi itu karena berjalan. Dia berjalan. Kadang juga masuk kuliah tidak ada UTS, yang ada UAS. Ada juga yang tidak punya UAS. Saya sudah tidak ada UTS dan tidak ada UAS. Biasanya presentasi dengan praktek. Ujian lisan ya ini. Abaikan yang sebelah kiri ini A minus ini ya. Ini S2 S3 ya. Ini kalian. Ya. Di bagian penilaian ini ya. Ada biasa iri. Irinya begini. Kenapa teman saya itu dapat A? Dan saya juga dapat A. Anda harus tahu ya, ada A kecil, ada A besar. A kecilnya apa? 86. Dan yang cerdas itu kerja tugas, spontan panting di situ dapat 90. Protes, kenapa ini dapat A? Ya karena dia persis di A kecil, 86. Ada juga yang sudah di up sampainya di 85. Protes, kenapa itu dosen tidak kasih tambah 1 kah supaya dapat A? Ya Anda sudah di up, Anda tidak tahu diri, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi 85 itu B besar ya. Ya, B kecilnya 75 ya. Jadi gitu. Jadi harus ngaca ya, ngaca baik-baik, lihat diri betulkah ini, toh? Berhati-hati kalau ada dosen bilang begini, terlambat sesuai kontrak berkurang nilainya, meleleh. Nah, jangan main-main. Lewat toh, kau mau tiba masa tiba akal baru buat itu tugas, lantas meleleh lewat 1 minggu. Seharusnya bisa A kecil, turungi jadi B tengah. B tengah itu berapa ya? 80. Karena dosennya mementingkan Anda mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu sikapnya ya. Sikapnya ya. Ya. Tadi subuh itu gara-gara jengkel sama wasit kartu kuning. Sudah itu dapat kartu kuning kedua. Haleluya. Kartu merah. Kalami? Cuma gaya saja. Karena dia jatuh, kartu, tidak mau dikasih kartu, kuning, kamu dapat kuning. Jadi hati-hati sikap saudara, gestur tubuh saudara di kelas itu, dosen tegur kamu, kenapa kamu begini-gini? Kamu kasih gestur yang tidak bagus, ya, bisa kau tidak lulus itu. Dan kau tanya, kenapa saya tidak lulus? Ada gesturmu. Dan dia diam-diam dosennya. Selesai. Ya. Pernah ada dosen ribut. Sudah dibilang diam, ribut. Dia keluar saja. Kenapa itu dosen keluar? Ya. Ya, ribut. Datanglah semua satu kelas minta maaf. Padahal hanya beberapa orang yang buat. Jadi harus kalian perhatikan gestur saudara ya. Jangan karena Anda pintar lantas gesturmu tidak bagus ya. Tidak ada sih dosen yang baru kamu masuk duduk di kelas lantas tidak lulus ya, tidak ada. Tapi kalau gesturmu selama kelas itu bisa saja ini ya. Apalagi kalau cara dudukmu itu seperti apa ya, kayak orang mau tidur ya. Nah, itu. Oke. Ini berikutnya kita lanjut saja. Ya ini PKL dan KKL ya. Ada asistensi mengajar juga. Pengabdian masyarakat PKL 124 SKS minimal. Ya. Tapi kita cukup terbantu ya. Karena dengan semester antara itu cukup terbantu. Cuma tahun depan sudah tidak ada. Cuma ada semester antara, tidak ada lagi percepatan. Karena kurikulum baru kita sudah stabil ya.
laporan pelayanan semester 3. Ya ini nanti sebenarnya nanti kemahasiswaan ya, berurusan dengan kemahasiswaan ini. Ini ujian akhir, kita ada skripsi ya. Saya lewati saja karena ini ya, saya mau apa ya, untuk bagian ini soal mental saudara. Soal mental. Jadi saya ada bimbing, baru ujian judul, sudah ACC, langsung dia berhenti menulis. Ya. Jadi berdoa sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan mental sama saya. Jadi saya tidak pernah mengatakan begini, bahwa ada memang orang bodoh dan ada orang pintar. Tidak. Karena kalian ciptaan Tuhan ya, punya keunikan masing-masing. Tapi persoalan adalah satu penurut, satu tidak nurut. Satu bilang, iya saya mau taat sama pembimbing saya, tapi dia tidak melakukannya. Ada juga cuek-cuek dari pembimbing, tapi dia melakukannya. Kan firman Tuhan juga bilang begitu toh. Jadi Anda harus modenya apapun yang pembimbingku minta, saya akan kerjakan. Kalau saya tidak tahu, saya tanya teman, saya tanya senior apa semua. Tapi jangan senior yang malas ya, kau tanya ya. Dia juga skripsinya terlambat, masa kamu ikut-ikut juga terlambat. Satu roh baku cari ya. Orang yang duduk bersama dengan pemalas, maka dia juga akan ketularan malas. Ya itu ya. Ya biasanya juga sudah bagus, tapi masalah biaya. Jadi menurut saya, apa yang bisa dijual lah, apa yang bisa diutang, utang midul sama keluarga. Jangan pergi kerja. Karena kerja capek pulang, skripsi tidak jadi. Bertambah-tambahlah semestermu. Dan kau tidak sadar, sudah 8 tahun saya di sini. Sudah bisa S2. Ya. Jadi taruh di kepala saudara, jangan lama-lama di sini. Jangan terlalu mencintai gedung-gedung ini, ya. Cintailah Tuhan selama kau ada di sini, gitu kan? Jangan lama-lama gitu, ya. Nanti orang tua mau bilang, kok kuliah juga? Atau kok keluyuran menikmati kota Makassar yang begitu ramai ya? Karena ada banyak yang kena fobia itu. Tidak mau pulang kampung karena mau menikmati Makassar. Oke ya, jadi kalau S1 itu 1 dosen pembimbing, 2 dosen penguji. Kita ada proses validasi ya. Jadi nanti itu ada tempatnya sendiri. Ini ada validasi instrumen penelitian ya. Pengujinya, jadi 1 pembimbing, 2 penguji. Penguji itu menjadi validator. Ya. Ya. Sekarang kita ya, terlalu banyak saya ambil waktu ini ya untuk ini. Memang panjang slide-nya. Panjang slide-nya. Ya, ada yang mau bertanya mengenai ini? Setelah lihat-lihat mungkin ada mau catat, mau pertanyaan kritis ya. Mau silakan. Panjang slide-nya ini tadi memang. Makanya saya cepat-cepat saja. Ada? Silakan. Yang 1 cowok, 1 cewek ya. 1 perempuan, 1 laki-laki ya. Ada laki-laki? Kalau rajin bertanya itu tidak sesat di jalan, ya. Silakan. Yang perempuan ada? Ada di sini? Ya merasa perempuan? Ya. 1 perempuan? Silakan bertanya, silakan. Namanya siapa? Supaya dikenal. Baik, cek. Perkenalkan, nama saya Jose Mario Crispo. Saya dari Gugus 7, Prodi Teologi. Dari asal dari mana? Dari Kalimantan Tengah. Hah? Kalimantan Tengah. Oh, Tengah, Palangkaraya ya? Bukan. Ya? Murung Raya namanya. Hah? Murung Raya namanya. Oh, ya. Oke. Saya izin bertanya, SKS itu apa, Pak? Ya? SKS. Sistem kredit ya, semester ya. Ya, sistem kredit semester. SKS gitu ya. Jadi ada 1 mata kuliah 3 SKS, berarti 3 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu 50 menit. Ya. Memang biasa saya itu
kadang-kadang bukan 3 kali 50, biasanya 3 jam pas begitu ya. Jadi 15 menit pertama itu biasanya dosen itu memberi dulu brainstorming, kadang-kadang tidak belum mengena kepada itu. Jadi mengingatkan mahasiswa toh, oh ya kalian harus rajin belajar, kalian ini jadi seperti wejangan-wejangan, nasihat-nasihat ya, biasanya 15 menit pertama. Sehingga itu waktu diambil. Tapi kalau ada juga dosen keluar 10 menit sebelum pelajaran berakhir, itu benar juga ya. Benar, 15 menit juga masih benar karena 3 kali 50 ya. 3 kali 50. 3 SKS itu. Jadi mata kuliah ke teologi ya. Nah, itu ada pengantar perjanjian baru 1 dan 2, itu 3 SKS. Jadi biasa kuliahnya itu jam 2 sampai jam 5. Nah, itu ya. Jam 5 berarti ada yang suka tidur siang kah? Angkat tangan dulu yang suka tidur siang waktu SMA, angkat tangan. Suka ya tidur siang ya, tapi tidak gemuk-gemuk juga ya. Ya, itu juga masalah itu ya. Jadi 3 SKS itu biasanya jam 2 sampai jam 5. Ada juga jam 9 sampai jam 12. Kalau 2 SKS, tidak ada 1 SKS ya. Tidak ada juga 0 SKS. Tidak ada juga 4 SKS. Jadi yang ada 2 SKS, 3 SKS. Ya. Ada lagi pertanyaanmu? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Makasih. Iya. Mic-nya minta tolong dulu. Ya. Cepat langkahnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Viola dari gugus 4, Andreas. Ya, pertanyaan saya Pak. Asalnya? Asal dari Kalimantan Utara, Kota Tanjung Selor. Oke. Pertanyaan saya untuk semester awal dari semester 1 itu persyaratan lulus bersyarat itu sistemnya seperti apa ya Pak? Kalau? Semester awal untuk lulus bersyarat. Itu sistemnya seperti apa? Maksudnya kalian paket dapat SKS toh? Iya. Iya. Lantas apa yang kamu mau tanyakan? Kalau misalnya dia mahasiswanya dapat lulus bersyarat itu cara dia nge-push selama di semester awal itu seperti apa Pak? Oh, lulus bersyarat yang kamu tanyakan, bukan ya jumlah iya. Jadi lulus bersyarat itu kita mau lihat dulu ya, karena ada tes psikologis MPDI itu ya. Jadi artinya ada mungkin kecenderungan bahwa kalian ini dari tes yang Anda jalani seperti apa tidak ini ada seperti kesannya bahwa Anda itu tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran yang sangat padat. Tapi Anda tidak perlu khawatir dengan itu. Jadi kembali lagi kepada dirimu, kamu mau menjadikan itu sebagai doa ya, ataukah kamu mau keluar dari itu? Menunjukkan bahwa saya mampu karena Tuhan. Ya. Jadi biasa itu kategori 2 dan 3. Tapi malahan biasa juga kategori 1 yang lulus MPDI-nya malah di tengah jalan karena ada penyebab itu masalah. Jadi Anda kenali diri saudara ya. Kalau misalnya saya itu bisa kena mental gara-gara kalau ada masalah di keluarga. Saya itu ada kena mental kalau ada yang bikin saya maksudnya ada sesuatu di dalam diri saya ya. Terganggu saya. Nah, jadi itu perlu diatasi. Makanya ada konselor ya, ada konselor. Jadi kalau Anda nanti dari akademik jadwalkan nanti kalian konselor, hadirilah, ya toh? Karena konselor ini bukan kaleng-kaleng, dia sudah sangat mengerti soal konselor. Yang jelas jangan anak yang masih mahasiswa konseling, kamu pergi konseling, dia juga mau dikonseling itu, ya. Dia baru masuk atau kakak-kakak yang konseling ya. Dia ambil tentang kecemasan, baru ternyata dia orang cemas. Bagaimana itu ya? Dia ambil tentang suka menunda-nunda pekerjaan, padahal dia nunda skripsinya sampai 2 tahun. Nah itu kan hati-hati tuh yang anak-anak konseling ya. Ambil judul baru pastikan bahwa kau hidupi ya. Nah, gitu ya. Sama juga anak teologi kan.
Ada Pak juga, dia kalau Pak itu kan 2 kali, kalau dia salah ngajar ya dia ditimpalkan itu. Kalau anak teologi khotbah A B C D bagus sekali tapi hidupnya enggak bagus gitu ya. Jadi semua ada masalahnya ya, konselor musik juga gitu kan. Jago ini tapi akhirnya sombong sekali dia, jadi sombong karena pintar talentanya yang dia gunakan toh. Seperti itu ya. Jadi aman saja kalau lulus bersyarat berarti Anda lulus itu. Kan ada kata lulusnya. Toh? Tidak lulus apalagi bersyarat. Ah, itu kan itu berarti pulang ya. Mengapa dia tidak lulus? Karena mungkin dia adalah pecandu narkoba yang belum beres. Jadi kita bukan rehabilitasi kampus kita ya. Bukan bengkel ya. Ya, gitu ya. Tapi kalau yang lulus bersyarat itu mungkin persoalan fisikisnya gitu ya. Saya juga waktu dulu langsung dibilang, wah ini orangnya temperamen. Tapi bagusnya, itu hasil psikotes saya. Bagusnya ini dia bisa salurkan. Makanya itu saya bisa sekarang mengendalikan. Tapi ada 2 cewek, wah dia pendam. Nah, enggak bagus. Ya. Apalagi di zaman artificial intelligence ya. Yang bisa membaca wajah saudara. Jadi kalau Anda lagi murung baru ada, kamu murung ya? Tidak Pak, langsung saya foto. Langsung AI bilang, ya murung, lihat ini bibirnya naik sini. Iya serius. Iya karena ada firman Tuhan bilang, masa kan baru dia bercermin di situ, dia lupa mukanya. Nah apalagi kau tidak bercermin kan, besar sekali kemungkinan kau lupa. Bahwa kau tadi sudah begini naik gini ya. Gitu ya. Nah, ini bukan lagi melawak ya, bukan melawak. Memang ada yang begitu ya. Ya, oke, kita pindah dulu ya ke berikutnya. Sorry. Ya. Ya, kita disambut dengan selamat datang mahasiswa dengan judul Menavigasi Dunia Kampus di Era Merdeka Belajar. Ya. Strategi menjadi mahasiswa adaptif, inovatif dan berprestasi. Tapi ingat, bungkusannya adalah dalam koridor Tuhan ya. Setelah beberapa hari di sini, kalian sudah adaptif atau tidak? Sudah bisa beradaptasi? Atau masih ada mengenang masa-masa SMA yang cabe-cabe yang itu mungkin, atau yang apa ya, pulang langsung mau tidur deh, rebah-rebahan gitu ya. Di sinilah asrama, ampun nah gitu ya. Kita mau tidur, ada yang mendengar musik, ada yang main gitar, kita mau tidur ya bilang gitu. Kakak saya mau tidur siang ini. Lalu kakaknya bilang tidur saja, tutup telinga, tidur. Nah itu misalnya kayak gitu toh. Anda harus beradaptasi toh, gitu ya. Ada yang sudah mulai tidak cocok dengan kamarnya, puji Tuhan. Kalau cocok itu kayaknya agak aneh sih. Iya, dapat bocoran kayaknya dari kakak-kakak yang jadi sudah penggembalaan di kampung masing-masing ya, di gereja masing-masing ya. Jadi harus adaptasi gitu ya. Harus adaptasi, harus cepat beradaptasi. Karena nanti waktu PKL Anda harus beradaptasi, waktu skripsi juga Anda harus beradaptasi. Kalau Anda tidak bisa beradaptasi, maka bye-bye gitu ya. Welcome to the jungle. Kenapa dibilang jungle ya? Ya, SMA. Belajar disuapi guru, jadwal diatur penuh, seragam sama ya. Ya, belajar sendiri, self-directed learning, belajar mandiri ya. Belajar mandiri, mandi sendiri ya, enggak ajak-ajak teman gitu ya. Menyusun jadwal sendiri, ada KRS, atur jadwal belajar. Anda tidak datang di sini menjadi sarjana futsal, sarjana badminton, sarjana apa lagi? Sarjana voli itu ya. SP ya, bukan. S-Fields dengan SPD ya. Bukan sarjana futsal ya, Foods ya gitu ya. Bukan olahraga Anda datang di sini ya. Gitu. Oh rajin olahraga tapi tugas tidak rajin, bagaimana sih? Oh rajin melayani tapi tugas tidak rajin, wah pusing ya. Itu kenapa dikatakan welcome to the jungle ya. Ya. Kalian adalah nakoda bagi kapal kalian sendiri sekarang. Jadi Anda lagi berlayar ini ya.
sudah berlayar. Ya, ini baru muncul di sini ya, istilah-istilah itu ya. KHS ya, kartu hasil studi, KRS, kartu rencana studi, SKS, Sistem Kredit Semester ya. Ini aturan main terbaru ya, Permendikbudristek ya. Kuliah lebih fleksibel, belajar tidak hanya di dalam kelas, kan ada online. Wah, ini online, kuota lagi. Iya, kalau main game pakai kuota ndak pernah mikir-mikir. Nonton YouTube drama China tidak mikir-mikir. Ya, kayaknya ndak ada ini. Puji Tuhan, hati-hati kamu kena demam dracing ya, bukan drakor lagi ya. Tugas akhir tidak harus skripsi. Nah, tapi kita ini pakai ke skripsi. Karena di situ ternyata sama kayak pelayanan ya. Stres dalam pelayanan. Ini juga ada stresnya dalam skripsi ya. Sebenarnya tidak sih. Skripsi itu kan barang yang sudah dilewati oleh banyak orang toh. Seharusnya kita lebih cerdas. Betul tidak? Iya toh? Judulnya memang beda, tapi kan sudah dilewati. Anda tahun pertama di sini, dapati kakak yang ini skripsi. Kok kenal itu kakak? Tanya, kenapa begini. Nah, kau catat. Sudah itu kau lanjut lagi yang kakak tingkat yang selesai toh? Sampai kalian pergi PKL. Ada waktu belajar. Kamu bisa belajar gitu ya. Jadi harus ikuti itu ya. Lulus cepat, lulus tepat. Ya, fokus. Jadi Anda datang di sini untuk belajar. Belajar apapun. Yang jelas bukan kejahatan yang Anda pelajari di sini. Ya, jadi Anda bisa membaca kalau kita di dalam penelitian itu roadmap-nya, jalannya itu. Bahwa kalau saya ini harusnya bisa. Semester 1, semester 2, semester 3. Ya. Jadi jangan datang di sini pakai mode saya datang ke Makassar untuk pelayanan di gereja. Bukan itu, Saudara. Anda datang untuk belajar. Jadi ikuti semua regulasi dengan baik. Ya? Karena persoalannya antara orang yang ada yang berhasil dan ada yang tertahan atau tertunda itu karena persoalan tidak mau nurut. Kita bilang A, dia maunya A minus. Memang masih A tapi sudah ada minusnya. Ya. Jadi Anda harus ingat itu. Ada firman Tuhan itu lebih baik taat kepada Allah daripada manusia. Kalau kita bawa kepada konteks belajar, lebih baik saya taat kepada apa yang dinasihatkan oleh dosen daripada saya taat pada diri saya sendiri. Maksudnya keinginanmu. Paham ya? Jadi buat statement-statement begitu dari firman Tuhan bahwa itu yang harus kamu gaungkan di telingamu, di pikiranmu, di hatimu, supaya kamu bisa berhasil. Waktu kau berhasil, bukan hanya memberkati dirimu tapi orang lain. Betul tidak? Karena dia lihat, wah teman saya bisa berhasil. Masa saya tidak berhasil? Saya harus berhasil ya. Nah ini. Trilogi kesuksesan mahasiswa. Ingat ya. Ketika kita bicara yang seperti ini, kalian harus ingat ada oknum pribadi yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus yang memimpin saudara sehingga Anda bisa berhasil. Jadi Anda harus peka dengan pimpinan Tuhan. Tapi ada juga oknum yang mau menjatuhkan kalian yaitu iblis. Ya. Gitu. Ya. Ini bahasa sekuler ini sebenarnya, bahasa sekuler ya. Nilai IPK yang baik sebagai tiket masuk kerja. Anda kan bukan itu sebenarnya ya. Tapi bagus kalau kalian mau berpikir begitu. Oh saya harus IPK ku bagus. Jadi itu yang memotivasi kamu belajar. Orang lain juga mau IPK ini. Saya ingat sekali angkatan 2011 itu, sama-sama 12 tidak terlalu. 2013 tidak terlalu. 2014, sama-sama mau IPK-nya bagus. 15 juga tidak terlalu. 2016 IPK-nya mau 17 biasa-biasa saja. 2018 tambah tidak biasa gitu ya. Hanya beberapa orang saja. 19 juga biasa-biasa saja. 2020 ya ada peningkatan sedikit. 21 kayaknya yang 22 ya.
ya agak motivasinya tidak terlalu ini ya. Sebenarnya situasi seperti itu saling bukan berkompetisi sih, kita tidak ngajari kompetisi, tapi maksudnya mau sama-sama selesai gitu ya. Karena satu angkatan. Jadi baku kejar-kejar begitu, enggak rasa kita sudah dekat finish ini. Itu bagus itu di angkatan seperti itu. Jadi bukan baku senggol kiri kanan, tapi saling mendorong. Kok kamu selesai ya? Wah, saya juga mau selesai. Yang sangat terasa saya lihat di 2011 sih, angkatan 2011 itu. Ya. Dan itu angkatannya Pak Musa ya. Oke, aktif di BEM, UKM ya, banyak kita punya ya, ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Pak, saya dikasih kebersihan. Wih, pekerjaan rendahan itu. Enggak, saudara. Penting itu. Ya. Penting sekali. Semua sama pentingnya. Ya. Karena tidak semua orang memulai dengan wow gitu ya. Ada yang dari bawah ya, 0. Justru kalau sudah wow begitu, langsung 10. Wah, kalau dia jatuh, kayaknya susah bangkitnya ya. Betul tidak? Ya. No? Kalau sudah di atas baru diminta diturunkan, susah. Nah, biasanya Tuhan itu mengiyakan untuk diturunkan toh, supaya dia banyak belajar. Ya. Prestasi, ikut lomba, riset, pengabdian masyarakat. Saya dengar ada katanya yang suka menulis jurnal. Tapi Anda jadi mahasiswa baru dulu ya. Jalani proses, belajar secara otodidak. Nanti ada waktunya ya. Pilih lembaga yang sesuai. Pastikan nama kalian terdaftar di PD Dikti ya. Data resmi negara. Jadi tolong itu waktu di absen itu sudah ada kesalahan ketik namamu tidak sesuai ijazah SMA. SMA ya, SMA yang terakhir itu ya. KTP-mu bisa salah, kamu bisa perbaiki, tapi ikut ijazah SMA. Ya. Jadi kalau kakak Rensi atau kakak Novi menginputnya keliru, karena dia berpatokan sama KTP sementara ijazah tidak demikian, kamu cepat cepat koreksi ya. Misalnya Hengki, dia tulis di situ Y padahal I, baru ada G-nya. Nah, bukan Engki, bukan Hengki. Heng, ada G-nya. Ya. Apalagi yang namanya yang barat ke barat-baratan tuh. Ya. Tapi memang ada yang namanya itu John. JH, John. Bukan John, karena dia takut kalau dia kasih John nama anaknya JOHN, itu kayaknya ekspektasinya terlalu tinggi sama Johannes. Tapi kalau dikasih John, kalau meleset sedikit kan kita bilang, kan memang saya tulis nama anak saya JHON, bukan yang itu. Pintar sekali alibi orang tua ya. Nah, LMS ini sebenarnya untuk pembelajaran online ya. Nah, kita biasanya di kampus ini menggunakan Google Classroom. Ya, Google Classroom untuk tugas-tugas, ada juga e-learning ya, seperti itu, tapi lebih banyak Google Classroom. Etika digital, ya cara menghubungi dosen via WhatsApp yang sopan, salam, identitas, keperluan, maaf, terima kasih. Ya. Jadi dosen juga punya etika dalam menghubungi mahasiswa ya. Jadi kalau urgent itu ya bisa saja dia telepon kamu tengah malam ya. Tapi kalau mahasiswa di kampus tidaklah, karena kalau dia angkat berarti kan ketahuan dia. Karena jam 10 sudah dikumpul. Loh, kok bisa angkat ya? Hebat sekali. Ya. Jadi tetap sopan ya. Ini kenapa dosen ini? Mahasiswa, saya harap teman-teman mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa, jangan centang abu-abu. Kalian bukan dosen. Jangan centang abu-abu. Ya, centang biru ya. Periksa itu WA-mu itu. Ya. Gitu. Yang merasa penting itu ya centang abu-abu ya. Mohon maaf dosen-dosen ya kalau ada yang centang abu-abu ya. Dia aja yang mau lihat kita tidak bisa lihat dia. Jadi centang biru ya. Pak Hengki centang biru ya.
Ada biasa dosen tidak tahu kalau dia centang abu-abu ya. Kalau abu-abu itu kan dia sudah baca Mi, tapi kamu tidak lihat dia pada waktu dia mengetik kan dia waktu anu kelihatan mengetik gitu. Ya. Jadi Pak Hengki itu bukan hanya pakar itu, tapi semua dipakari supaya bisa dimengerti. Yang punya KIP di sini siapa? Yang punya KIP, kartu Indonesia Pintar, bukan kartu Indonesia Pencuri ya. Ya, ya tolong nanti sudah urus kah? Sudah urus ya sama karensi harus diurus, ya toh? Kan punya. Kalau tidak diurus bahaya itu. Tapi ingat kartu Indonesia Pintar itu bisa terputus pembiayaannya kalau Anda cuti, sakit, toh? Atau mungkin nilainya jeblok, itu bisa berhenti ya. Bisa berhenti. Biasanya sih gara-gara sakit atau cuti. Jadi berhenti, kalau berhenti ya berarti usaha mandiri Mi. Ya begitu ya. Jadi tolong yang KIP itu melapor sama karensi, nunggu informasi. Karena ini sangat membantu juga mahasiswa. Dan juga penerima KIP ini Anda harus baik-baik mengelola keuangan saudara ya. Karena ada yang lewat 4 tahun akhirnya sudah tidak dibiayai KIP dan dia juga tidak punya biaya. Karena hedon. Ya hedonisme ya. Ada duit toh, banyak, mau makan apa semua gaya hedon, selesai. Ya. Kesehatan mental dan support system. Kuliah itu maraton, bukan sprint. Itu ya. Bukan sistem kebut semalam. Orang yang cerdas, cerdas ya, kerja cerdas bahasanya, kerja cerdas. Waktu sudah keluar silabus atau kontra perkuliahan, dia udah mulai bertanya. Lalu dia mulai mengukur kemampuannya. Bukan ditumpuk di ujung saudara. Nanti deh. Kalau misalnya semester ganjil ini kan berarti November baru saya kerja semua tugas. Nah. Enggak gitu. Kerja cerdas itu masuk di perpustakaan cari buku ini langka sekali. Foto yang ini yang saya baca daftar isinya, saya foto tak. Sudah itu cari di internet. Nanti ikut mahasiswa baru ikut programnya perpustakaan setiap hari Sabtu. Cara mencari referensi, cara membuat makalah apa semua. Sudah tahu. Kita begitu caranya. Pak Hengki itu enggak pernah masuk lagi di perpustakaan karena kerja cerdas. Toh? Ya. Kerja cerdas. Enggak masuk di perpustakaan sekarang. Ada sekarang AI tapi harus hati-hati. Makanya nanti juga diajarkan bagaimana AI yang benar. Pentingnya menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental ini bukan hanya stres, depresi, ya. Ada orang bilang dia kerasukan Pak, dia suka menyendiri. Mungkin dia depresi, bukan kerasukan. Sudah diusir-usir setannya tidak mau pergi-pergi. Karena memang dia depresi, bukan okultisme ya. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang ada di sini merasa punya pegangan toh, cepat tanggalkan itu. Ya, cepat tanggalkan itu. Karena kalau Anda tidak tanggalkan, Anda bisa kerasukan betulan ya. Karena di sini tempatnya ini rajin kerasukan di sini. Ya, tempat ini rajin kerasukan. Jadi kalau ada pegang-pegang, saya dikasih kalung gigi monyet. Nah, itu. Saya bisa menghilang pada saat saya berlukan. Wah, gitu. Kalian harus tanggalkan cepat itu ya. Saya pernah dimandikan 3 hari 3 malam. Ayo cepat putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Itulah gunanya tempat ini di sini ya. Banyak hamba Tuhannya ya. Kesehatan mental, jangan suka tunda-tunda ya. Cepat tersinggung gitu ya. Cepat sakit hati, itu sudah harus dilepaskan semua. Nanti buang semua itu di Malino ya. Biar ditelang oleh angin malamnya Malino ke gunung-gunung sana. Jadi dia tidak kembali lagi toh. Sudah buang nanti ya. Buang semua nanti situ ya. Jangan ada yang disisahkan. Ya sisakan sedikit karena ini masih enak Pak di saya. Tidak bisa, buang cepat gitu ya. Tuhan sudah bersihkan ya. Jadi nanti menaik Malino itu gunanya itu buang semuanya ya. Kalau kacamatamu itu bisa bikin kamu jahat ya buang juga. Tapi kalau tidak usah.
ya. Gunakan fasilitas kampus, konseling mahasiswa, dosen pembimbing ya. Bagi yang badannya merasa terlalu berat untuk lompat ya Anda bisa ini ya. Oh, habis ya. Habis. Dekat sekali nih, sedikit sekali ya. Iya. 1 jam waktunya tapi terbalik 9 slide-nya terbalik. Yang tadi itu sebenarnya butuh 1 jam. Tadi jam setengah 11 ya. Jam 11 ya, setengah 12. Habis nih, tinggal sedikit. Ya kita masuk pertanyaan. Ada yang mau ditanya? Ya, anggota. Ayo gercep. Mana itu anggota? Anggota sudah mau pergi makan ya. Ya, siapa lagi? Ini bisa kita ini ya, 1, 2, 3. Cowok, cewek 1 lagi. Supaya 4. Oh, cowok itu. Ya boleh 4. 1 lagi cewek. Cewek? Perempuan? Mohon maaf kalau tidak senang dengan kata cewek ya berarti perempuan. Perempuan ada lagi? Kasih dulu yang siapa tadi yang dulu angkat tangan. Dulu angkat tangan ngaku. Dulu angkat tangan tadi. Oh ya. Ayo cepat. Wah, di mana itu tadi pelakunya itu tadi? Di mana dia itu pergi itu? Ternyata dia sudah ada ya. Shalom, Ya, sebelumnya salam. perkenalkan nama saya Arsel Julia dari Gugus 5 Matius, berasal dari Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Malinau. Mohon maaf Bapak, sebelumnya apa bisa saya bertanya 2 pertanyaan? Boleh. Oke. Boleh. Yang pertanyaan pertama, saya ingin tahu jika nanti saat kita sudah belajar di kampus, jika ada dosen yang berhalangan atau mungkin sedang pelayanan di luar, apakah dia bisa, dosen tersebut bisa mengambil jam lain kita atau malam seperti di kampus-kampus umumnya? Dan pertanyaan yang kedua saya, apa saja lomba yang bisa kita ikuti? Oh iya, baik. Terima Terima kasih. kasih. Jadi kalau berhalangan di luar biasanya ada asistennya ya. Kalau dia tidak punya asisten biasanya ada penugasan. Jadi kelas itu tetap berlaku. Kalau dia mau dia akan berkata bahwa oke, Anda di kelas kita online. Karena dia ada di luar kan bawa laptopnya kan. Jadi dia online. Jadi dia ada ketua kelas yang akan menyediakan itu untuk proses online-nya. Zoom-nya akan disediakan oleh kampus gitu ya. Untuk itu. Jadi jarang kosong gitu ya. Jarang sekali kosong ya. Jadi bisa diganti itu biasanya. Tapi tidak selalu diharapkan mengganti kelas itu dengan hari lain ya. Karena hari lain juga sudah padat ya. Jadi kalau memang dosennya tidak masuk ya selesailah di situ. Dosen harus menganggap bahwa semua mahasiswanya hadir ya. Gitu ya. Yang kedua, kita ada beberapa lomba yang di LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 itu ada lomba, kita selalu jadi juara 1 lomba seriosa. Jadi kalau ada perempuan yang lomba pop juga ada. Jadi ada, ini baru-baru ada ini besok ini tapi kayaknya pada tidak ada yang ikut gitu ya. Sampai LL Diktinya karena dia sesepuh kita dia bilang, ya dosennya saja ikut, enak saja ini mahasiswa punya ya. Nah, jadi ada ya lomba itu, poli juga ada gitu ya. Nah, seperti itu, tapi memang harus dipersiapkan ya. Jangan sampai yang ikut poli rata-rata kayak tingginya Pak Hengki mau menang ya, susah ya. Berhadapan dengan pemain poli yang tinggi-tinggi semua 1,8 ya, kita dikadalin gitu ya, di smash benjol kita ya. Jadi ada lomba ya, dan lomba yang berikutnya juga kita bisa cari lomba di tempat lain, di STT lain ya, seperti itu. Karena ya itu baru-baru ada ya lomba dari STT Amanat Agung diikuti oleh kakak senior yang lagi magang misi, lagi PKL, tapi dia itu daftar 50.000 lalu juara 1 dia bahasa Yunani di STT Amanat Agung ya. Seperti itu. Jadi terbuka untuk itu ya. Lomba untuk atas nama sekolah kan bisa diberi izin ya. Tapi kalau izin karena nikahan kakak ya alpa ya. Ingat ya, Anda bisa izin 100 kali sama dosen. Nah, mungkin banyak mahasiswa mau izin kan. Tapi itu alpa itu. Izin yang bisa dibilang izin dan bisa dianggap hadir
adalah penugasan dari sekolah. Oke? Ya, sakit juga kan 3 kali ya. Gitu ya. Oke, yang tadi mana lagi supaya bisa ini? Kedua, ketiga, kemudian keempat. Enggak ada, Mi? Ada? Oh, cuma ngantuk dia ya. Ya, oke. 2, 3, dan 4. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nopon Witama, asal saya dari Mamasa, saya mengambil jurusan teologi. Jadi pertanyaan saya, Pak, kan di mata kuliah itu ada sistematika 1 sampai 4. Tapi sekarang itu sudah ada, pas kami belajar kemarin, teologi Alkitab dan Allah, dan itu dikatakan adalah sistematika 1. Ya. Apakah itu diringkas atau ada beda-bedanya? Jadi, Oke. Itu saja? ya itu saja, Pak. Wih, wah, gampang sekali itu kalau itu. Ya cuma ganti nama saja, harus tidak boleh lagi pakai poin ya. Yunani 1, Yunani 2. Jadi Yunani dasar itu Yunani 1. Yunani lanjutan itu 2. Bahasa Inggris dasar, bahasa Inggris lanjutan. Jadi itu dipanjangin namanya. Tidak boleh main poin 1, 2, 3, 4 ya. Yang penting Alkitab itu 1. Kedua yang bicara malaikat, manusia dan dosa 2. Yang ketiga itu tentang Roh Kudus, keselamatan ya. Ya, kemudian eklesia itu gereja dan akhir zaman itu 4 ya. Seperti itu ya. Jadi cuma penamaan saja. Silakan. Ya. Siap-siap ya, nanti dia ke sana ya. Ya, dan kita selesai. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kaindi Biru dari Prodi PAR, asal Kalimantan Timur, Pak. Oh, ya. Pertanyaan saya terkait SKS, Pak. Ya. Oke, untuk SKS antara, apakah SKS antara ini berlaku bagi mahasiswa yang dalam tanda kutip SKS di semester sebelumnya tidak full mengambil SKS, atau SKS antara ini juga berlaku bagi mahasiswa yang ingin mengurangi beban di SKS untuk semester depannya, Pak? Terima kasih. Sudah terjawab ya. Jadi ini semester antara guna yang tertinggal itu ya. Gara-gara banyak tidak lulus, mungkin karena dia sakit atau malas, dia bisa ambil semester antara. Dan bisa juga mengurangi beban kerja kalian. Tapi ingat, yang saya bilang tadi ada pesan saya toh. Jangan karena 2 kali ambil semester antara, puji Tuhan. Kapelku itu saya perlu kasih banyak dulu alpanya. Itu niatnya tidak bagus itu ya. Nanti kau diketegur sama Tuhan ya. Bagus kalau tidak kecelakaan ya. Kayak teman yang saya sampaikan tadi itu ya. Dia ini sudah wisuda tahun ini ya. PA saya itu ya. Dia pas 4 tahun. 2 kali ambil semester antara. 2 kali juga dipotong 5 SKS ya. Jadi jangan gitu ya, niat itu ini. Ingat satu pesan Tuhan bahwa kalau kamu niatkan yang jahat walaupun belum kau laksanakan, kamu sudah berdosa. Baru mikir, sudah dosa. Maka cepat, oh Tuhan ampuni, otak saya ini ngeres atau kasar, otak kotor gitu, minta ampun. Karena kalau kau biarkan, nah itu sudah jalan, iblis akan main di situ. Ya. Gitu ya, niat, baru niat gitu ya. Jadi tolong jangan berniat, oh ya saya 16 ini ada bisa 2 kali tidak masuk. Saya mau pakai itu. Jangan dipakai kalau kamu tidak. Siapa tahu kamu 2 ini toh atau 3 ini, 3 itu sudah hampir mati itu ya. Sudah tidak bisa mendapat nilai A itu. Hanya gara-gara 3 itu. Dan lalu tiba-tiba 2 minggu sakit keras. 4. Terbakar semua. Karena sudah niatnya pakai itu 2 toh. Sayang kalau tidak dipakai, memangnya cuti kerja, gila. Ya, jangan ya. Oke, yang terakhir. Ya, waktu soalnya. Saya sih maunya lanjut saja, tapi waktu ya. Nanti tanya sama PA. Ya, silakan. Terima kasih waktu yang telah berikan kepada saya, Pak dosen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di sini saya memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Yohanes Anou. Saya berasal dari Papua. Di sini saya mau tanya tentang S1 itu berapa tahun, S2 itu berapa tahun. Itu yang saya mau tanya. Oh ya, baik. Itu saja ya. Iya. Ya, idealnya 4 tahun ya. 4 tahun ya. 4 tahun idealnya.
Jadi kalau sekarang tahun berapa ini? 2026, 2030 ya. Kita ketemu lagi dengan Piala Dunia ya. Seharusnya Anda sudah wisuda di situ ya. 4 tahun saja. Jadi kalau lewat, kayaknya kamu enggak tahu Piala Dunia itu ya. Ya kita akan bertemu lagi. Jadi angkatan 2026 kita akan bertemu lagi dengan Piala 2030. Mudah-mudahan CR7 dengan Messi masih mau tidak pensiun ya. Oke ya, jadi 4 tahun. Kalau S2 2 tahun saja. Jadi kalau ada yang menyelesaikan 8 tahun, sebenarnya dia itu sudah S2. Ya, oke ya. Buang-buang waktu saja di sini ya. Tuhan mau pakai kamu kok lama-lama di sini ya. Jadi tidak ada yang merasa bahwa saya bodoh ini karena lama. Itu karena ada faktor-faktor di dalam diri Anda. Ya, saya menutup ini maksudnya saya tutup ini begini. Saudara bisa diganggu oleh iblis, saudara bisa dipermainkan karena ada masalah dengan keluarga. Ingat, Anda bukan Tuhan Yesus. Anda adalah domba. Yesus adalah gembalamu. Kamu tidak bisa selesaikan masalah. Wih, keji sekali ini Pak. Orang tua saya itu, iya kamu datang lihat sakit apa, dia mau cerai, biarin aja dia cerai. Kalau dia kan sudah tahu toh. Kalau begitu mengganggu saya, ya disitulah Anda punya kesehatan mental diuji ya. Gitu ya, karena biasa begitu. Dan teman-teman mengetahui itu, dukung dalam doa. Kalau ada kedukaan orang tua keluarga dekat, dukung dalam doa. Jangan biarkan, sudahlah dia urus sendiri, saya juga punya masalah. Itulah tugasnya angkatan. Ya, itulah tugasnya yang digugus itu ya. Pasti ingat ya. Gitu. Jadi jangan datang di sini saya kuliah saja, urusanmu saya tidak mau urus. Enggak. Oke ya, kita satu dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih apa yang kami sampaikan masih terbatas dalam perjalanan hidup mereka di dalam kampus ini 4 tahun lamanya. Tuhan akan menolong dan mereka mau menjadi pembelajar sepanjang hidupnya. Tidak mau berpuas diri, terus belajar dan belajar dari apa yang terjadi di dalam kampus, adaptasi mereka, pikiran mereka, jiwa mereka. Dan yang terpenting adalah mereka bisa membangun spiritual mereka di sini dan mau membangun diri dengan pertolongan Tuhan. Maka kami percaya bahwa apa yang mereka rindukan untuk selesai tepat waktu dan juga berhasil di tempat ini semua karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya. Jadi semua orang bisa selesai 4 tahun, ya. Nanti tanya kakak-kakak senior yang 2022 itu banyak yang selesai. Kalau dari Papua ada Dadai, ada Novten, ada juga dari PAK ya. Ada juga dari musik gitu ya. Ya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada panitia ya. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Hengki Wijaya STPMTH yang telah menyampaikan sosialisasi dan juga materi kepada kita semua. Dan sekarang kita akan istirahat yaitu makan siang dari pukul 13.30 sampai pukul 4. Dari pukul 12.30 sampai pukul 13.30. Jadi setelah makan siang ada waktu 1 jam. Dan bisa nanti kita semua kembali ke kapel untuk mengikuti kembali kegiatan sosialisasi dan juga materi. Dan ya, jika ada pengumuman,
Sosialisasi keuangan. Oke, berarti dalam 30 menit ke depan, absen yang diisi kolomnya yang mana? Sosialisasi keuangan. Jadi selama sosialisasinya berjalan, kasih jalan, jangan disimpan. Habis itu, masuk apa? Materi keberapa? Materi 3. Nah, kasih jalan, jangan dikasih biar kalau teman-teman kalian yang bolong-bolong ini nanti kenapa-napa gimana? Kalian mau tanggung jawab. Terus habis ice breaking itu masuk apa? Apa? Sosialisasi PPKS. Nah, itu. Nanti diisinya sampai situ. Jangan ada yang isi KKR 1 dan lain-lain. Kalau bukan materinya jangan ditanda tangan ya. Sesuai dengan materi yang sedang kalian dengarkan. Oke, kalau sudah selesai di satu baris ini, kalian bisa angkat begini absennya. Nanti kami dari belakang ambil. Jangan ditahan, jangan dipangku, jangan dijadikan alas absennya. Oke? Bisa ya? Nah, lanjut. Biar kalian gak ngantuk, kita mulai trial dulu dari kelompok 3. Gugus Filipus. Gugus Filipus di mana? Oke, sudah siap? Kalian kalau mau maju masih ngantuk peregangan dulu, biar lebih semangat ke depan. Silakan. Oke, baik. Kita akan lanjut kegiatan kita. Kita akan masuk di dalam sosialisasi administrasi dan keuangan oleh Waket 2.
Dilanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko dan kampus sehat, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Yunus D.A. Laukapitang MTH. Kepada Bapak Pendeta Dr. Yunus D.A. Laukapitang MTH, saya persilakan. Kita akan mulai saja sosialisasi. Sudah dimuncul ya? Ya, lanjut. Ya, saudara, ini gambaran besar keuangan di kampus karena waktu kita harusnya cepat. Jadi mungkin tidak selesai. Nanti ada grup WA ya, betul ya? Nanti panitia dibagi materinya ke mereka ya. Oke, baik. Ya, terus ini perkenalan singkat. Ya, saya Pendeta Yunus Laukapitang, lahir besar di Kupang. Bapak saya dari Alor, mama saya dari Rote, ya. Istri saya itu di Ibu Nanlis. Dia dari Sangir. Ada dari Sulawesi Utara? Yang dari Sulawesi Utara ada? Sangir ada? Tidak ada. Dari NTT ada? Mana dari NTT? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 8 orang, 9 orang kira-kira begitu ya. Ya, ini kamu punya teman ada 2 orang. Satu Yan, dia mau selesai. Nanti bulan Agustus ini sudah selesai. Tapi yang anak kedua itu Petrince, ya. Dia tidak sekolah di sini. Dia sekolah dia juga tes masuk perguruan tinggi. Dia lulus di Universitas Hasanuddin Unhas, itu jurusan farmasi ya. Jadi kalau kalian bisa berkenalan dengan dia, kalau badan kurang enak, minta dia obat. Mungkin dia kasih. Oke, bisa berteman ya. Jangan kamu ketemu dia bilang kakak, tidak ya. Nah, teman saja, Ince, namanya Ince ya. Petrince, ada temannya yang datang dari Kupang. Nah, yang tadi gugus Filipus itu ya. Ya. Nona Yehuda ya. Teman main mereka waktu kecil di Kupang. Oke. Kita lanjut terus. Ya, jadi kita masuk kepada, tak kala kita bicara tentang keuangan, slide ketiga. Kita selalu berurusan dengan uang ya, dengan pembayaran. Jadi saudara, kampus ini kampus memang milik Tuhan, tetapi dalam pelaksanaannya Tuhan menggunakan mahasiswa ya, gereja untuk mendukung ya pelaksanaan operasional di kampus ini. Sehingga saudara berterima kasih sudah hadir sebagai mahasiswa-mahasiswa baru di kampus ini. Ada berapa sekarang mahasiswa baru? 60? 60 ya, mungkin masih akan ada lagi 1-2 orang akan bergabung. Tapi nanti dia ikut ospek tahun depan. Ya, jadi ini saudara berurusan dengan pembayarannya. Jadi semua biaya yang menjadi tanggung jawab itu harus dibayar oleh tiap mahasiswa untuk menyelesaikan satu program pendidikannya. Saudara rata-rata ambil S1 ya. Ya, S1 berarti S1 teologi, yang angkat tangan. Ya, lebih banyak. S1 teologi, PAK, ya, musik. Ya, berapa orang musik? 1, ya ada
kurang lebih 10 ya. Oke, bagus. Jadi sedikit ada pembayaran sedikit berbeda untuk musik ya, karena ada bayar alat ya. Jadi saudara mahasiswa baru, saudara membayar formulir pendaftaran dan biaya ujian masuk, sudah bayar ya, sudah tes. Dan saudara dinyatakan lulus, sekarang masuk dan ikut orientasi, ada biaya juga untuk operasional dan konsumsi apa-apa segala. Dan saudara nanti akan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, inaugurasi, dan saudara akan registrasi, membayar uang kuliah ya. Jadi sekarang yang Bapak Mama ada kasih berkat gereja, tolong dibuka di rekening, jangan simpan di lemari di mana ya. Jangan sampai ada tikus-tikus ya, berkeliaran dan hilang uangmu. Jadi silakan ditaruh di bank. Ada bank-bank yang biasa datang ke sini, ada bank BCA. Kita juga kerjasama dengan Bank Papua ya. Jadi saudara yang dari Papua merasa bahwa Bank Papua itu mudah untuk orang tua transfer dana, saudara bisa membuka rekening di Bank Papua ya. Ya, atau yang lain juga bisa, tidak apa-apa. Kalau tidak ada Bank BCA di Sungai Limboto, Bank BRI di jalan di dekat rumah jabatan gubernur, bisa, tapi ini saudara padat ya. Teman-temanmu, kakak-kakak bisa membuka rekening. Mungkin 100.000, 150 bisa dibuka rekeningnya untuk mempermudah transaksi. Jadi saudara akan membayar poin 1 dan akan ujian masuk sudah. Haknya dinyatakan hangus dan uang tidak dapat ditarik kembali. Saudara sudah membayar poin 2 tadi untuk orientasi dan tidak mengikuti orientasi, haknya hangus, uangnya tidak dapat dikembalikan karena sudah dibagi untuk semua kegiatan. Saudara yang ikut membayar orientasi dan ambil formulir itu semua dan tidak ikut dan mau masuk nanti di semester depan, saudara harus ikut bayar kembali sebagai mahasiswa baru ya. Karena ada yang begitu juga. Datang satu hari, dia ikut tes, dinyatakan lulus, karena dia tidak bisa pisah dengan mama bapaknya, dia pulang. Dan mau datang ikut lagi tahun ini, dia harus ikut prosedur yang begitu. Tapi dia pilih sekolah yang lain, jadi tidak datang. Jadi hangus. Ya, saudara akan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan BPP. Nanti akan, ini bisa cicil 2 kali ya. Jadi saudara bayar 60% dalam registrasi, nanti di akhir semester baru bayar 40%. Kalau dananya masih belum terpenuhi ya, masih kurang, bisa dicicil dulu untuk BPP ya. Mahasiswa yang telah membayar BPP dan mengikuti selama 3 minggu, kemudian berhenti kuliah, tetap dikenakan pembayaran 100% pada semester berlangsung, jadi tidak bisa diambil kembali. Ya, kalau saudara sudah mau kembali, berarti saudara hanya kenakan biaya uang registrasi semester. Ya, bisa dilihat. Ini sumbangan penyelenggara pendidikan. Pembayaran uang SPP dilakukan hanya 1 kali selama kuliah. Ini uang pembangunannya. Pembayaran uang harus dilunasi pada saat registrasi pertama. Ini yang saudara harus bayar 1 kali. Nanti SPP itu bisa dicicil, tapi SPP ini 1 kali.
Yang tadi di atas bisa 2 kali ya. Yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali. Ada yang datang dari universitas yang lain. Mungkin dia kuliah di satu universitas dan saudara mendengar panggilan Tuhan, saudara datang ke kampus ini, saudara punya SKS yang di sekolah yang waktu saudara ikuti itu, SKS-nya itu bisa disetujui sekolah seperti MKDU, mata kuliah dasar umum, apa itu? Seperti Pancasila, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kewiraan mungkin ya. Itu bisa diakui oleh sekolah, tapi ada bayar SKS-nya. Nanti bisa berurusan dengan bagian keuangan ya. Ada yang seperti begitu, sudah kuliah di sekolah lain dan datang di sini, ada? Ada kasus begini? Ya. Kuliah di mana? Sekolah penerbangan, ya. Nanti MKDU-nya bisa di waktu registrasi awal ya. Bisa dibawa apa? Transkrip nilai ya. Ada? Ya, bisa itu ya. Sehingga akan membantu di Tuhan. Jadi diakui ya, saudara punya capaian. Ini PKL. Ya, saudara tidak kena dengan ini. Jadi PKL harus meregistrasi lunas biaya. Kalau yang gagal PKL, dia harus bayar kembali dan ikut ulang. Dinyatakan bebas PKL harus membayar biaya kuliah 1 semester. Ya mungkin Anda yang datang di sini sudah melayani di gerejamu sebagai evangelis mungkin selama 10 tahun ya. Ada surat dari gerejamu, bisa saudara menawarkan untuk tidak PKL. KKL tidak, tapi saudara tetap membayar biaya kuliah 1 semester berlangsung. Jadi itu bisa lebih cepat kuliahmu. Ini skripsi dan resital bagi yang musik ya. Ini yang musik juga sama. Harus selesaikan reskripsi, harus nyatakan gagal. Membayar kembali bimbingan lanjutan. Jadi saudara menulis skripsi itu 1 tahun. Tetapi setiap semester membayar 6 bulan. Jadi saudara kalau sudah sampai di masa PKE skripsi 6 bulan diselesaikan ya. Nah, itu masih lama waktunya. Ini bagi kakak-kakak yang mau wisuda ini, biaya wisuda ditetapkan oleh sekolah. Dan mahasiswa yang tidak melunasi biaya kuliah dan biaya wisuda tidak diizinkan untuk ikut kuliah. Ya, ini yang penting juga. Untuk cuti akademik ya, saudara diperkenankan cuti. Ya, mungkin ada yang sakit karena tidak bisa ikut kelas, saudara minta cuti, tapi saudara harus membayar biaya registrasi semester berjalan. Baru bisa cuti. Jangan dia hilang-hilang dari kampus saja, tidak ikut kuliah, tidak ada informasi bahwa cuti atau apa, ya itu nanti saudara merugikan dirimu sendiri. Karena kita ada data di PD Dikti riwayat engkau, saudara. Oh semester ini kalau cuti ada situ cuti ya. Jadi tolong kalau suatu saat saudara mungkin semester berlangsung, ya ini kita tidak harap ya. Tapi mungkin Anda dapat musibah ya. Tapi saudara semua kan sehat ya, sudah di rongsen kan, sudah periksa tidak ada yang sakit ya. Tapi ada juga yang sehat datang dia di sini kampus. Tetapi 1 semester, 1 tahun terinfeksi penyakit. Karena mungkin lingkungan di jalan-jalan ini tidak sehat. Ada orang yang sakit TBC, dia bersin di mana-mana ya. Saudara jalan lewat di situ, tidak pakai apa? Masker ya. Akhirnya kena. Jadi itu juga perlu hati-hati ya.
penyakit di daerah tropis ini banyak. Jadi kalau saudara rasa daya tahan tubuhmu tidak kuat, lebih baik jalan pakai masker ya. Itu juga bagus untuk menyaring udara bersih, tapi juga virus-virus bisa tidak kena. Karena ada juga mahasiswa yang begitu ya. Dia punya badan gemuk bagus, tapi perlahan-lahan dia badannya mulai menurun ya. Dan diperiksa di dokter terinfeksi sakit TBC. Dan harus minum obat 6 bulan, tidak boleh putus. Ya, jadi itu ada juga kasus begitu di kampus ini. Dan dia harus cuti ya. Jadi itu dia harus bayar. Ya ini kalau dia tidak minta cuti dan dia hilang dari kampus, maka harus bayar biaya kuliah penuh semester yang tidak diikuti. Mahasiswa yang berhenti lebih dari 6 semester, bila akan diterima kembali, harus membayar biaya mahasiswa baru. Dan dia membayar baru dihidupkan yang sudah mati itu. Ini kita juga sedang mengerjakan asrama ya. Mungkin mahasiswa baru tahun depan mungkin kita baru bisa pakai itu asrama secara penuh. Ini fisiknya sudah ada, tapi perlengkapan tempat tidur, lemari itu masih belum ya. Jadi mungkin tahun ini belum bisa. Tahun depan Tuhan kasih berkat kita, semua asrama putri bisa ada di asrama. Sekarang ini karena keterbatasan maka kakak-kakak yang sudah pulang PKL itu tinggal di luar ya. Sehingga saudara yang putri bisa masuk ke rumah-rumah dosen asrama yang sudah ada. Kalau asrama putra, saudara ada di situ ya, bisa semua masuk juga di sana, tapi yang kakak-kakakmu tinggal di luar karena semua tidak bisa menampung. Dan mahasiswa tinggal di asrama, saudara bayar 1 semester pembayarannya. Kalau Anda hanya 1 bulan saja di asrama dan mau keluar, minta lagi yang sudah bayar, tidak. Jadi Anda kalau sudah bayar 1 bulan, yaitu untuk 1 semester ya. Jadi kalau memang mau tinggal di luar, tapi baik mahasiswa baru tidak diwajibkan tinggal di luar. Semua wajib tinggal di dalam. Mungkin ada yang rumah di sini ya di Makassar, mungkin ada pertimbangan khusus, tetapi lebih baik saudara mahasiswa baru tinggal di dalam ya. Karena semester pertama ini menentukan ya. Sekolah ini dirancang untuk saudara mendapat IPK ya. IPK indeks prestasi kumulatif itu minimal 3,5 ya. Jadi standarnya tinggi. Supaya saudara bisa dapat 24 SKS ya. Tapi kalau saudara hanya dapat IP 3, berarti dia tidak dapat penuh. Berarti ada mata kuliah yang saudara akan tertinggal ya. Jadi semester 1 ini belajar yang baik, tidak boleh ada yang tidak lulus ya. Sebab kalau ada yang tidak lulus itu nanti membuat saudara bisa tidak akan wisuda di 4 tahun, bisa 5 tahun, 6 tahun ya. Kalau ada yang sudah tidak lulus di semester 1. Jadi semester 1 ini belajar yang baik. Sehingga saya minta saudara yang ada rumah di Makassar juga, semester 1 ini kasih tahu Bapak dan Mamamu, tinggal saja di asrama ya. Supaya fokus belajar yang baik, nilaimu di semester pertama, nilai baik ya. Ada yang ada KIP kuliah ada? Ada yang bawa KIP kuliah, kartu KIP kuliah ada? Ada. Berapa orang yang ada? 1, angkat tangan. Ya, 1, jangan Anda malu. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, kemarin itu kita dapat jatah 9. Ya. Jadi ini KIP kuliahnya akan diurus ke Kopertis ya. Semester 1 ini Anda bayar dulu. Jadi biasa dia di semester 3 muncul itu ya. Jadi itu akan pakai untuk pembayaran kuliahmu, uang makan saudara. Dan itu negara menanggung biayamu sampai Anda tamat ya. Jadi tapi IP-nya tidak boleh turun, harus IP 3,5. Jadi yang dapat KIP kuliah harus belajar yang baik. Jadi saudara yang ada harapan itu nanti dapat biaya dari pemerintah untuk semester 1 ini, datamu nanti diserahkan. Ibu Rensi akan urus ya. Mudah-mudahan di tahun ini kita juga dapat jatah yang banyak. Ya, KIP kuliah kita yang tadi saudara angkat tangan itu bisa semua terakomodir ya. Karena ini program pemerintah juga berhubungan dengan anggaran negara ya, banyak uang-uang negara yang dikorupsi. Tapi mudah-mudahan ini Pak Prabowo dengan program pemberantasan korupsi, dana-dana negara ini bisa dialokasikan untuk pendidikan dan saudara bisa dapat KIP kuliah sehingga bisa bayar asrama, uang makan juga bisa ditolong ya sampai selesai. Pembayaran alat musik, ya, ini konsentrasi musik, saudara membayar alat musik lebih besar ya, di telepon sekolah. Jadi setiap semester berjalan, saudara registrasi ada pembayaran ya. Ya lanjut, pasal yang ke-13. Pembayaran ceket alma mater dan kartu mahasiswa. Itu kakak-kakakmu sudah ada ceket biru ya. Ceket biru ini nanti saudara dapat setelah saudara membayar. Itu kurang lebih 400.000 kalau saya tidak salah. Nanti waktu registrasi ya, sehingga nanti dijahit saudara bisa dapat. Sehingga dapat baju alma mater, kampus biru. Biru artinya apa? Bersih, indah, ramah, dan unggul. Itu saya kasih dan mahasiswa dulu kita bilang kampus biru, kampus bersih, indah, ramah, dan unggul ya. Itu nanti saudara akan dapat. Kartu mahasiswa dan jaket alma mater akan saudara dapat. Itu nanti semua diregistrasi awal. Kartu mahasiswa tidak boleh hilang. Kalau saudara bikin hilang dan rusak, nanti pembayaran akan dibayar lagi ulang. 10.000 atau berapa ya. Pasal 14. Pembayaran terlambat registrasi dan pertukaran mata kuliah. Ini saudara ada denda ya. Ini kadang kita masih tolerir tapi kita tidak boleh lambat registrasi. Ini nanti ada ketetapan registrasi tanggal ini, hari ini mahasiswa angkatan 2025, 2024, 2023, 2022 ya ke atas. Ada yang masih tidak wisuda, dia registrasi. Jadi itu tidak boleh lambat. Kalau ada masalah, mungkin mau registrasi tapi Bapak bilang uang nanti minggu depan dulu baru ada, bisa datang hubungi bagian keuangan dan menyampaikan supaya nanti dilunasi pada minggu berikutnya. Tetapi saudara harus tidak boleh di kamar dan menangis di situ. Saudara harus sampaikan ke bagian registrasi bahwa mau registrasi hari ini tapi uang belum cukup ya, bayar dulu apa yang ada, nanti yang kurang pada minggu berikutnya bisa. Jadi atau saudara punya berkat ada, mulai dicicil ya, dicicil-cicil, jangan simpan uang di kamar, di lemari,
ada iklan datang, Anda mulai ikut-ikut teman, mulai beli HP baru, segala macam yang bukan menjadi kebutuhan utamamu di sekolah ya. Itu harus tidak boleh ikut-ikutan. Jadi saudara, waktu ada pertukaran mata kuliah, kalau sudah ditandatangani dosen pembimbing, keterlambatan, maka itu kalau ada ini ya, sekolah pembatalan mata kuliah ya, maka itu dari sekolah. Tapi kalau Anda yang batal mata kuliah, saudara itu nanti dikenakan denda. Pasal 15, ya. Ini surat keterangan, membayar surat keterangan. Nah, ini biasanya di kakak-kakak yang tingkat di atas, tapi mungkin juga saudara yang di bawah ini, saudara mau buat surat keterangan ya, untuk mendapat beasiswa dari Pemda ya. Saudara bisa urus surat keterangan aktif kuliah atau surat keterangan ya aktif kuliah, karena biasanya kalau sudah kuliah tidak ada BPJS lagi. Itu diurus baru dikirim ya ke orang tua. Ini biasanya ada ya di Pemda yang memperhatikan pendidikan. Kadangkala saudara diminta urus surat aktif kuliah. Kalau sudah ada nilai, bisa dia minta nilai KS, kartu hasil studi, itu saudara bisa lampirkan. Ya, jadi itu bisa diurus di bagian administrasi ya. Di kantor itu Ibu Elsie atau Ibu Novi ya, di bagian akademik ya, nanti dia urus itu. Ya, ini himbauan ya, karena ini berhubungan dengan keuangan dan alat-alat kita. Saudara yang tinggal di asrama putra dan putri, saudara tidak menggunakan alat-alat listrik untuk memasak dan keperluan lainnya tanpa izin ya. Jadi alat memasak itu karena ada di dapur ya. Tapi kalau ada yang memang dia kurang sehat dan mungkin perlu buat bubur di asramanya, itu perlu disampaikan ya kepada ketua asrama, disampaikan ke Waket 2 supaya itu disiapkan alat-alat untuk saudara ya. Jangan saudara minta teman-teman bikin colokan listrik sendiri, ya nanti suatu saat bisa kebakaran ya, dijaga semua itu. Jadi saudara perlu minta izin. Kalau ada kurang sehat dan mau masak bubur mungkin, karena di dapur mungkin tidak melayani atau tidak bisa, saudara mau masak di asrama ya. Karena ada asrama juga ada bagian dapur di situ. Saudara bisa masak, tapi dengan izinnya. Ini ya. Sudah tidak ada lagi ya. Ya. Slide habis sudah ya, itu terus. Ya. Ya, lanjut saja terus sampai habis. Ya itu, ya terima kasih. Oke. Ya. Tidak ada pertanyaan. Nanti apa? Materinya ini nanti dikirim ke grup ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi kedua tentang berdiri dulu. Berdiri satu tadi dari Filipi. Ada lagi gugus apa nih? Gugus ada Kolose. Apa gugus apa yang ada selain Filipus? Gugus apa? Ya? Ya. Dari ke depan sini, pimpin lagu satu. Hati yang gembira adalah obat. Satu lagu.
Kita berdiri, kita nyanyi hati yang gembira sambil slide tentang lingkungan itu disiapkan. Kita menyanyi satu lagu, setelah itu kita lanjut ya. Mana musik ini? Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira. Ya, ya. Ayo, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat. Di obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Cukup, sudah, semua sudah tidak ngantuk lagi. Duduk. Oke, kita karena waktu kita terbatas, kita lanjut ke materi kedua. Kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat. Ini kampus kita ini. Ya. Ya, terus. Ya, ini pertanyaan. Pertanyaan. Ada yang kakak-kakak di belakang tidak boleh jawab. Yang mahasiswa baru saja, ya. Saya pernah ditanya siapa yang dari Toraja di sini? Dari Toraja, angkat tangan dari Toraja. Nanti mereka yang jawab pertama. Dari Toraja mana? Ini masih lama, tidak perlu dijawab. Dari Toraja, dari Sumbuang, dari Sibanawa, dari Mamasa ada, dari Mamasa? Ya, Mamasa ada. Ini dari Mamasa yang jawab pertama. Karena saya tahun 99 saya melayani di Mamasa. Tahun 98 ke 99, 1 tahun saya di Sibanawa, di Sumrorong ya. Saya ditanya oleh, kami ditanya bukan saya, kami di tempat kedukaan, ada Imam Aluk Tudolo. Saudara, Aluk Tudolo itu agama suku Toraja ya, agama lama ya. Itu kepercayaan Aluk Tudolo. Imam Aluk Tudolo itu bertanya kepada orang-orang waktu kedukaan. Dia bilang begini, mengapa ada 7 lubang di kepala Anda? Ya, silakan. Tadi ini dari mana? Mamasa, silakan. Kacamata, siapa namamu? Berdiri. Kamu berapa lubang ini? Tambah kacamata lagi. Sudah 9 lubang. Ya, silakan. Kenapa ada 7 lubang di kepalamu? Bisa jawab? Tidak. Lewat. Ini yang dari Toraja. Tidak bisa. Oke. Dari sana, yang dari Mamasa, ya. Tidak bisa. Yang dari mana lagi? Makassar. Yang Makassar mana ada? Yang dari Makassar, ya Makassar, silakan jawab. Ya. Kenapa begini? Oh, tidak tahu, bagus. Ini dari Makassar, kemana lagi? Pulau dari Sulawesi turun ke NTT. Mana dari Nusa Tenggara Timur? NTT, angkat tangan. Ya. Kenapa ada 7 lubang di kepalamu? Hah? Tidak lulus. Tidak lulus, ya. Oke. Yang dari Papua, mungkin dari Papua tahu. Lebih jauh dari Pulau Sulawesi. Sulawesi turun kan ada NTT. Ini ke timur sana, mungkin tahu. Dari Papua, ayo yang dari Papua angkat tangan. Kenapa ada 7 lubang ya? Kenapa ada 7 lubang di kepalamu? Anda punya diri sendiri, Anda tidak tahu. Kenapa ada 7 lubang di kepalamu?
2, 4, 6, 7. Ya, kenapa? Kasih komentar. Sudah makan toh? Ya. Kenapa? Bicara dulu, salah juga tidak apa-apa, yang penting bicara. Kenapa ada 7? Atau Anda bingung juga, kenapa ada 7 di lubang kepala di saya? Oke, baik. Biar itu supaya saudara jangan ngantuk. Ternyata dalam diri Anda sendiri, Anda tidak bisa menjelaskan. Oke, kita lanjut. Itu apa jawabannya di situ? Ya, slide berikut. Allah apa? Menciptakan manusia segambar dan serupa dirinya. Dan Allah menciptakan dunia ini dan manusia ditempatkan di tengah-tengah taman. Untuk apa di situ? Kejadian 2:15. Tanggung jawab manusia apa itu? Mengusahakan dan memelihara lingkungan atau taman bumi di mana manusia ditempatkan. Jadi jawaban dari 7 lubang itu, mengapa ada 7 lubang? Karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Angka 7 dalam Alkitab itu angka apa? Sempurna. Kalau Anda diciptakan ada 7 lubang di kepalamu, berarti Anda ini segambar dan serupa Allah, sempurna. Nah, begitu jawabannya, jangan bingung-bingung. Sudah dapat jawabannya? Ya, jadi angka 7 di Alkitab itu angka sempurna. Jadi kalau ada 7 lubang di kepala saya, berarti saya ini sempurna, segambar dan serupa Allah. Yang di dalamnya Tuhan kasih saya tanggung jawab apa? Untuk memelihara lingkungan. Jadi kalau Anda merusak lingkungan, berarti Anda melanggar citra dirimu yang adalah segambar dan serupa Allah. Jadi jangan minta binatang jaga lingkungan hidup. Dia buang kotoran sembarang. Tetapi kitalah yang Tuhan kasih pikiran, perasaan, dan kehendak untuk menata lingkungan ini menjadi lingkungan yang baik. Lanjut. Ya, slide berikut. Ya, ini kita mulai. Tuhan menciptakan. Ini dasar teologi. Dasar teologi kita punya kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat ini. Dasar teologisnya adalah apa? Penciptaan. Allah menciptakan dunia ini dengan menilainya apa itu? Kejadian 1:31 apa itu? Baik dan sungguh amat baik. Baik dalam hal apa? Lanjut. Baik dalam hal apa itu? Baik dalam, lanjut. Baik dalam relasi tatanan ciptaan. Ya, lanjut berikut. Dia satu-satu muncul. Ada relasi apa di situ yang biasa kita pakai kata? Relasi Salom. Salom itu bicara hubungan kita dengan Allah bagus, hubungan dengan sesama bagus, hubungan dengan diri bagus, dan hubungan dengan apa? Lingkungan. Alam di mana kita ada itu bagus, baru kita bilang Salom. Kalau Anda bilang Salom, tapi Anda buang sampah sembarang, itu belum Salom. Karena relasimu dengan lingkungan tidak baik. Kalau Anda bilang Salom, baru Anda relasi dengan dirimu tidak bagus juga. Anda merusak dirimu, ya. Kita di sini kan dilarang merokok, minum minuman keras, berarti Anda belum Salom dengan diri. Di kampus juga kita tidak baku damai dengan teman, baku musuh, ada iri benci, itu belum Salom. Jadi dosa yang terjadi, lanjut di bawah. Jadi tadi penciptaan, yang kedua ada pelanggaran. Kejadian 3 ayat 1 sampai 21 itu, relasi Salom yang tadi bagus itu telah rusak oleh dosa.
Manusia dengan Allah rusak, manusia dengan dirinya juga rusak, manusia dengan sesama rusak, manusia dengan lingkungan rusak. Alkitab bilang tanah menjadi terkuduk. Manusia diusir keluar dari taman, dari persekutuan dengan Allah. Manusia juga dengan sesama. Laki-laki akan berkuasa atas perempuan. Nah, itu juga penggunaan yang salah dari kuasa yang Tuhan kasih. Tanah juga terkutuk, ya, semua itu relasinya rusak, ya. Tetapi ada janji di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan dia akan mematuk, ya, tumitnya. Ya, jadi di situ ada janji, perjanjian. Dan perjanjian itu digenapi mulai dari Adam sampai kepada Abraham, keturunan Abraham, sampai kepada Daud, dan Yesus lahir sebagai keturunan Abraham, keturunan daripada Raja Daud. Yesus hadir untuk apa? Memulihkan Salom yang sudah rusak karena dosa itu. Yesus datang memulihkan Allah dan manusia, memulihkan manusia dengan manusia, dan memulihkan manusia dengan apa lagi? Lingkungan di mana kita ada. Lanjut slide-nya. Ya, ini pertanyaan yang Anda perlu pikir. Apa dampak penebusan perdamaian Kristus terhadap kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat? Saudara ada di kampus ini, apa dampak Anda telah ditebus itu terhadap lingkungan kampus ini sehat? Ada dampaknya apa? Ada tidak? Ada tidak? Harusnya ada, ya. Nah, ini yang kita mau belajar. Lanjut. Jadi ada pemulihan Salom. Apa? Pemulihan Salom. Penebusan dan pendamaian Kristus adalah suatu pemulihan kesadaran dan sikap bahwa manusia hidup berdamai dan selaras dengan Allah dan ciptaan Allah, atau lingkungan di mana manusia ada, sehingga penilaian Allah terhadap ciptaan pada awal ciptaan dipulihkan kembali. Baik dan sungguh amat baik itu terjadi. Jadi saudara, kita semua di kampus ini, mari kita menjadikan kampus sebagai kampus apa? Kampus Salom, ya, Salom dengan dirimu, dengan sesama, tapi juga dengan lingkungan. Salom dengan pohon-pohon mangga, dengan bunga-bunga, ya. Ya, Anda juga siram bunga, ya. Jadi sebelum jadi gembala manusia, di kampus ini Anda jadi gembala apa? Gembala bunga-bunga dulu, ya. Gembala bunga-bunga, gembala pohon mangga, ya. Dikasih bersih. Apa itu? Dia punya daun-daun, ya. Setelah itu daun-daunnya dikumpul, jadi pupuk, dikembalikan lagi ke pohon mangga. Supaya nanti mangga ini berbuah, Anda bisa ambil makan. Ini mangga di sini itu mahasiswa punya, bisa makan. Tapi yang di tengah-tengah ini tidak boleh Anda ambil. Itu jatah dosen dan karyawan, ya. Jadi Anda punya di sini, bisa ambil. Ini masih baru, boleh ambil. Saudara sudah bersihkan. Yang bisa panjat, bisa ambil. Dan makan bersama boleh. Itu bebas. Tapi yang di tengah-tengah dilarang. Saudara, ini kampus juga ada banyak pencobaan ini. Jadi pemulihan Salom, kita hadir untuk menghadirkan Salom. Apa tindakan nyata sebagai kesadaran hidup, kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat? Apa yang kita bisa buat di kampus ini? Itu ada Pak Buyub sebagai dia nanti mengawasi Anda yang di kampus.
Ini kita punya sikap terhadap lingkungan. Ini bisa kita buang apa? Membuang sampah pada tempatnya. Memang sekarang pemerintah Kota Makassar juga sedang ada peraturan, tidak boleh membuang sampah tanpa diolah. Jadi kita mau olah sampah ini. Sampah-sampah plastik kita harus dikumpul. Itu ada ya, ditaruh di sana, di asrama-asrama putri. Itu sampah plastik. Sampah kertas juga dikumpul sendiri. Sehingga nanti di sampah organik. Itu bisa diolah, daun-daunnya, daun-daun mangga. Kemarin saya minta Pak Satpam itu. Ternyata Pak Satpam juga perlu dengar gini. Dia bakar sampah, ya. Tidak boleh. Kita menyumbangkan apa tuh? Polusi udara, karbon dioksida. Ada yang tidak sehat, ya. Jadi tidak boleh bakar sampah. Sampah organik bisa diolah. Sampah di dapur, di rumah-rumah dosen juga nanti kita harus mengolah sampah. Jadi buang sampah pada tempatnya. Saudara nanti kembali juga bisa gini. Kita bisa mendaur ulang sampah. Ini ada tas-tas plastik, ya, plastik Indomie, apalagi yang saudara makan, Kopiko apalagi ya. Mungkin suka minum kopi ya. Bungkus-bungkus plastiknya itu bisa dijahit jadi tas-tas kecil. Ke pasar bisa bawa tas-tas hasil jahitan sendiri. Di BEM itu ada mesin jahit. Saya tidak tahu ini masih bagus atau tidak. Tapi siapa yang bagus ya? Ya. Pak Bui, bagus Pak Bui? Jarang dipakai. Ya. Siapa yang bisa menjahit? Ada yang bisa menjahit? Yang cewek-cewek mana? Cewek-cewek ada belajar menjahit. Yang laki-laki tahu menjahit? Maksudnya ada mesin jahit di sini. Kalau celana robek, kalian bisa jahit di situ ya. Tidak perlu pergi di situ lagi dijahit 25.000. Anda jahit sendiri. Ya, ini juga mendaur ulang sampah. Ada juga botol aqua itu dipakai untuk, nah ini yang belum dicoba ini, dipakai untuk tanam sayur, sayur-sayur ya. Mungkin perlu dicoba sekali. Hanya kita butuh tanah sekali kita ke Malino nanti. Anda ke Malino nanti, Mas Sobaru, bisa bawa tanah. Nanti kita taruh apa? Karung-karung plastik ya. Karung-karung itu Anda mungkin bisa bawa 1-2 karung, kita bisa tanam sayur-sayuran. Ada Pak Randy sudah pergi sekolah di Filipina kemarin. Dia buat hidroponik di samping gedung itu ya. Ada hidroponik, nanti kita bisa belajar. Nanti saya mau coba untuk tanam hidroponik sayur di situ ya. Kita bisa, sehingga saudara ada contoh pulang sampai rumah bisa kembangkan sayur hidroponik ya di rumahmu. Karena di kampus ada contoh. Ini juga sekarang pemerintah mengembangkan apa? Energi hijau, energi ramah lingkungan. Contohnya di sini biogas. Biogas itu pakai apa? Pakai kotoran manusia. Jadi ada WC umum ya. Beliau ada lapor di bank itu. Saudara lihat ya, konstruksinya begitu ya, biogas. Itu sini ya. Ya, ada penampungan gas. Nanti di atas itu ada gas yang keluar ya. Kalau gas yang keluar bisa sampai ke dapur, itu mama masak. Ya, pakai gas. Gas dari Bank Indonesia. Bank di rumah ya. Ya, jadi ke depannya bisa begitu. Kalau saudara yang tahu konstruksinya bisa dibuat
Di gereja ada WC umum gereja, ya. Jadi semua jemaat hari Minggu pergi tabung di situ. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu, Bapak Gembala pakai masak. Ya, tidak perlu beli gas lagi. Ada teman pendeta yang punya babi. Babinya 100 ekor. Jadi begitu juga ditampung jadi gas. Jadi gas itu bisa pakai masak, bisa juga pakai lampu yang di bawah itu. Ini sapi ya, tapi bisa juga pakai babi ya. Biodiesel. Saya sampaikan Pak Charles Tesi sebagai ketua umum, ketua pembangunan. Saya bilang Pak Charles, bisakah ini asrama putri dibikin instalasi biogas seperti begini? Supaya nanti gasnya disalurkan ke rumah dosen dan sampai ke dapur, sehingga kita tidak perlu beli gas lagi. Tapi beliau tidak menyanggupi. Takutnya gasnya bocor, terbakarlah ASPRI ya. Ya, instalasinya. Jadi masalah baru. Dan itu penuh resiko, jadi tidak berani. Ya. Tapi saya hanya memberi Anda informasi saja ya, bahwa energi ramah lingkungan itu bisa juga dari gas metan yang keluar dari kentut saudara. Kita semua di sini punya kentut dikumpul, bisa pakai masak di dapur. Ya, oke, itu guyonan saya, tapi itu terjadi ya. Oke, jadi saudara, ini ke depan bisa terjadi begitu. Jadi kalau ada kalian punya bapak atau saudara yang bisa tukang, dia bisa bikin instalasi ini, dan ada satu kampung pelihara babi, pelihara sapi, kotorannya bisa dipakai untuk energi ya. Sehingga energi ramah lingkungan. Kita tidak pakai energi fosil lagi, karena itu karbon dioksida yang merusak lingkungan ya. Ini energi-energi terbarukan yang pemerintah tunjukkan ya, sehingga saudara punya pemahaman. Lanjut, slide berikut. Nah, ini ada energi biomasa, ini seperti dari akar arang, berikat arang ya. Berikat arang dari kayu atau dari batok kelapa, dibikin berikat arang biomasa yang bisa dipakai untuk masak. Ada juga solar cell, panel surya ya. Kita di timur, di daerah-daerah yang khatulistiwa banyak matahari ya. Jadi matahari itu bisa sebagai sumber energi. Kita tidak, dan listrik bisa dihasilkan dari panel surya ya. Kita di Gunung Merapi ini ada toko di situ jual panel surya. Jadi itu energi ya, energi yang diciptakan, yang ramah lingkungan. Ada energi biomasa, ada energi, ini ada energi angin, kincir angin ya. Kincir angin dan menghasilkan energi. Nanti satu saat Anda mahasiswa, satu saat kita mungkin ada rekreasi ke Bulukumba ya. Kita lewati Kabupaten Jeneponto. Nanti saudara bisa lihat di Kabupaten Jeneponto itu ada seperti begini, baling-baling energi pembangkit listrik tenaga angin ya. Saudara di daerahmu ada? Sudah ada ini atau belum? Belum ya? Sudah? Belum ada ya? Saya ke Sangir ada satu. Saya ke satu jemaat di Pulau Sabu. Satu keluarga, dia dapat bantuan dan satu saja untuk rumahnya. Jadi pembangkit listrik tenaga angin untuk rumahnya. Dia bisa putar televisi, nyala lampu ini di rumahnya, tapi itu hanya untuk dia saja. Pemerintah belum menjual secara massal untuk
kita. Tapi kalau tenaga surya matahari ini sudah ya. Di pedalaman timur, di pedalaman Kalimantan ya, Sulawesi, ada rumah-rumah yang ada panel surya ya. Jadi listrik bisa menolong. Nah, ini pemerintah juga mengembangkan energi ombak ya. Energi ombak. Ini saudara belum. Jadi kadangkala antar pulau itu selat, antar pulau itu ada selat yang deras airnya, arusnya. Jadi arus laut yang deras itu bisa untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi. Ini pemerintah yang saya dengar informasi akan membangun energi tenaga ombak itu di Flores, di antara Lembata, Larantuka, di antara pulau itu ada arus yang deras, mereka mau membangun, tapi belum juga, itu ada wacana begitu ya. Energi panel solar juga itu mau dibangun di Pulau Sumba, karena panasnya tinggi. Yaitu energi-energi yang memberi wawasan kepada saudara ya. Ini wujud, lanjut, di bawah lagi slide 1 ya. Ini wujud kampus sehat. Sikap terhadap kampus sehat. Apa yang ada di dalam kampus? Apa saja itu? Mahasiswa, dosen, tenaga pelajar. Ya, aturan-aturan ada. Ada awasan yang kita perlu baca. Yesaya berapa? 24 ayat 5-6. Ini awasan untuk kita semua. Bukan saja mahasiswa tapi manusia semua. Apa itu? Bumi cemar oleh karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. 1 bulan yang lalu ada badai panas di mana? Ada badai panas di Eropa ya, betul ya? Ada berita di Prancis, Belanda itu panas. Orang semprot air kepada orang-orang di siang hari. Mengapa? Karena lapisan bumi, lapisan ozon itu makin menipis. Sehingga panas bumi yang harusnya sampai di bumi itu ada lapisan ozon yang menutupi dan memancarkan kembali panas itu. Dia tidak pancarkan, tapi dia langsung tembus. Langsung kena saudara mahasiswa yang sedang jalan. Kena manusia yang sedang jalan. Sehingga bisa kena kanker kulit, ada lagi gejala El Nino, La Nina, yang harusnya musim panas jadi musim hujan. Yang musim hujan jadi musim panas, ya. Bingung sama ini petani karena dia marah, dia bilang, Tuhan Allah kalau tidak bisa atur cuaca biar saya yang naik. Karena dia lagi jemur padi, panas. Dia pergi duduk sedikit, hujan datang ya. Jadi kena itu padi, dia setengah mati. Ya. Jadi kadang cuaca kurang diprediksi karena tadi bumi semakin panas. Lapisan ozon semakin menipis. Mengapa lapisan ozon makin menipis? Karena salah satunya hutan hujan tropis sudah makin mengurang. Di Papua, di Kalimantan, pohon-pohon sudah mulai ditebang, diganti dengan apa? Kelapa sawit ya. Nah, itu juga menyebabkan panas bumi makin meningkat ya. Ya. Jadi saudara sudah dapat informasi dari awal. Slide berikut. Ya, ini ada pohon mangga. Berapa jumlah pohon di kampus ini? Nah, ini saudara punya tugas menghitung. Ya.
di luar kampus ini di halaman saja. Jadi ini PR lagi, gugus, lomba gugus ini tambah satu soal ya. Menghitung jumlah pohon di kampus ini. Karena itulah yang memberi kita apa? Oksigen ya. Saudara pikir ini, saudara, kita butuh oksigen. Di situ berapa itu? Satu pohon menghasilkan berapa? 1,2 kilogram oksigen per hari. Sementara satu orang perlu 0,5 kilogram oksigen per hari. Jadi satu pohon menyumbang kehidupan 2 orang. Dan yang menebang satu pohon berarti menghilangkan persediaan oksigen untuk 2 orang. Oke, baik. Jadi saudara hitung saja, mahasiswa baru berapa sekarang? 69. Berarti Anda butuh oksigen berapa? 69 kali setengah, kali 1,5, 1/2. 69 dibagi 2 berapa? 69 bagi 2, 30 berapa? 34,5. Berarti berapa pohon yang Anda butuh? (36,5) bagi 1,2. Berarti berapa? Kali 36 kali 1,2 berapa? Atau 36 bagi 1,2. 1/2. Ya, artinya kita membutuhkan yang 36 orang ini butuh pohon berapa? Ya, saudara kali, kira-kira kita mahasiswa ini dan dosen ada 500 di kampus ini. Berarti kalau kampus ini disebut kampus sehat, kita harus punya berapa pohon? Ini lomba ya, silakan. Kalau kita di kampus ini mahasiswa dosen 500 orang, berapa jumlah pohon yang harus hidup di kampus? Nah, coba hitung dulu. Karena satu pohon menghasilkan 1,2 kilogram oksigen. Satu orang butuh 1,5 kilogram. Berarti kita 500, kita butuh berapa? 250 ya. 250 kilogram oksigen per hari. Nah, itu tadi dia sudah kipas-kipas karena kurang oksigen di kampus ini. 0,5 kilogram oksigen, 1,2 kilogram. Yaitu PR untuk gugus. Siapa yang hitung benar nanti saya kasih dia hadiah. Gugusnya dikasih hadiah ya. Jadi Anda tugas di gugus mencari berapa jumlah pohon di kampus ini. Dan berapa seharusnya jumlah pohon di kampus untuk mensuplai oksigen bagi 500 mahasiswa, 500 mahasiswa dan dosen. Ya, saya ini sakit apa? Ini serangan jantung dan stroke itu karena kekurangan oksigen. Jadi saya paling susah ini kalau tidak ada udara itu saya setengah mati. Ya, jadi oksigen itu penting. Jadi sekarang saya tidak suka itu dibakar-bakar itu. Karena itu bukan oksigen. Itu karbon dioksida, itu racun ya. Jadi kita butuh oksigen. Jadi jangan sampai saudara juga sakit seperti saya, kekurangan oksigen, akhirnya stroke. Stroke, saya dapat stroke ringan kiri saya ini. Dulu saya tidak bisa jalan ke kampus ini.
pakai kursi roda saya 2 minggu. Tapi saya ini sudah mulai sehat, bisa bicara. Kalau tidak, susah juga saya bicara. Oke, jadi itu ya. Saudara hitung ya. Jadi tanam pohon, hanya kita mau tanam pohon sudah susah. Pohon-pohon yang ada ini saudara jaga ya. Makanya yang pagi kerja bakti itu siram juga pohon ya. Supaya hijau, kita mendapat apa? Oksigen dan kita sehat. Kita jangan sampai masuk rumah sakit karena diperiksa kekurangan oksigen seperti saya. Ya, ini dulu ada COVID, ini masih dipakai ya. Ada 3M, mencuci tangan, gunakan masker, menjaga jarak. Ini tetap juga bisa dipakai ya. Kalau ada yang sakit flu, saudara pakai apa? Masker, cuci tangan. Jangan sampai Anda batuk di tangan dan mulai pegang-pegang itu apa? Kayu yang ada di sana. Nanti temanmu kurang sehat, dia pergi pegang di situ, virus sudah kena di tangannya. Dia makan lupa cuci tangan, makan dengan virus. Akhirnya dia sakit. Jadi hati-hati. Kalau kurang sehat, pakai masker, cuci tangan, jauhi jarak. Jadi kampus sehat ini bicara tentang sehat secara holistik. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan sesama bagus, hubungan dengan diri juga bagus. Ya, ada program BEM ini olahraga ya. Itu hubungan dengan diri, olahraga. Tapi jangan juga saudara olahraga sampai lupa kerja tugas. Ya. Sepertinya Anda datang di kampus ini untuk olahraga. Tidak. Anda datang ke kampus ini untuk belajar, mempersiapkan diri jadi hamba Tuhan. Hanya untuk sehat, ya perlu olahraga. Ya. Lari sedikit, push up 10 kali, 100 kali, 50 kali, sit up. Ya, sudah main apa tuh? Di gym itu ya, main barbel di sana. Tapi itu juga Pak Bui sampaikan saya, yang main gym, ya harus jaga kebersihan. Ada banyak tikus pacaran di sana. Tikus kincing di situ, kincing di atas itu apa? Barber itu Anda angkat barber baru buang ludah di tangan. Baru Anda pegang. Tidak boleh begitu. Itu tidak sehat ya. Jadi biasa saja ya. Cuci tangan sehat ya. Oke, jadi itu alat-alat kita di sana. Anda bisa pakai olahraga. Ada jadwal untuk perempuan juga. Karena Anda di kampung dulu biasa belah kayu api ya. Baik kayu bakar ya. Di sini tidak ada. Gym itu yang Anda bisa. Supaya otot kuat ya. Olahraga. Tapi hubungan dengan lingkungan. Kita jaga kampus ini. Tanaman-tanaman yang ada disiram ya. Bunga-bunga, pohon-pohon disiram. Di dapur juga begitu ya, bisa bikin pupuk. Nanti saya ajar saudara bikin pupuk dari air beras. Air beras yang dibuang itu di dapur bisa dikumpul, bikin pupuk dari air beras. Ya, jadi air beras ditambah dengan gula, ditambah dengan MM4. Saudara tahu MM4? Tidak tahu ya. MM4 nanti fermentasi 14 hari, sudah jadi pupuk bisa taruh di bunga-bunga, pohon yang ada. Kalau saudara bawa tanah dari Malino, kita beli polybag, bisa tanam lombok ya. Supaya saudara ada lombok, yang suka makan lombok bisa tanam sendiri ya. Oke. Ya, jadi itu kita membangun kesehatan yang utuh. Kesehatan berhubungan dengan Allah, yaitu saudara doa pagi, doa malam, ikut ibadah kapel. Tidak boleh tidak ikut ya. Itu kalau Anda terlambat ikut kapel itu, kalau sudah alpa nanti dipotong SKS ya. Jadi ada dipotong SKS.
Kalau sudah alfa 15 kali, SKS-nya 2 dipotong, 2 atau 1. Jadi saudara tidak boleh, dengan Allah bagus, dengan teman juga bagus. Ya, terakhir, penutup, slide terakhir. Ya, oke, itu ada. Kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat adalah kesadaran yang lahir dari apa? Pemahaman bahwa manusia adalah apa? Ciptaan Allah, segambar dan serupa. Ada 7 lubang di kepalamu. Ditempatkan di dunia untuk mengusahakan dan memelihara dunia bagi keberlanjutan kehidupan. Sebagai seorang Kristen yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita dipanggil untuk hidup berdamai dengan lingkungan sebagai wujud kehidupan baru di dalam Kristus. Saudara sudah bertobat, terima Yesus. Wujud Anda sudah bertobat, saudara berdamai dengan lingkungan. Jangan jadi perusak lingkungan ya. Kalau nanti libur, kalau ada tanah kosong, tanam lagi ya. Tanam apa? Yang di Kalimantan tanam pohon apa ini yang pohon bagus? Pohon apa? Yang mau punah apa namanya? Ya, tanam pohon yang sudah mau punah itu. Ya, tanam apa? Saya lupa nama. Pohon apa yang paling kuat di Kalimantan tuh? Ya, tanam itu. Bukan durian, pohon yang butuh makanan, pohon durian, tidak apa-apa, tanam durian. Sehingga waktu Anda mau tanam, tamat, duriannya sudah tumbuh. Langsung bilang, Bapak saya mau ambil S2. Karena saya sudah tanam 100 pohon durian yang sudah berbuah. Oke, Bapak bilang, oke ini sekolah saja. Durian sudah buah. Oke, begitu hebat. Ya, jadi mulai menanam. Ia hidup untuk apa? Memuliakan Allah dengan menghadirkan salum, tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan bersama dan gaya hidup yang utuh dalam hubungan dengan Allah, sesama diri dan lingkungan. Selamat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup berdamai dengan lingkungan. Jangan Anda menjadi perusak lingkungan. Ini ada lomba menebak tanaman obat. Ini sebelum Aspri dibangun. Ada beberapa tanaman obat. Bisa terus slide-nya. Itu saudara tidak tahu ya. Ya, di sana hilang daun cahaya ya ada. Ada juga kunyit, ada serai, ada pohon kelor, ada juga. Nah, itu nomor 1, ada pohon kelor. Ada serai nomor 2. Nah, ada itu dulu. Ya, tapi sudah tidak ada lagi. Karena itu Aspri sudah dibangun. Tanaman itu juga mati tercor. Ya. Tapi di situ ada daun kelor. Ada vitamin A, vitamin C, ada kalium, magnesium, kulit sehat. Saudara makan daun kelor ya. Ada di lapangan itu ada ya. Nanti satu saat kita bikin tempe kelor. Wah, enak. Ada serai juga, memberi kesegaran, menyedap makanan. Ada bengkuang, obat untuk sakit lever hati. Bisa beli bengkuang makan, ya sehat. Apalagi di situ pohon caya. Pohon caya itu mengobati berapa? 100 penyakit termasuk anemia dan tulang kropos. Jadi saudara kalau kurang darah, apalagi cewek-cewek kan tiap bulan karena kurang darah. Saudara bisa masak daun caya di dapur. Nah, sudah habis. Ya. Sudah itu selesai ya. Pak Buyi ya. Oke. Ya, 10 menit lagi. Jadi daun caya itu ada di samping sini ya. Saudara bisa coba ya. Pak Sapa yang di dapur ini saya lupa nama. Pak Desem ya. Pak Desem tidak pernah masak daun caya kan kalian makan. Atau dia tidak tahu masak, tidak apa-apa.
Ya. Oke, itu ada kunyit, ada jahe ya. Itu juga ada lombok, ada juga kita punya pohon jeruk di samping sini ya. Kalau Anda yang batuk-batuk mau itu bisa ambil, tapi jangan pukul-pukul rusak tanaman mati. Diambil yang baik, dipres, taruh air hangat, bisa untuk batuk ya. Ada juga jahe. Saya bisa ajar kalian bikin produk jahe. Ya, ini yang di bawah terus tuh. Ya, itu ada di bagian bawah itu dari ini sebentar ini. Oh, ini bagaimana? Yang ini ya bagian kiri ini. Kemana dia? Oh, yang ini ya. Ya ini. Yang ini pohon apa? Caya ini. Ini pohon caya ya. Ada banyak di kampus itu. Saudara bisa ambil dan makan ya. Jadi siram juga, jangan saudara tidak siram. Pagi-pagi disiram. Sore kalau ada waktu disiram. Supaya segar Anda bisa petik 5-6 lembar dimasak tambah darah ya. Untuk kesehatan. Jadi itu tanaman-tanaman di kampus yang saya perkenalkan. Ada kelor juga di bagian sana ya. Pohon kelor ya. Marungga kelor ya. Itu juga enak dimakan. Ya, saya pikir saya cukup sampai di sini saja. Ada lagi satu lagi ya, masih ada 5 menit lagi. Yang kampus apa? Manajemen resiko. Ya, manajemen resiko ini saya hanya pendek saja ya. Jadi saudara bisa kita diminta untuk selesai paling cepat 4 tahun ya. Tapi mungkin Anda tadi tidur juga begadang-begadang, tidak boleh ya. Akhirnya dia terlambat masuk kelas. Sudah 2 kali ya dosen kasih alfa Anda. Akhirnya Anda yang harus dapat nilai A, dapat nilai C. IP kumulatifmu yang harus 3,5 dapat 3 saja atau 2,98. Anda tidak dapat 24 SKS. Berarti ada mata kuliah yang Anda tidak ambil ya. Dan itu dia akan sampai ke semester depan, tahun depan. Dan akhirnya itu memperlambat Anda untuk tamat ya. Bisa ambil semester antara tapi Anda bayar lagi, harus keluar uang ya. Jadi supaya tidak ambil semester antara, belajar yang baik supaya bisa selesai tepat waktu. Ya, siapa yang datang di sini mengetik 10 jari, semua tangannya mengetik. Cepat. Gini. Atau Anda datang begini. Ngantuk, kepala juga dipakai. Jadi masuk ini mulai belajar. Mengetik apa? 10 jari. Jangan masuk begini, tamat juga begini terus. Laptop rusak ini kalau 11 jari itu rusak semua. Jadi belajar mengetik begini ya, supaya cepat. Itu manajemen risiko, supaya tepat waktu. Ya sudah selesai. Kita selesai, yang kurang nanti apa? Materinya dibagi kepada saudara ya. Minta maaf, tadi pendahuluan ambil waktu saya hampir 30 menit jadi. Ya. Oke, jadi saya pikir itu dia cukup, tambah kurangnya Anda tambah sendiri ya. Dengan membaca, sekarang kan ada internet ya. Baca ya. Supaya memahami. Jadi
kita selesai saat ini, kita berdiri dan kita berdoa. Ada jam berikut, ada yang lain lagi. Kita berdoa. Kami akhiri pertemuan materi ini untuk teman-teman, saudara-saudara mahasiswa-mahasiswa baru ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka mendengar panggilan Tuhan, taat dan mau hidup sama seperti Yesus hidup. Kami bersyukur dan menyatakan kelanjutan dari orientasi ini dalam anugerah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan. Oke. Ya, jangan menyanyi banyak lagi, duduk. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Yunus D. Kapitang MTH yang telah menyampaikan sosialisasi juga materi. Dan waktunya kita akan break 5-10 menit. Setelah itu calon mahasiswa-mahasiswi bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, disilakan.
terakhir, tapi sebelum masuk sosialisasi saya mau ngajak kita semua untuk berdiri, yang dari depan sampai belakang. Kita mau ice breaking sebentar. Oke, kakak-kakak, pokoknya semua kakak-kakak juga harus berdiri. Kita akan main sebentar. Oke, jadi simple aja. Jadi nanti nama gamenya ini botak. Sabar. Botak, batik, batuk. Nah, jadi nama gamenya ini botak, batik, batuk. Enggak usah pakai ya. Ya. Jadi nanti saya akan sebutkan secara acak, terus juga agak cepat. Jadi teman-teman harus mengikuti apa yang saya omongkan. Jadi ini botak, botak ya, terus batik, batuk. Oke, siap? Coba botak, batik, batuk, batuk, botak, 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 batik, batuk, botak, batuk, 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 botak, batik, batuk, botak. Siapa botak? Enggak, bercanda. Batik. Batik, batik, botak, batik, batuk, 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 botak, batik, batuk, botak, botak, botak. Oke. Mau lagi? Oke, mau tambah lagi? Coba kalian sama teman kalian dua-dua orang. Kalau misalnya udah cukup, coba sama temannya berdua hadap-hadapan. Sudah? Jadi nama gamenya ini menjauh, mendekat, tepuk. Jadi satu teman kalian tangannya ada yang begini, yang satu temannya begini. Jadi dua orang, satunya tangannya melebar begini, terus satu temannya yang begini. Jadi tugas teman yang tangannya melebar ini, kalau nanti saya bilang menjauh, menjauh. Terus kalau saya bilang mendekat, mendekat. Terus kalau saya bilang tepuk, tepuk. Terus tugas temannya yang tangannya diam gini, dia harus menghindar. Paham? Kita coba ya. Oke. Kalau saya bilang menjauh, menjauh. Kalau saya bilang mendekat, mendekat. Menjauh, mendekat. Bagian tepuk, tepuk. Terus teman yang satunya harus berusaha menghindar. Oke? Oke, kita mulai ya. Siap. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tepuk. Oke, lagi. Tukaran, tukaran. Coba sekarang tukaran. Oke, siap. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Tepuk. Oke. Coba lagi ya. Langsung. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tepuk. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke. Kita coba. Oke. Siap. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tepuk. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Oke, baik. Kita akan lanjut.
Sekarang adalah waktunya sosialisasi PPKS yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther Elmi MSN. Disilakan. Shalom, selamat siang. Sudah sore. Oke, masih semangat semua? Ya, kalau saya bilang siang, selamat siang, berarti jawab siang tetap semangat. Nangkep ya? Kalau saya bilang selamat siang, jawabannya siang tetap semangat. Oke, supaya kalau saya lihat sudah mulai ngantuk-ngantuk ini. Saya mau lihat masih konsentrasi atau tidak. Oke, hari ini saya tahu saudara semua capek. Ada yang tadi sudah mulai mengantuk. Ya. Tidak ada yang sakit? Ada yang sakit kah? Tidak. Oke. Hari ini saya akan sampaikan materi orientasi PPKTP. Apa itu PPKTP ya? Nah, bicara tentang PPKTP, ini dulu istilahnya PPKS. Nanti saya jelaskan apa itu PPKS. Di kampus ini, sosialisasi ini sudah dilakukan berarti sepertinya ini kali ketiga. Ya, kalau tidak salah. Betul ya Kak Bui, Kak Yosua? Ini kali ketiga ya? Oke, jadi sebelumnya Pak Hani, sekarang saya yang sampaikan. Materinya sebenarnya cukup panjang, tetapi saya berusaha membuat dia sesimpel mungkin supaya saudara bisa nangkep dengan lebih mudah. Ya, nah saya mau mengingatkan kepada kita bahwa di beberapa kampus sudah ada yang namanya Satgas PPKPT ya. Tetapi di beberapa tempat juga ada yang belum. Apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya? Kenapa harus ada seperti itu ya? Jadi hari ini saya mau saudara menyimak hari ini tentang ya mengapa PPKPT ada. Bisa dibaca? Oke, jelas sekali sepertinya ya. Nah, perguruan tinggi harus menjadi tempat belajar yang nyaman bagi mahasiswa. Kalau di sekolah, saudara punya bagian di mana saudara harus dilindungi dan di kampus pun ada. Tujuannya apa? Supaya kampus menjadi tempat yang aman, nyaman, inklusif, menghargai martabat manusia, bebas dari segala bentuk kekerasan. Kalau di sekolah masih ingat, ada yang di seragamnya ditempel di depan tuh. Kan baru tamat SMA semua ya? Aku benci apa? Aku benci apa? Aku benci kamu. Bukan toh? Aku benci narkoba, terus aku benci kekerasan dan lain-lain ya. Nah, bukan hanya di sekolah saja, tetapi di kampus pun ini digalakkan. Tujuannya apa? Supaya kita semua bisa belajar dengan nyaman. Intinya setiap sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, karyawan, unsur pimpinan, semua bisa mendapat perlakuan dan
suasana yang nyaman. Intinya supaya seluruh kegiatan di kampus bisa berjalan dengan aman. Tanpa ada rasa takut. Karena kalau orang yang dibully, pernah dia enggak dibully di sini? Ada yang pernah dibully waktu kecil? Angkat tangan. Saya pernah dibully. Itu menyenangkan? Tidak. Bahkan ada orang yang merasa tidak nyaman datang ke sekolah. Saya sudah tidak mau sekolah lagi. Karena apa? Dibully. Saya takut ketemu dia. Karena apa? Diperlakukan kasar. Dan kita berharap dengan adanya Satgas ini, PPKPT ini, setiap mahasiswa yang ada di kampus STT Jafrai merasa nyaman untuk belajar. Selanjutnya, dasar hukumnya apa? Jelas ya, ini dari atas, segala sesuatu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pengadaan Satgas di kampus, khususnya di perguruan tinggi manapun, ada dasarnya Undang-Undang Dasar 45, kemudian diturunkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 diperbarui lagi ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terus ada lagi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan yang terakhir ini yang terbaru adalah Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024. Isinya tentang apa? Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Itu artinya setiap orang di perguruan tinggi, baik dosen, karyawan, mahasiswa, tamu yang ada, dan rekan kerja kampus, mereka mendapat hak dan kewajibannya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kenapa Permendikbudristek ini diterbitkan? Alasannya apa? Nah, sebelumnya ini aturannya jelas ya. Sebelumnya dikatakan ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 21. Isinya hanya seputar kekerasan seksual. Mengapa? Karena kebanyakan perempuan mengalami kekerasan seksual. Tetapi ternyata kebutuhan bukan hanya di situ. Fakta yang didapati bukan hanya sampai di situ. Oleh sebab itu peraturan diperbaharui kembali, dibuat aturan yang lebih baru lagi. Permendikbudristek nomor 55 tahun 24, isinya mencakup seluruh bentuk kekerasan. Kekerasan dalam hal apa? Banyak. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Tujuannya supaya memberi perlindungan yang lebih baik lagi. Bukan hanya terhadap kekerasan seksual, tetapi kekerasan-kekerasan yang lain. Karena pasti banyak kekerasan yang bukan hanya dialami kaum perempuan, tetapi juga laki-laki. Bukan hanya kekerasan yang dialami oleh mahasiswa, tetapi juga ternyata ada kekerasan yang terjadi di antar sesama karyawan, sesama dosen, intinya seluruh sivitas akademika. Nah, kita akan lihat bentuk-bentuk kekerasan apa yang harus dicegah di perguruan tinggi. Ya, kita akan lihat yang pertama, tolong dibaca ya, karena di situ tidak kelihatan, di situ juga tidak kelihatan. Ya, saudara yang bantu saya membaca supaya tidak mengantuk. Oke, yang pertama kekerasan apa? Kekerasan fisik. Ada yang pernah mengalami kekerasan fisik? Dipukul, sakit? Ada bekasnya? Ada. Mau itu terulang lagi? Ya, kekerasan fisik masih tetap ada di sekolah.
wajarlah kalau anak-anak, tetapi perguruan tinggi kita bukan anak-anak lagi, betul? Iya, orang-orang yang sudah bisa berpikir. Tetapi seringkali orang yang sudah bisa berpikir, bisa mengambil keputusan, melakukan tindakan yang salah. Makanya kekerasan ini harus dicegah. Kekerasan dalam bentuk apa lagi? Psikis, bukan fisik, tetapi psikisnya yang di sini nih. Mental kita, di pikiran kita. Itu tidak kelihatan, betul? Tetapi mempengaruhi sampai alam bawah sadar. Sampai terbawa-bawa ke mimpi. Kalau mimpinya bagus tidak apa-apa ya. Tetapi kalau mimpi yang buruk, horor, menakutkan, dan terus-menerus terjadi, itu akan berpengaruh kepada kesehatan mental seseorang. Makanya kekerasan psikis ini harus dicegah. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Selain kekerasan psikis, kekerasan apa lagi? 2, 3. Perundungan atau bullying. Pernah dibully? Pernah. Mau menjadi orang yang membuli? Ya, kalau tahu yang namanya dibully sakit, jangan membuli, begitu ya. Tetapi seringkali kita tidak sadar kalau kita sedang membuli. Betul? Buat kita itu bercanda. Tetapi ternyata orang lain jadi sakit hati. Kita bisa membuli dia langsung di depan, tetapi kita juga bisa membuli dia di sosmed. Ini lebih meluas lagi. Perundungan, bullying sudah. Kekerasan apa lagi? Kekerasan seksual. Saya tidak perlu jelaskan ya. Saudara tahu, karena ini sering kelihatan di televisi, lihat di YouTube ada, di Facebook ada. Kekerasan ini bukan hanya dialami sekarang oleh laki-laki, perempuan, tetapi bahkan orang lanjut usia pun mengalami. Bahkan ini semakin mengerikan. Ada yang terungkap, tetapi ada juga yang tetap tersembunyi. Nah, ini membuat tidak nyaman. Apalagi kalau terjadi di kampus, pasti semakin tidak nyaman. Kekerasan apa lagi yang perlu dicegah? Diskriminasi. Kalau dibilang diskriminasi, apa yang ada dalam pikiran saudara? Itu toh, orang Makassar toh. Sudah menyangkut sara ya. Oh, kalau orang kulit hitam, enggak boleh. Maaf ya yang dari Papua. Karena memang seringkali diskriminasi. Orang kulit putih, maaf, dengan orang kulit hitam. Orang yang kaya dengan orang yang miskin. Yang didiskriminasi orang yang mana? Iya, yang dianggap rendah. Orang yang baik-baik kelihatan, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, lebih gampang menarik, begitu ya. Kalau orangnya face-nya B aja, tunggu dulu. Seringkali diperlakukan seperti itu tidak nyaman ya. Iya. Ada yang pernah mengalami diskriminasi di sini? Wah, bersyukur tidak ada yang angkat tangan. Selamat siang. Jawabannya salah. Selamat siang. Masih ada suaranya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, intoleransi. Kalau toleransi, nangkep ya maksudnya ya. Bisa diterima. Tetapi intoleransi, lawan katanya. Selain itu apa lagi? Kebijakan atau praktik yang
Suaranya dulu. Kebijakan atau praktik yang? Contohnya apa? Di beberapa perguruan tinggi sudah dilarang lagi yang namanya ospek, ada adegan kekerasan. Selama hari ini mengalami kekerasan enggak sama kakak-kakak? Tidak, betul kah? Kakak-kakak, hari ini adik-adiknya dibully enggak? Dibuat yang adegan kekerasan enggak? Oh tidak. Terima kasih Pak Musa, tolong diawasi kalau ada adegan kekerasan ya. Iya, di beberapa perguruan tinggi ada yang sudah dilarang ospek ya. Dulu-dulu pokoknya kakak-kakak tingkat balas dendam sama adik tingkat karena dulu dibully, karena dulu dikasih tindakan kekerasan. Tetapi di sini sudah tidak boleh lagi. Bersyukur karena di kampus ini ada kebijakan yang tidak mengandung unsur kekerasan. Nah, hal-hal inilah ada berapa itu? Berapa poin itu? 7 poin ini yang berusaha dicegah oleh Satgas PPKPT. Ya, selanjutnya siapa yang harus tahu tentang PPKPT? Khususnya di perguruan tinggi. Ini dia jawabannya. Siapa? Saudara sudah mahasiswa belum? Belum, karena masih masa orientasi, belum diterima secara resmi toh. Tetapi kalau nanti sudah jadi mahasiswa harus tahu tentang PPKPT. Selain itu siapa lagi? Dosen pun harus tahu tentang ini. Kemudian siapa lagi? Tenaga kependidikan, itu artinya para karyawan yang ada di kampus. Kemudian ini dia, siapa? Pimpinan. Berarti unsur pimpinan di sini ketua, ya, wakilnya ada 3 puket di sini. Wajib tahu mereka yang memegang kebijakan supaya dalam setiap kebijakan mereka dapat menetapkan hal yang benar. Selanjutnya ini organisasi kemahasiswaan. Itu artinya di sini ada beberapa organisasi kemahasiswaan ya, ada BEM, ya, lembaga-lembaga kemahasiswaan, ada MK, Jeffrey Studio, semuanya yang ada di kampus ini, lembaga kemahasiswaan harus tahu. Jadi kalau nanti saudara sudah jadi mahasiswa dan kalau Tuhan izinkan berkuliah di sini, jadi kakak tingkat wajib tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban. Selanjutnya, siapa ini? Mitra kampus, berarti rekan-rekan yang menjadi rekanan kampus ini. Baik gereja-gereja maupun organisasi lembaga-lembaga yang menjadi mitra kampus harus tahu apa yang boleh dan tidak dilakukan. Dan yang terakhir, tamu yang mengikuti kegiatan di kampus pun sebenarnya harus tahu. Supaya apa? Bisa melakukan hal yang wajar selama ada di kampus. Ya. Selanjutnya, apa sih tugas Satgas? Di kampus ini ada Satgas PPKPT. Dan itu berdiri khusus ya, ada SK-nya khusus. Apa sih tugasnya? Setidaknya ada, kalau lihat ada berapa poin di situ? Tanda centangnya di situ? 3, ada bayangan ya. Apa-apa yang menjadi tugas PPKPT. Yang pertama, mari kita lihat. Apa ini? Pencegahan. Makanya hari ini diadakan sosialisasi. Ya, sosialisasi PPKPT. Tujuannya apa? Pencegahan. Supaya tidak terjadi kekerasan di lingkungan kampus. Kekerasan itu mencakup 7 hal tadi, ya. Makanya yang dilakukan adalah sosialisasi, edukasi, pelatihan, kampanye anti kekerasan dan penyusunan SOP. Tujuannya mencegah supaya setiap mahasiswa tidak melakukan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Nah, kita ke tahap yang kedua. Hal yang harus setelah pencegahan, tugasnya adalah penanganan. Penanganan ini dilakukan kalau ada kasus. Ya, dicegah, oke, ada yang bisa nih. Tetapi ternyata seiring berjalannya waktu ada kasus. Makanya kasus harus ditangani. Bagaimana? Jadi waktu menangani, Satgas akan menerima laporan dari orang yang melapor, kemudian memverifikasi, kemudian setelah dilihat, oh kasusnya seperti ini, korban yang melapor diberikan pendampingan. Kemudian waktu dipelajari, diberikan rekomendasi tindak lanjut. Dan juga berkoordinasi dengan pimpinan supaya bisa dibuat tindak lanjutnya apa. Kalau sudah ditangani, apakah kasusnya sudah cukup selesai ataukah perlu dilanjutkan lagi. Ya, bahkan kalau misalnya kasusnya berlebihan, ini bisa dilapor ke polisi kalau memang sudah melanggar hukum. Tetapi kalau masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, baik pelapor maupun yang terlapor, ya. Beda toh pelapor dengan terlapor. Pelapor itu orang yang mengadukan masalahnya. Terlapor orang yang dalam tanda kutip dilaporkan oleh pelapor karena dia yang melakukan tindakan kekerasan itu. Nah, selain pencegahan, kalau sudah ada kasus, ada penanganan, tindakan yang ketiga yang dilakukan oleh Satgas adalah pemulihan. Jadi pemulihan dilakukan untuk korban, ya. Kalau dia baik-baik, tidak apa-apa. Tetapi kalau ternyata terjadi masalah, dia mengalami trauma atau dia menjadi korban karena fisiknya dalam tanda kutip diharapkan sih tidak terjadi, mengalami cacat, mau tidak mau harus dilakukan pemulihan berupa apa? Pendampingan secara psikologis, pendampingan hukum, perlindungan korban, dan pemulihan akademik. Lah iyalah, ada yang karena dibully atau mengalami adegan kekerasan, akhirnya sakit, kuliahnya terganggu, seperti itu kan? Iya, jadi karena kuliahnya terganggu, tidak bisa jadi cuti 1 semester atau ada masalah lain. Nah, masalah akademik ini yang berhubungan dengan perkuliahan itu yang harus didampingi. Selamat siang. Semangat. Oke. Berarti masih nangkep ya. Sampai di sini masih bisa nangkep ya. Jadi ingat 3 tugas Satgas apa tadi? Pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Oke, selanjutnya kita akan lihat alurnya. Nah, lihat anak panah ini. Jadi kalau ada kasus yang terjadi, yang harus dibuat apa gitu ya. Nah, dimulai dari korban. Sebagai pelapor, dia akan melapor kasus yang dialami kepada Satgas. Saya berharap sih selama saudara kuliah di sini, kalau nanti sudah jadi mahasiswa, tidak mengalami kekerasan ya, amin. Dan tidak menjadi pelaku kekerasan, amin. Ya, tetapi kalau ada, mungkin kalian aman-aman nih, tetapi kalian mengalami kasus dari kakak tingkat, dengar, jangan membuli adik tingkat ya. Jangan lakukan adegan kekerasan sama adik tingkat ya. Kurang keras. Mungkin karena jumlahnya sedikit. Oke, jadi pelapor melapor ke Satgas. Setelah melapor ke Satgas, apa yang dilakukan?
Satgas akan memverifikasi, akan mempelajari kasusnya bagaimana, akan memverifikasi juga dengan bertanya kepada beberapa pihak yang bersangkutan dengan apa yang dilaporkan oleh korban. Setelah verifikasi awal, dilanjutkan dengan pendampingan. Pendampingan tadi sudah dijelaskan, pendampingan secara psikologis, secara hukum, juga pendampingan akademik. Supaya dilihat kalau ada masalah bisa diselesaikan. Tetapi kalau tidak, ya bisa dibawa kepada jalur hukum dan yang lain. Kalau mengalami masalah psikologis bisa dibantu oleh psikolog atau konselor. Di kampus kita ada konselor. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah dan mengalami gangguan secara psikologis bisa dibantu oleh konselor. Setelah ini tolong dibaca ya keras-keras ya supaya tidak tambah ngantuk karena ini jam mengantuk. Ya. Setelah pendampingan apa yang terjadi? Investigasi lagi, ditanya lagi. Ini dicek, cross check lagi. Di cross check lagi. Yang terlapor akan dipanggil dan ditanyain. Kalau dia baik, dia akan mengaku dan ditangani. Ya, kalau tidak, ya akan dilanjutkan lagi tindakan selanjutnya. Setelah investigasi, nih, apa ini? Rekomendasi pada pimpinan, bukan perusahaan, tetapi pimpinan perguruan tinggi. Nanti ketua sekolah ini akan dilaporkan kepada ketua sekolah. Kalau memang kasusnya berat. Setelah sampai di pimpinan, pimpinan akan mengambil keputusan dan apa hasilnya? Pemulihan korban. Kembali lagi semuanya ke korban. Korban yang memulai dan nanti ditindaklanjuti sampai benar-benar pulih. Jadi bisa lihat alurnya ya. Meskipun begini-begini semua sudah jelas. Ya, semuanya ada alurnya. Jadi tolong kalau misalnya nanti dapat kasus melapor jangan langsung ke pimpinan ya. Itu artinya menyalahi aturan. Coba hitung berapa tahap yang di skip kalau begitu dapat kasus langsung minta rekomendasi pimpinan. Lumayan ya, 1, 2, 3, 4. 4 tahap dilompati. Supaya ini tidak terjadi, kita harus mengerti alurnya. Oke, jadi waktu saudara belajar ini, saya tidak akan lama-lama, mari lihat baik-baik. Saudara, sebagai calon mahasiswa harus tahu apa yang menjadi hak saudara selama belajar di kampus. Lihat semua? Oke, baca dengan keras. 1, 2, 3. 2. 3, 4, 5, 6. Oke, jadi apa yang perlu dirahasiakan, rahasiakan. Tetapi apa yang bisa di-share, di-share. Itu mengingatkan kepada kita untuk bijak. Ya. Jadi jangan semua-semuanya. Kenapa dia bisa dibully di sosmed? Oversharing. Iya kan? Sekarang kan dikit-dikit foto. Dikit-dikit foto. Update status dan lain sebagainya. Di IG mi, di WA mi, di mana-mana bisa di-share. Oversharing itu juga bahaya. Jadi kita berharap saudara nanti selama berkuliah bisa belajar dengan aman dan tidak mengalami intimidasi. Kalau mengalami intimidasi, tolong sampaikan baik-baik. Kalau kasusnya sudah saudara tidak bisa tangani, silakan lapor kemana? Satgas ya.
Jadi ingat, Satgas itu teman yang baik kok. Tidak menakutkan ya. Oke. Ada hak, itu artinya ada kewajiban. Apa kewajibannya mahasiswa? Saudara baca lagi. 1, 2, 3. Nomor 1. Siap. Siap menghormati sesama. Meskipun beda suku. Meskipun beda tingkatan. Iya, jangan sesamanya, yang penting keluarga saya. Tidak, semua kita sama. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Oh, ketiga dulu. Tadi saya bilang ketiga. Yang ketiga apa? Oke. Sengaja di skip supaya dilihat konsentrasi, tidak. Yang kedua sekarang. Yang ketiga tadi apa? Suka dibully? Kalau tidak suka dibully harus? Kalau tidak suka dibully, apa yang harus dibuat? Jangan membuli. Gitu aja. Kalau tidak suka kekerasan, apa yang harus dibuat? Jangan lakukan kekerasan. Yang kelima, apa? Jaga etika akademik. Itu artinya kepada teman kita harus jaga etika. Siap? Kepada dosen, jaga etika. Siap? Kepada karyawan, jaga etika. Siap? Kalau ada tamu dari kampus, bukan orang kampus nih, tapi ada tamu datang ke kantor dan ketemu saudara, siap jaga etika? Salah satu tindakan etika yang baik apa? Menyapa. Menyapa dengan wajah yang bagaimana? Nah, sekarang senyumnya mana? Senyum terpaksa. Ini siang-siang, sore-sore ini masa mengantuk. Oke, yang keempat tadi sudah di skip. Sekarang 4 apa? Kalau tidak mau didiskriminasi, tolong jangan lakukan tindakan diskriminasi. Yang terakhir apa? Lapor. Kalau kalian lihat sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan, lapor. Jangan bilang, tidak deh, nanti saya dibawa-bawa lagi. Tidak enak. Seringkali Indonesia budaya tidak enak, betul? Kita tidak mau disangkut pautkan. Tetapi kalau kita diizinkan lihat sesuatu yang tidak baik, segeralah lapor. Karena pada dasarnya keamanan saudara dijaga. Ya. Itu untuk kebaikan kita semua, betul? Kalau lihat ada kekerasan di kampus, itu untuk kebaikan kita bersama. Jadi, jangan takut Oke. Nah, apa yang harus dilakukan kalau saudara jadi korban kekerasan? Ini yang harus diingat. Apa yang harus saya buat kalau saya jadi korban kekerasan? Sudah jelas ya? Saya akan acak lagi supaya dibaca sesuai dengan nomor yang saya minta. Siap? Oke. Yang pertama, apa? Utamakan keselamatan diri. Ya. Jadi ingat, saudara harus ada dalam posisi aman. Ya, jadi segeralah melapor, intinya itu. Kemudian yang ketiga, apa? Ceritakan kepada pihak yang bisa dipercaya. Jadi kalau lihat orangnya ember, jangan cerita sama dia ya. Selanjutnya, yang keempat. Hubungi Satgas KPT. Yang kedua,
simpan bukti. Simpan bukti, ini penting. Seringkali kita sengaja jengkel, hapus, hapus, hapus. Bukan berarti kita dendam. Bukan ya. Ingat, kita simpan bukti bukan berarti dendam. Gitu ya. Itu yang harus diingat. Saya simpan bukti untuk keamanan saya. Saya simpan bukti untuk kebaikan dia juga. Orang yang menjadikan saudara korban. Dan yang terakhir, nomor 6. Apa itu? Ini yang harus diingat. 6 dari nomor 1 sampai 6 ingat. Ini semua bicara tentang perlindungan. Ya, jadi ini yang harus dibuat oleh korban. Selamat siang. Oke. Kalau kita jadi saksi, tadi kan disinggung nih. Mukanya mirip siapa ya? Adakah di sini mirip? Tidak gitu? Ini saya ambil di Google. Kebetulan warna bajunya hampir sama dengan alma mater kita. Kebetulan, tapi itu bukan mahasiswa Jeffrey, bukan. Lihat tuh lambangnya beda. Oke. Apa yang harus dilakukan kalau kita yang menjadi saksi, kita yang melihat gitu ya. Dan kita menjadi korban juga. Bukan menjadi korban sih, orang yang melihat peristiwa itu langsung. Mari kita lihat. Baca 1, 2, 3. Diam dulu ya. Diam dulu. Jangan langsung cerita. Nanti jadi gosip, bahaya. Kemudian, apalagi? Kamu sih, makanya jangan begini. Orang sudah sedih, dimarah-marahi lagi. Jangan. Selain itu, apa? Jaga kerahasiaan. Jadi, langsung lapor saja. Jangan sebar macam-macam. Kemudian, kalau korban malu, saudaralah yang melapor. Kalau orangnya sedih terus, kasihlah penghiburan, kasihlah penguatan. Ya, supaya dia tidak terpuruk korbannya ini. Dan yang terakhir setidaknya apa yang dibuat? Nah, ujungnya ini, lapor ke Satgas. Intinya kalau saudara lapor, kalau ada kasus, itu bukan artinya saudara tukang lapor. Ya, jangan berpikir nanti orang anggap saya negatif, image saya negatif karena saya dikit-dikit lapor. Kalau saudara melapor karena saudara punya kasih, bukankah itu baik? Untuk melindungi diri sendiri, melindungi teman yang menjadi korban, dan kita juga melindungi supaya orang yang melakukan tindak kekerasan segera ditolong. Bisa saja dia punya penyakit tanda kutip, ya kan? Makanya dia bisa melakukan kekerasan. Selanjutnya, prinsip penanganan Satgas. Ini yang saudara harus tahu. Intinya Satgas berusaha menolong. Dan pertolongannya bagaimana? Lihat, dia akan bertindak adil. Ya. Kemudian dia objektif. Dia tidak melihat sudut berdasarkan dirinya sendiri. Tetapi fokusnya adalah bagaimana menolong korban. Selain itu, dia akan menjaga rahasia. Perspektif korban berarti dia berusaha ada di sudut pandangnya korban. Dia tidak akan diskriminatif dan accountable. Bisa diperhitungkan setiap yang dibuat, dipertimbangkan dengan baik. Jadi apa yang dilakukan Satgas bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pertanyaan reflektif untuk kita semua. Kalau sudah begini sudah terakhir Mi. Ya. Oke, pertanyaannya. Menurut kalian, menurut teman-teman, apakah membuat meme yang mempermalukan teman sekelas di grup WhatsApp termasuk bercanda atau bisa dikategorikan sebagai perundungan? Ya.
Kalau kita buat meme tentang teman kita, sudah share di grup WhatsApp nih. Ini bercandaan atau sebenarnya kita sudah lakukan perundungan nih? Ya, awalnya kita berpikir ini bercanda. Kalau langsung stop tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau lanjut, kasusnya akan menjadi apa? Perundungan. Jadi hati-hati ya, segala sesuatu yang dimulai menurut kita bercanda, tetapi bisa jadi itu berbahaya. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk saudara. Jika suatu hari Anda mengalami kekerasan, ada teman Anda mengalami kekerasan di kampus, apakah ia akan merasa cukup aman untuk datang kepada Anda? Ini pertanyaannya. Apakah menurut saudara? Kalau saudara di sini saya bilang anak-anak saya. Karena anak saya 2 orang sudah kuliah. Jadi saudara ini termasuk anak saya. Ya, jadi hari ini saya orang tuamu berbicara kepada kalian anak-anakku, apakah engkau bisa menjadi sahabat yang baik bagi temanmu? Apakah dirimu bisa menampung curhatnya dan menolong dia? Biarlah kalian yang menjawab pertanyaan ini. Karena sebagai sahabat yang baik, firman Tuhan katakan, sahabat yang baik akan menaruh kasih di setiap waktu. Adakah kasih di dalam hatimu? Adakah kasih Kristus di dalam hatimu? Kalau engkau punya kasih, engkau tidak akan melakukan kekerasan. Amin. Nah, saya akan tutup dengan ini. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Menghormati, menjaga batas profesional, dan memberikan rasa aman bagi kampus yang aman adalah, ulang, kampus yang aman adalah, oke, jadi ingatlah kita semua, bukan hanya saudara, bertanggung jawab supaya kampus ini aman. Mungkin ada yang tanya, Ibu, kalau misalnya kasusnya seorang dosen di depan kelas bilang sama mahasiswanya, kamu memang paling bodoh di kelas ini. Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa diterima masuk kuliah di tempat ini. Menurut kalian, ini apa ya? Kekerasan kah? Atau penghinaan? Ataukah teguran? Saya tidak tahu, mungkin di antara kalian pernah diperlakukan seperti itu oleh guru. Ini tindakan verbal. Tetapi kami pun sebagai dosen harus berhati-hati supaya mahasiswa tidak sakit hati. Ya. Dan saya berharap selama saudara berkuliah di sini nanti tidak ada yang saling sakit hati, baik dengan teman maupun dengan karyawan dan dosen. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai untuk menyampaikan materi ini. Waktu kami terbatas, kemampuan hamba terbatas, dan bahkan keadaan fisik calon maba pun terbatas. Tetapi ya hari ini kami mau berkata, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu, mampukan kami, berikan kami hati-Mu, hati yang penuh kasih, hati yang seperti Kristus, mengasihi setiap orang, sehingga tidak seorang pun dari kami Tuhan akan melakukan tindakan kekerasan.
sehingga kami tidak menyakiti sesama kami. Dan tolong kami, apabila kami menjadi korban, kami dapat mengampuni, kami dapat bangkit, dan kami dapat melakukan tindakan yang tepat. Berkati semua kami yang ada di ruangan ini, sehingga sepanjang hari ini, bahkan sepanjang waktu-waktu ke depan, kami dapat menciptakan suasana kampus yang nyaman, sehingga kami semua dapat belajar dengan baik, dan semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Hamba selesai, Roh Kudus tetap bekerja bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang diberkati dan siap menjadi saksi yang penuh kasih. Sama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pengurus mana? Dilanjutkan. Ada yang mau bertanya kah? Sebelum saya turun sambil saya tunggu. Ada pertanyaan? Sehubungan dengan sesi yang saya sudah sampaikan? Tidak ada? Berarti mengerti semua. Jadi tolong materinya, kakak-kakak nanti ini bisa ditanyakan. Lihat siapa yang poinnya bagus ya. Oke, thank you.